bahasanya, makanya itulah menggenapi. Jadi binatang yang tidak bercacat ini yang layak untuk menebus dosa. Sedangkan itu dianggap sebagai gambaran untuk manusia yang lain, bangsa-bangsa lain yang diselamatkan melalui Yesus dengan satu kali pengorbanan Yesus untuk selamanya. Yesus yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa karena menanggung dosa manusia. Itu Hamdi. Jadi jangan tersandung di situ. Baik, saya tanggapi. Data yang Anda bawa untuk dalam hal penghapusan dosa, binatang tidak bercacat, artinya Pak, binatang yang sehat, bukan menggantikan manusia seperti Yesus. Janganlah anggap Yesus ini sebagai domba, Pak. Nggak bagus lah. Anak Maria kok disejajarkan dengan hewan, kan nggak bagus juga. Jadi saya ulang kembali, penafsiran daripada Yudaism mengenai binatang yang tidak bercacat, artinya binatang yang sehat, bukan binatang yang sakit-sakitan. Makanya binatang yang disembeli itu, Pak, harus diperiksa kesehatannya. Jangan sampai menularkan penyakitnya, virusnya kepada manusia yang mengkonsumsi. Bukan diganti dengan anak Maria yang tidak bersalah. Janganlah Anda bandingkan, samakan antara binatang tidak bercacat adalah Yesus yang harus disalib. Ini kok jadi nggak sinkron, Pak Martin? Dari mana Anda dapat ilmu lagi, Pak Martin, bahwa Anda samakan binatang tidak bercacat adalah Yesus itu sendiri gitu? Ini ilmu dari mana, Pak Martin? Silakan dijelaskan. Itulah makanya cara berpikir akal itu seperti itu. Ya, karena memang berbeda. Karena saya tidak punya pemahaman seperti itu. Makanya dikatakan di dalam 1 Korintus 2:14, tetapi manusia duniawi tidak mengerti, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, di situlah kita bertentangan di situ, Andi. Kalau Anda bergunakan pakai akal, orang Kristen pakai hal rohani, yaitu iman. Makanya kita nggak bisa nyambung. Jadi kalau Anda dengar saja omongan saya, Anda tidak percaya, ya sudah Anda tolak. Anda bilang aja itu orang Kristen itu udah masuk akal. Karena kita pakai iman, itu betul. Sedangkan orang Islam pakai akal. Walaupun dia tidak pernah menerima firman dari Tuhan. Ya, selain dari Jibril. Itu loh kalau kita mau banding-bandingkan itu ke sana, Andi. Kalian kan tidak terima langsung kan? Allah tidak pernah langsung bicara kepada manusia. Itu. Kalau orang Kristen Allah langsung bicara, bahkan firman-Nya dari manusia. Itu bedanya di situ, Andi. Jadi makanya kita terus bertentangan itu karena itu. Karena pemahaman rohani kan pemahaman lahiriah berdasarkan akal. Sedangkan orang Kristen berdasarkan iman, yaitu rohani. Itu bedanya di situ, Andi. Jadi saya maklum kalau Anda menolak semua ajaran istilah Alkitab itu, saya maklum itu. Baik, saya juga maklum kepada Pak Martin. Saya maklum kepada Anda mematikan akal demi iman yang kerohanian itu. Silakan saja, Pak. Tapi dalam hal soal duit ya akal maju, tapi dalam soal iman akal mati, hanya ya rohani saja kan gitu. Artinya apa? Di sini semua nabrak akal, nabrak semua akal. Binatang bercacat disamakan dengan Yesus. Korban binatang Anda ganti dengan manusia. Anda di sini nggak pakai akal, hanya pakai iman, ya silakan saja. Kalau kami Islam itu, Pak, ya iman itu harus selaras dengan akal. Akal harus selaras dengan iman. Jadi tidak boleh ada yang kontradiksi di sana. Jadi akal itu menyehatkan. Iman menyehatkan akal. Itu ya, iman harus masuk akal. Kecuali tentang yang goib. Yang goib itu ya memang nggak bisa dijangkau dengan akal manusia. Karena kami diberi pengetahuan yang sedikit tentang yang goib. Kecuali, nah, kata Anda sendiri mengatakan kecuali. Kecuali yang goib. Di sini persoalannya. Anda sendiri bilang kan, Yesus tidak goib. Yesus tidak goib. Masalahnya. Dengar dulu, Pak, saya belum selesai. Yesus tidak goib, dia ada di bumi, Pak. Yesus tidak goib, ada di bumi. Binatang itu tidak goib, ada di bumi. Bisa dijelaskan dengan akal. Ya, penebus dosa itu perintah Tuhan pakai binatang, nggak goib, binatangnya ada. Perintah Tuhan itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai detik ini. Tidak goib.
Tapi tentang hal-hal goib seperti roh dan lain-lain itu ya tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Ada memang keterbatasan akal itu, Pak. Tapi Nah, hal-hal oke, yang sederhana betul. ini, Iya. hal-hal yang Itulah. sederhana ini yang pernah ada di muka bumi, Pak, itu bukan goib. Itu bisa dijelaskan dan masuk akal cara menjelaskannya. Nah, disinilah Pak Martin, hal-hal yang nyata, Anda kesampingkan hal-hal kenyataan itu, Anda masukkan ke dalam hal goib. Nah, disinilah perbedaannya, Pak. Yesus tidak goib, binatang tidak goib. Tapi kenapa Anda goibkan? Kenapa hanya memandang dari segi iman? Padahal kenyataannya Yesus itu orang mulia. Yesus itu tidak perlu disalib terkutuk. Karena ada Yesus yang jahat. Sebagaimana perintah Tuhan, Pak. Jadi bedakan Itu menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak perlu. Nah. Tapi menurut Yahweh itu perlu. Nah, menurut Yahweh, Beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala Dengar tidak dulu, Pak. menyelamatkan, sedangkan Yahweh menyelamatkan. Ulangan 23 nomor 7, Pak. Yahweh berkata, berfirman kepada Musa, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Yahweh, Pak. Perintah Yahweh, Pak. Justru Yahweh itu mengutuk orang di tiang salib yang bersalah. Yahweh mengutuk orang di tiang salib. Di ulangan 22 itu, Pak. 21-22. Iya, betul. Iya. Berarti Betul, yang dikutuk betul. oleh Yahweh, Karena yang dia disalib- menggantikan orang Dengar, Pak. berdosa. Yang disalib oleh Yahweh adalah kemauan Yahweh adalah orang yang bajingan, bukan Yesus, Pak. Artinya sebagaimana perintah Yahweh, kalau Anda mau aplikasikan kepada Yesus, Yesus yang mulia ini diselamatkan, Yesus Barabas yang jahat ini yang disalib, Pak. Itu baru logis. Setuju, Pak Martin? Setuju? Ya enggak lah. Itu kan pemahaman Anda karena pakai akal. Karena kita beda ya. Anda pakai akal, saya pakai iman. Oke. Nah di situ perbedaannya akal Oke, dengan oke. iman itu di situ. Bisa oke, Pak. Jadi Iya. Jadi Anda- kita nggak akan ketemu selama Anda tidak. Saya jelaskan pasti Anda nolak. Sedangkan Anda punya ajaran juga saya nolak. Saya tolak mentah-mentah itu. kalau begitu saya sambut. Jadi marilah kita dengarkan saja keyakinan masing-masing. Kalau begitu ini kebetulan mau reuni lagi nih. Saya sambut dulu adinda Ya. saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu orang tua kita nih Pak Bang Iya. Juma. Silakan disalami dulu dah. Kangen-kangenan Iya, Udah lama selamat nih. malam Pak Martin dan semua Kristen, saudara Malam Juma, aduh sudah lama kita nggak ketemu nih. Kristen. Ya. Siap. Hamdi, Bu Rahma. Saya senang sekali ketemu dengan Hamdi dengan Bu Rahma nih. Sekarang Dengan dengan saya nggak Juma. senang, Pak. Oke Jum, bagaimana? Iya Pak. Jadi tadi sempat saya geli sendiri ketika Pak Martin mengatakan orang Kristen itu berhikmat. Hikmat itu ilmu, Pak. Hikmat itu ilmu, hikmat itu pengetahuan, hikmat itu kebijaksanaan. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi, dan Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas, seperti dataran pasir di tepi laut. Sedangkan Pak Martin mengatakan Kristen tidak menggunakan akal, berarti tidak berhikmat. Cuman mengimani doang, percaya doang, modal yakini saja. Jadi kalau ada agama yang tidak mengajarkan kita untuk berakal, berarti agama itu mengajak kita gila, Pak. Mengajak kita gila. Sedangkan Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal, bukan dengan yakini saja, percaya saja. Akal budi, akal Tapi budi, Akal budi. akal budi. Budi Ada itu budinya. Iya, akal budi. Budi artinya apa, Pak? Baik. Berarti akal yang baik, bukan akal yang sakit. Kan gitu. Jadi kalau ada agama yang tidak mengajarkan berakal budi, itu agama apa itu, Pak? Dan satu hal yang tadi Bang Handi sudah tanggapin, ketika Anda membawa ajaran Paulus
yang diperuntukkan untuk non-Yahudi. Nah, itu tidak boleh masuk di dalam perkara kehidupan orang Yahudi. Ketika berbicara non-Yahudi, ya non-Yahudi. Jangan dikaitkan dengan Yahudi. Yahudi diajarkan Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi ketika mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan binatang berupa kambing, sapi, lembu, domba. Lah kok ini Kristen menyamakan Yesus dengan binatang? Sedangkan Yesus mengatakan roh kebenaran itu memuliakan aku. Roh kebenaran itu memuliakan, bukan menghinakan. Loh ini Bapak kok menghinakan Yesus, setarakan Yesus dengan binatang, Pak? Itu menghinakan, bukan memuliakan. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada sebuah agama tidak menggunakan akal, ya itu hanya kumpulan manusia yang bukan Yesusnya yang binatang, justru mereka ini yang tidak berakal, berarti mereka yang cocok selevel dengan binatang, bukan Yesus. Tapi orang yang beragama tanpa akal lah yang binatang, bukan Yesus, Pak. Maaf nih, saya hanya kembalikan kata-kata dari Bapak yang mengatakan bahwa Yesus itu binatang karena Yesus menjadi korban penebus dosanya orang-orang Kristen. Padahal itu seleranya Paulus, Pak, bukan ajaran Yesus. Demikian. Iya, terima kasih Juma. Memang itulah pikiran Anda dan itu saya terima karena Anda bukan orang Kristen. Jadi kalau memang bertentangan ya memang seperti itu. Seperti orang Islam mengandalkan akal, sedangkan orang Kristen mengandalkan iman. Itu berbedanya. Jadi kalau pendapat Anda seperti itu, Yesus disamakan binatang, ya itu pemahaman Anda. Sedangkan Yesus itu adalah firman yang jadi manusia, bukan seperti nabi-nabi yang berasal dari manusia berdosa. Yesus datang itu untuk penyelamatan. Itu loh. Yesus datang untuk, jadi Tuhan yang menyelamatkan. Pertama, mereka menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di Mesir. Jadi Tuhan Alkitab itu Tuhan yang menyelamatkan. Dia buktikan pertama bangsa Israel diselamatkan. Keduanya bangsa-bangsa lain diselamatkan melalui Yesus. Itu jadi Alkitab itu bicara tentang penyelamatan. Penyelamatan siapa? Yaitu orang-orang berdosa. Orang berdosa dari mana? Orang-orang yang sudah tersesat oleh ajaran di Taman Eden itu, ular tua. Sehingga semua manusia berdosa. Bahasa mereka kasar, mereka menghina, membenci orang lain. Itu membunuh bahkan. Itulah dosa yang Yesus datang dan dia ajar supaya mengampuni, supaya mengasihi sesama manusia. Bahkan mengasihi orang yang menganiaya kita juga, mengampuni mereka. Itu ajaran Yesus yang tidak masuk di akal, yang harus diterima dengan iman. Makanya Juma kita berseberangan dari situ. Kita berseberang karena Anda pakai akal, saya pakai iman. Makanya nggak akan ketemu. Anda pakai akal tidak akan bisa menerima ajaran Kristen yang iman, yang tidak masuk akal itu. Orang tempelin pipi kiri kasih pipi kanan, artinya dia mengalah saja. Nah seperti yang dialami orang Kristen selama ini. Yang dialami orang Kristen selama ini, dilarang ibadah, tidak boleh bangun gereja, ya kita haleluya saja. Karena itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kenapa kita haleluya saja? Karena itu iman. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan menghakimi semua perbuatan manusia. Sehingga orang Kristen tidak repot-repot mikirin perbedaan dengan orang lain. Kita memaklumi saja perbedaan dengan orang lain. Karena kita memang berbeda. Saya dengan iman, Anda dengan akal. Jadi saya maklumi. Walaupun Anda mau ngomong Yesus dihina sebagai binatang, ya itu bukan persoalan saya. Karena pemahaman Anda dengan akal ya seperti itu. Ya, itu cuma. Jadi berbeda ya. Iman dengan akal itu di situ. Orang Kristen harus dengan iman. Tanpa iman tidak berkenan. Jadi Tuhan kita berbeda. Tuhan saya perlu pakai iman. Tanpa iman Tuhan tidak berkenan kepada manusia itu. Itu. Iya baik. Jadi sekalian saya ajarin Anda, di Kristen itu nggak ada iman, Pak. Kristen itu nggak kenal kata iman. Iman itu bahasa Quran yang nanti di Indonesia baru dijiplak oleh gereja. Kata iman itu berasal dari bahasa Quran. Lagi-lagi Anda mengatakan di Kristen tak ada akal, tak ada iman. Yang benar aja Pak, di Kristen itu nggak ada iman, tak ada akal, tak ada akal, tak ada iman. Itu yang betul. Iman itu bahasa Arab. Itu tidak ada dalam Kristen, dalam pandangan bahasa Yunani itu nggak ada. Iman itu berasal dari kata amana yang artinya membenarkan sesuatu, membenarkan. Manusia membenarkan itu karena akal.
Bagaimana mungkin manusia bisa membenarkan tanpa akal? Kita diperlihatkan seekor kambing, lantas kemudian kita mengatakan ini adalah sapi. Bisa nggak dibenarkan itu? Nggak bisa, berarti nggak bisa diimani itu. Sama seperti ketika Anda percaya kepada Pak Prabowo, bukan berarti Anda beriman kepada Pak Prabowo. Bedakan antara kata percaya dengan kata iman. Iman itu hanya ada di Islam. Saya memegang pulpen, lalu saya katakan kepada Anda, Pak Martin, apakah Anda percaya saya megang pulpen? Anda mengatakan saya percaya. Apakah Anda yakin? Saya yakin. Apakah Anda beriman? Ya nggak bisa Anda mengatakan saya beriman kalau Anda pegang pulpen. Nggak nyambung. Loh, kok Anda membenarkan anak orang adalah Tuhan? Apakah bisa dibenarkan? Tidak bisa. Bagaimana mungkin bisa sampai ke iman, Pak? Iman itu kebenaran. Sementara tolak ukur sebuah kebenaran adalah akal. Pieto. Jadi di Kristen itu cuma numpang tenar. Kata iman itu di Kristen itu yang benar adalah cuma yakin doang. Yakin bahwasanya air hujan adalah bensin. Modal yakin, bukan iman. Bedakan antara iman dengan yakin. Apakah Anda yakin bahwa ini adalah pulpen? Yakin, Pak, yakin. Anda beriman? Enggak, udah salah itu. Jadi jangan Anda mengatakan Kristen tidak berakal tapi beriman. Waduh, itu pembodohan, Pak. Tapi wajar-wajar lah. Karena setiap manusia yang tidak pakai akal itu bodoh. Untuk menakar seseorang itu bodoh atau pintar, lihat apakah dia berakal atau tidak berakal. Kalau dia tidak berakal berarti dia bodoh. Kalau Anda mengatakan Kristen bukan agama yang berakal, berarti Kristen adalah agama kebodohan. Agama kebodohan. Agama jahiliyah alias ajaran pagan, penyembah tagut. Sedangkan Tuhan menciptakan akal untuk menghantarkan manusia supaya tidak bodoh. Sedangkan dalam hikmat pengajaran, orang bodoh itu tidak bisa memperoleh kebenaran. Amsal 1 nomor 7, Amsal 3, 4, Amsal 10 nomor 8, Amsal 10 nomor 23, Amsal 12, 16, Amsal 13, 20, Amsal 17, 28, Amsal 18, 2 sampai 7, Amsal 23 nomor 9, Amsal 26 nomor 19, Amsal 28, dan bla 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 dan seterusnya. Tuhan mengecam orang bodoh yang tak berakal. Anda sudah melepaskan akal, habis itu Anda mencopot dari Quran kata iman. Waduh, gara-gara Anda tidak berakal, asal nabrak aja ini orang. Orang kalau sudah tidak berakal itu sudah setara dengan binatang. Hanya binatang yang bodoh, Pak. Kalau manusia itu tidak bodoh namanya, tapi membodohi diri, itulah yang disebut zalim. Maka pantaslah umat Islam berdoa setiap sholat agar dihindarkan, agar jangan masuk ke dalam kelompok orang yang zalim, orang yang sesat. Apa orang sesat itu? Mereka yang bikin aturan sendiri. Tuhan yang mengatakan jangan bodoh, Tuhan mengatakan harus berakal. Tetapi kemudian Kristen tidak menggunakan akal sebagai tolak ukur dalam beragama. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena Pak Martin ini orang cerdas sebenarnya, teman-teman. Pak Martin ini bukan orang bodoh, bukan. Pak Martin ini orang pintar. Pak Martin ini orang cerdas. Dia terpelajar. Oleh karena menemukan agamanya tidak masuk akal, maka karena cerdas, lantas sampai kepada posisi cerdik, dia banting setir. Oh, ternyata untuk masuk surga tidak boleh pintar, harus bodoh. Karena agama saya tidak masuk akal, maka saya banting setir. Kebodohan adalah sebuah kemegahan. Salib adalah kebodohan. Nah itu, makanya kenapa dikatakan bahwa kami modal iman. Salah, Pak. Iman itu kebenaran. Kalau dia sudah tak ada unsur kebenaran di dalamnya, itu bukan iman. Itu bodoh. Itu tahlul namanya. Jahil. Penyembah togut. Menyembah kepada kebodohan. Di dalam kitab-kitab yang ada di Yahudi, akal, Pak, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan. Bahkan Tuhan mengatakan, dengarlah didikan. Gantianlah Bang Juma. Dengarlah didikan. Gantianlah. Yang namanya didikan itu, Pak, kepintaran, kecerdasan. Dengarlah didikan Tuhan seperti ayah mendidik anak. Yang disebut mendidik itu mencerdaskan. Kalau ada agama tidak mencerdaskan, itulah agama yang tidak masuk akal. Iman tanpa akal adalah gila, Pak. Gila. Gila. Seperti itu, saudara. Silakan.
Nah, ini teman-teman Kristen bukannya malu disebut agamanya seperti tidak berakal malah. Saya sapa lanjut. dulu Bang Immanuel, Bang Mardan, selamat malam. Oke, berganti-ganti Ya. Bang Mardan, maksudnya Oke. begitu paham kan Bang Mardan, pola-polanya saya di sini kan paham ya. Bergantian Pak Mardan, Bang Zuma, Bang Mardan mau nambahkan silakan gitu. Paham ya? Oke, lanjut Ya. Pak Mardan. Jadi memang itulah bahasa orang pakai. Kalau seperti Juma ngomong itu kan karena pakai akal. Dia nggak sadar bahwa dia ngomongnya kasar banget gitu loh. Kalau saya ngomongnya kan halus-halus aja. Itu bedanya akal dengan iman. Kalau saya disuruh mengasihi orang Pak, saya menganiaya katakan sekalipun, Pak Martin, tapi sorry. Juma anggap itu bodoh. Instruksi Pak Martin. Dengar dulu, dengar Jangan saya ngomong menggunakan dulu. kata iman dong. Iman Kasih saya itu kan dari kesempatan Quran, ngomong dong. Pak. Jangan membodohi orang, mentang-mentang Anda bodoh, Anda membodohi orang dengan kelemah lembutan. Iblis juga datang dengan lemah lembut, Pak. Iblis tidak menghardik, Pak. Iblis datang dengan halus sekali. Saya minta jangan gunakan kata iman dong. Anda menipu itu. Anda tidak berakal tapi Anda menggunakan kata iman. Iman itu asalnya dari Islam. Pakai bahasa lain kek, bahlul. Kristen tidak menggunakan akal tapi Kristen menggunakan kebahlulan gitu dong. Oh, jadi kata iman yang diambil. Apa? Itu Anda, makanya saya bilang Anda Jadi itu bukan inilah, bodoh, Anda itu cerdas. saudara sekalian, Lari ya. kepada cerdik seperti ular. Anda menggunakan kata iman untuk menipu orang. Anda mengatakan Anda tidak beriman, tapi Anda Anda tidak berakal, tapi Anda beriman. Gimana ceritanya, Pak? Akal itu iman, iman itu akal, itu satu paket, tidak bisa dipisahkan. Datang Anda, kami tidak berakal, tapi kami beriman. Ya kalau tidak berakal, bodoh. Bilang aja, kami bodoh, kami Kristen bodoh. Karena memang salib untuk non-Yahudi adalah kebodohan. Ya harus Anda percaya diri dong. Kebodohan, Kami tidak iya. berakal dalam beriman, tapi kami bodoh dalam percaya sesuatu. Gitu. Anda kelewat pintar. Jadi bodoh pun Ya. Anda, kebodohan pun Anda bungkus dengan keimanan. Gimana ceritanya? Bodoh dengan iman itu beda, Pak. Harus Anda bedakan itu. Kalau sudah tidak berakal, maka orang itu bodoh. Jangan katakan Anda beriman. Silakan. Coba jangan kata iman, Pak. Bahlul atau jahil, Ya udah. atau dongo, atau dompala, kardoba. Iya, silakan. Ya. Jadi Alkitab itu tidak seperti Al-Quran ya. Kalau Al-Quran itu di surah 7 itu katakan hanya untuk orang Mekah dan sekelilingnya. Makanya dia harus bahasa Arab. Ini orang bodoh Sedangkan ini. Bible itu ini untuk semua bodoh bangsa. ini. Ini orang Dengar bodoh. dulu. Yesus berkata, Kamu aku pakai diutus akal, hanya kamu kepada bantah domba. terus. Pak Martin, Bang Juma, Yesus berkata, Anda aku diutus hanya kepada domba, Pak. mendiskusikan Apakah Anda domba? Loh, ini gimana Apakah ini? Anda domba? Monitor harus Jumpa kalau dengan saya kesurupan dia. Apakah Anda domba? Jumpa kalau dengan saya Itu loh. kesurupan dia. Enggak. Anda berbicara Itulah skala akal. Islam itu nggak Ini kan boleh. saya, ini kan saya. Anda Bung tidak Martin punya bodoh. kapasitas berbicara Islam, Pak Martin. Kenapa Anda bodoh? Anda level binatang kok ngomong Quran. Di situ dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad Amin. itu. Terima kasih Juma. Terima kasih Juma. Iya, Anda bodoh Terima kan? kasih. Bodoh selevel Kecacianmu, binatang. terima Pak. kasih. Disitulah bedanya. Bodoh itu selevel Disitulah binatang akal kan nih. Anda. Nih saya katakan. Kalau saya pakai iman, saya menghargai Anda. Amsal 14 nomor 7 sampai 9. Janganlah berkawan dengan orang dungu. Tak ada yang dapat diajarkan kepadamu orang dungu itu, orang bodoh itu. Orang bijaksana tahu bagaimana harus bertindak. Orang bodoh tertipu dengan kebodohannya sendiri. Orang bodoh tidak peduli apakah dosanya diampuni atau tidak. Orang baik ingin diampuni dosanya. Tapi kalau orang bodoh, namanya bodoh. Bodoh ya bodoh, binatang. Terus Anda berbicara tentang Al-Quran dengan kebodohan Anda itu. Oh nggak bisa dong. Sekali lagi saya katakan, saya keberatan kalau Anda menggunakan kata iman. Karena iman itu berasal dari Quran. Tak ada dalam bahasa Yunani kata iman itu. Gunakan bahasa jahil atau bahasa goblok. Kristen goblok, Kristen bodoh, Kristen dungu. Karena tidak menggunakan akal. Jangan Anda mengatakan di Kristen ada iman. Iman apa di Kristen? Iman bodoh, Pak. Jangan gitu, Bang Suma. Santai aja. Ini santai. Oke. kita sudah mendengarkan. Nggak Sudah malu. mendengarkan. Pak Martin Santai. sendiri Oke, mengakui. terima kasih Santai, Bang. Juma. Oke, Pak sama Martin saya santai. mengakui bahwa Perbedaan Juma dengan di Martin Kristen Ale di itu situ. tidak Perbedaan Juma dengan Martin Ale itu di Saya situ. tanya nih, saya tanya Oke, kepada jadi saudara sini Bang Kristen yang Suma lain. saya tanggap ya. Oke. Ya. Kita berbicara Anda tentang jelaskan iman kepada dan saya. Dengarkan, pengetahuan. Ya, dengarkan dulu sebelum Anda pengetahuan. tanggapi. Orang yang tidak berakal itu orang apa namanya? Jawab, jujur. Orang yang tak berakal adalah orang titik-titik. Silakan Anda jawab.
Oke, saya tanggap ya Bang Suma. Ya. Silakan. Silakan, omong terus saja. Oke, jadi Karena untuk host membedakan waktu mana yang waktu boleh kita saya pindah ya kita. saya. Orang bodoh diam. Sebentar Pak Martin, saya atur. Turunkan aja nih yang motong-motong orang bicara. Sebentar, Kio, kamu aja yang turun dulu. Enggak ada otak. Kok nggak? Orang bodoh diam. Ini diatur di sini. Silakan Saudara Jimmy. Silakan Bro. Orang yang tidak berakal adalah orang jawab. Oke, saya jawab ya. Tadi Bang cuma mengatakan bahwa iman itu dia bersamaan dengan hikmat dan hikmat itu adalah iman. Oke. Iman itu sudah tentu mengadakan mujizat dan tanda. Saya bertanya kepada Bang Zuma, apakah akal, logika dan hikmat itu bisa mengadakan suatu mujizat? Jika itu dikatakan sama oleh Bang Zuma. Apa maksudnya ini? Iya, Kalau tadi Bang dia Zuma mujizat. mengatakan bahwa iman dan hikmat itu sama. Akal dan iman itu sama. Dengar, akal dan iman itu selaras, satu sama lain tidak bisa dipisahkan, bukan sama. Nah, ini kalau bodoh ini ya gini. Iya, oke. Jawab dulu, Iya, Bang, jawab oke, dulu. oke. Orang yang tidak berakal adalah orang. Oke, saya jawab Bang Suma. Santai Bang Suma. Silakan. Bang Suma mengatakan bahwa akal dan iman itu sama. Apakah akal itu bisa Jangan ke situ mengadakan suatu dulu. mujizat? Orang yang tidak berakal adalah orang. Beda Bang, beda. Beda akal dan iman itu beda Bang. Iman itu mengadakan suatu tanda dan mujizat. Akal itu, Kenapa kalian kemudian menyembah makhluk kuburan? Karena Bang kalian tidak Suma berakal. kita fokus ya. Teman-teman kita fokus. Kita Iya, berbicara saya tentang bertanya. akal dan iman. Tunggu dulu. Akal dan hikmat dan pengetahuan itu Kesimpulan yang berasal muncul, dari Bang, hati dan jangan pikiran. bicara sendiri, Bang. Kesimpulan Oke. yang muncul, Pak Martin mengatakan Kristen itu tak berakal. Kristen dalam berkristen tidak pakai akal. Nah, orang yang tidak berakal, orang yang tidak menggunakan akal. Orang yang tidak menggunakan akal adalah orang, jawab. Orang Oke. apa yang tidak menggunakan akal, Pak? Oke, saya jawab ya. Iya. Orang yang tidak menggunakan akal sudah tentunya itu dikatakan bukan manusia, karena manusia harus Bukan memiliki manusia. akal. Pak Martin, dengarkan itu Pak Martin. Saya jawab. Jadi setiap manusia diberikan akal, logika dan pikiran. Tetapi Bang Suma, saya mau mengatakan bahwa akal dan logika dari pikiran manusia berbeda dengan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Sebagaimana Salomo. Sekarang kita lihat Salomo. Apa yang Salomo membela perkara daripada dua wanita? Dengan akal dan pikirannya dia tidak mampu. Dia minta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan lah dia mampu membela perkara. Itu bedanya. Akal dan logika sekarang- manusia beda dengan hikmat daripada Allah. Itu perbedaan. Sama Bang Suma. Beda juga dengan iman Bang Suma. Akal Iman logika lagi. daripada manusia dan hikmat Iman dari lagi Allah itu beda dengan iman. Kita harus tahu perbedaan. Akal dan logika manusia itu sebatas manusia. Hikmat yang berasal daripada Tuhan itu meluas berikan kepada manusia. Membela satu perkara. Iman itu mengadakan tanda dan mujizat. Harus kita tahu dan perbedaan akal, logika, hikmat daripada Tuhan serta mujizat yang berasal daripada Tuhan. Jangan kita samakan Bang Suma. Saya minta jangan kita samakan bahwa akal dan logika itu sama dengan iman. Beda Bang Suma, beda. Karena Ya memang mujizat tidak itu mengadakan sama. Siapa yang menyamakan? Saya mengatakan iman dan akal itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bukan sama. Bukan sama. Kalau ada orang yang mengajarkan sebuah agama itu tidak masuk akal, ya jangan dipercaya. Itu stres namanya. Contoh sederhana aja dulu. Ketika orang Yahudi diminta oleh Tuhan pencipta langit dan bumi mempersembahkan binatang. Loh kok kalian karena tidak berakal kok mempersembahkan manusia? Ini celakanya kalau tidak berakal. Tuhannya Yahudi minta korban binatang, datang kalian percaya korban manusia. Kenapa demikian? Karena kalian tidak punya hikmat. Kalian tidak punya mutiara. Karena Yesus mengatakan kepada muridnya, jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing. Jangan kau berikan mutiara kepada babi. Anjing babi itu adalah makhluk tak berakal. Berarti Pak Martin masuk dalam kelompok yang tadi, anjing dan babi. Maka tidak ada mutiara kepada Pak Martin. Apa itu? Tidak ada ilmu kepada Pak Martin. Yang ada hanya yakini doang. Oke, saya tanggap ya, saya tanggap. Karena kenapa? Ya, Yesus memang melarang memberikan mutiara atau ilmu atau hikmat kepada anjing dan babi. Makanya Pak Martin begini. Karena Yesus tidak memberikannya mutiara, yaitu ilmu.
Oke, saya tanggapi ya. Bang Suma yang mengatakan tadi bahwa Tuhannya orang Yahudi mempersembahkan Yesus yang adalah tidak bersalah. Oke, mari kita lihat Bang Saya Suma. tidak Apa pernah yang mengatakan dikatakan? itu, Pak. Sorry. Yang mempersembahkan Oke, Kristus di atas salib itu iblis, Pak. Bukan Tuhannya Yahudi. Justru Tuhannya Yahudi melarang. Jangan kau persembahkan orang benar. Iblis justru berkongkol-kongkol dengan tentara Romawi, orang Yahudi untuk mempersembahkan Yesus. Anda menerima hadiah dari iblis berupa penyaliban untuk dosa-dosa kalian. Kenapa bisa demikian? Karena kalian tak berakal. Oke, ya ini baru. Oke. Jadi kita Bang Suma mengatakan bahwa iblis yang mempersembahkan Yesus sedangkan Allah tidak menginginkan kematian daripada kekudusan orang-orang suci. Sekarang, mari kita berdata ya. Apa yang dikatakan? Ini kita masuk dalam rencana ya. Kisah Rasul 2 ayat 23 apa yang dikatakan di sana Bang Suma? Ia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saya bertanya Bang Suma, ia yang diserahkan Allah ini siapakah? Tunggu. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa Yesus tidak diinginkan oleh Allah Bapa untuk disalibkan karena dia itu kekudusan. Dan Bang Suma mengatakan bahwa Yesus disalibkan oleh iblis. Oke, saya tanggapi. Dia yang diserahkan. Oleh siapa? Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Oke. Sekarang coba Anda baca Amsal 21:18. Itu rencana siapa itu? Rencana siapa menggantikan orang benar dengan pengkhianat? Itu rencana siapa? Ayo. Iya, lagi Bang Suma. Iya, di dalam Amsal 21:18 Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat, orang jujur dengan orang fasik. Pertanyaan saya, siapa yang pengkhianat pada tragedi penyaliban? Yesus atau Yudas? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dalam nubuatannya Bang Juma ya. Pengkhianat menggantikan Enggak orang benar. dijawab, Iya, saja Bang Suma, Tidak dijawab karena tak berakal. Kenapa Iya, dijawab? saja Bang Suma, saja bersedia Siapa data. yang berkhianat antara Yesus dan Yudas? Bang Suma, Yesus menjawab. Yesus mengapa Pak Martin, lihatlah nubuatan muridnya yang Pak Martin. Gara-gara Pak Martin ajarkan dia tidak berakal begini. santai Bang Suma, santai. Tadi Anda membaca kisah para Rasul 2 khotbah Petrus kan? Tuhan menyerahkan yang sesuai dengan rancangannya. Rancangan Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat. Orang jujur dengan orang fasik. Orang fasik itu penerima suap. Siapa penerima suap? Yudas atau Yesus? Jawab. Kalau Anda tidak berakal maka Anda akan menuduh Yesus. Tapi kalau Anda berakal, Anda akan duduk pada iman yang benar. Yesus diselamatkan, Yudas yang kalian sembah. Oke, saya jawab ya Bang Suma. Jadi menurut Bang Suma, apakah yang disalibkan itu adalah Yudas dan bukan Yesus? Berdasarkan dalil yang Anda bawa kisah para Rasul 2, jelas Tuhan punya rancangan menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan pengkhianat. Berarti siapa pengkhianatnya? Yesus atau Yudas? Yohanes 13 nomor 2. Iblis merasuki Yudas supaya Yudas berkhianat kepada Yesus. Berarti pengkhianatnya adalah Yesus. Oleh akal kita sampai kepada keadaan itu. Tapi oleh kepercayaan buta, ajaran Pak Martin, maka kita mengatakan pengkhianat adalah Yesus. Itu kebodohan. Oke, saya jawab ya. Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang anak manusia yang tertulis dalam kitab Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi harus digenapi. Apakah Yudas menggenapi janji itu Bang Suma? Jelas. Jelas itu. Yesus mengatakan jangan diputar balik. Dalilnya adalah anak manusia memang harus pergi itu adalah dirinya. Lukas 24:44. Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Aku, bukan Yudas, aku. Di mana? Di kitab Torah, di kitab nabi-nabi, di kitab Mazmur. Amsal itu kitab nabi-nabi, Pak. Kemudian dikatakan di dalam kitabnya Mazmur, kitabnya Nabi Daud, Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati sebab Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Akulah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Aku yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu siapa? Aku siapa? Yesus, Pak. Yesus.
Yesus mengatakan itu, aku akan pergi meninggalkan bumi ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4:11, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan. Mazmur 118, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu sandungan. Lalu dia mengatakan apa? Di data nomor 17 ya. Aku tidak akan mati, sebab Tuhan tidak akan menyerahkan aku kepada kematian. Berarti yang mati di atas tiang salib ini siapa? Pengkhianat. Itulah yang disembah oleh Pak Martin si bodoh ini. Oke, saya jawab ya Bang Sima ya. Mazmur 118 adalah nyanyian pujian daripada Daud. Bagaimana Daud mengagungkan kuasa dan kebesaran Tuhan pada saat Tuhan melepaskan dia dari musuh-musuh dan cengkramannya, lebih khusus Raja Saul. Itu adalah nyanyian syukur Daud untuk bagaimana mengagungkan kuasa Tuhan sebagai gunung batu. Bukan Tuhan itu adalah batu. Ingat ya Bang Suma ya. Itu adalah nyanyian pujian daripada Daud untuk mengagungkan kuasa dan kebesaran Allah pada saat itu. Ya. Saudara, apa yang Anda gunakan menilai itu? Akal? Jangan, Pak Martin marah. Pak Martin marah kalau Anda menggunakan itu dengan akal. Nih tak ajarin. Ketika diterangkan batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, itu merujuk kepada siapa menurut saudara? Iya, pada Yesus Bang. Juma itu kesurupan kalau Yesus. ketemu Pada Yesus, kenalin. Yesus. Orang Iya. tak berakal diam Kesurupan dulu. Juma ini. Anda Iya, tapi menggunakan oke, apa? oke. Berdiskusi kepada kepintaran. Akalnya, Sabar, Bang Martin, orangnya Bang Martin bodoh sabar, diam. Bang Martin sabar dulu, Bang Martin Orang sabar. bodoh diam. Kambing bembek diam. Mentalnya rusak gara-gara Bang ketemu Suma, kenalin. santai aja Bang Suma. bodoh. Dia Santai, stres bener santai sama di Martin sini, ini. Bang. Kambing Kita santai di bodoh sini. diam Pak Martin. Iblis itu mengajak manusia menjadi bodoh, Pak. Bahasanya Jangan hati itu dengan Anda akalnya itu. Karena bermanis-manis. kamu sebut Iblis ketika datang kepada Adam juga manis Karena sekali. kamu dibodohin oleh akalmu Iblis tuh, sehingga ketika bahasamu datang jahat. manis sekali rayuannya, Pak. Bahasamu jahat. Tidak apa-apa. Supaya orang gila bisa waras, saya dikatakan keras, tegas. Tak apa-apa, tak masalah. Yang penting anak keturunan Adam tidak bodoh seperti bapak dibuatnya. Oke? Sekarang saudara Jimmy, ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, jelas di data nomor 17-nya dikatakan apa? Aku tidak akan mati. Tapi Anda akan mengatakan, oh itu untuk Daud. Tapi batu penjuru untuk Yesus. Itu bisa terjadi kenapa? Karena Anda termasuk muridnya Pak Martin. Tidak berakal. Oke, Sabar saya jawab ya. dulu. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini kenapa bisa disebut Yesus ini? Satu, Yesus sendiri mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Tentang aku adalah batu yang dibuang, sedangkan aku tidak akan mati, sebab Tuhanku tidak menyerahkan aku kepada kematian. Itu Anda harus terima. Yang kedua, Petrus berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2 yang Anda sebutkan tadi. Nomor 29, 30, 31, 32, 33. Apa kata Petrus? Yesus telah menceritakan hal yang ke depan yang terjadi terhadap Mesias. Apa itu? Tuhan tidak membiarkan tubuhnya, dagingnya ditinggal di kuburan, dan Tuhan tidak membiarkan dia mengalami kematian. Akan tetapi tangan kanan Elohim akan meninggikan dia, di data nomor 33-nya. Berarti aku tidak akan mati, melainkan aku tetap hidup. Itu Yesus, Pak. Jadi yang disembah oleh Pak Martin ini adalah Yudas Iskariot. Imani aja Pak Martin katanya kan. Yakini Saya aja, tanggapi percaya ya, aja. Bang. Ya kan Oke. Pak Martin, gak usah pakai akal ya. Ya, Martin ya. Lanjut. Oke, Bang Juma, saya tanggapi ya. Ya. Saya minta Betul, di Bang sini Udah, perbedaan yang tidak antara berakal Juma yang ngapain memakai ngomong? akal dengan Yang tidak berakal ngapain ngomong? bahasa-bahasa Siapa yang Anda joroknya. ingin bicara? Siapa yang Anda Dengan ingin bahasa ajari joroknya itu dengan akalnya taat Juma tak itu. pakai akal? Beda Pak dengan saya Martin. saya Pak dengan Jamie itu, Pak. Martin, Pak Martin, apa yang Anda dan siapa yang Anda ingin ajari dengan tidak berakal? Ini zaman modern, Pak. Seperti kita kok datang dan berakal. Ya, lanjut Saudara Jimmy. Iya, oke.
Mazmur 118, apa yang dikatakan di sana? Bagaimana tadi saya mengatakan bahwa Daud mengagungkan kuasa dan kebesaran Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan gunung batu. Oke, tadi Bang Suma mengatakan bahwa nubuatan Daud tentang Yesus atau kitab Mazmur itu tentang Yesus adalah batu. Sekarang Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang anak manusia harus digenapi, yaitu dia harus dibunuh, dia akan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, sekarang kita lihat pengajaran Yesus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan siapa yang menimpa batu itu akan terkilas menjadi debu. Sekarang mari kita melihat apa itu nubuatan-nubuatan tentang kitab Mazmur tentang Yesus. Yang pertama, pakaian akan dibagi-bagikan di antara mereka, Mazmur 22 ya, di situ. Pakaian dibagi-bagi. Yang kedua, mereka memaku tangan dan kakiku. Mereka minum anggur asam kepadaku, Mazmur 69 ayat 22. Apakah itu batu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tadi? Nubuatan itu merujuk pada Yesus pada saat terjadi penyaliban. Sedangkan penyaliban itu hanya berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita, yang disampaikan oleh Mazmur 53 ayat 1 sampai 12. Nah, makanya saya minta pertanggungjawab dari Bang Suma bahwa ketika hamba Tuhan yang menderita dikatakan sebagai batu, bagaimana kita mengklaim bahwa itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, sedangkan penderitaan itu digambarkan sebagai seorang hamba Tuhan yang menderita, bahkan sampai mati di kayu salib pun dia adalah hamba Tuhan yang menderita, sebagaimana yang dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6 dan sampai ayat yang ke-11. Jadi Bang Suma tolong saya minta mempertanggungjawabkan ketika Bang Suma mengatakan bahwa batu yang dinubuatkan tentang bagaimana Yesus adalah sebuah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, ya silakan Bang Suma. Saudara, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 1:2-3, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Itu, jadi jangan Anda mencari kebenaran tentang penyaliban, karena penyaliban bagi kalian itu adalah kebodohan. Sekarang Anda seakan-akan ingin berhikmat dengan membawa Mazmur. Apa yang Anda ingin jual di sana? Sedangkan salib bagi Anda orang Yahudi itu bodoh, kebodohan itu salib itu. Dan itu harus jatuh pada kondisi itu. Bukan kepintaran tapi kebodohan. Jadi biarkan kemudian Anda beriman, percaya, yakin kepada penyaliban dalam muara kebodohan. Jangan sok pintar, itu loh. Jangan sok pintar dalam hal ini. Ketika Anda membawa Mazmur, sekali lagi, ketika Anda membawa Mazmur, entry point yang Anda harus pikirkan di sana adalah Yesus berkata, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Nah gimana dong? Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tuhan tidak mengizinkan aku dan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini gimana dong? Sedangkan penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Anda mengatakan Yesus mati. Kenapa bisa demikian? Karena memang Anda harus bodoh tentang penyaliban. Anda bodoh tentang penyaliban. Maksudnya apa? Mengada-adakan suatu kondisi bahwa yang disalib itu Yesus, padahal bukan Yesus. Kenapa Anda percaya itu Yesus? Karena bodoh. Satu kebodohan. Itu fakta, itu real. Yesusnya yang berkata, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Oke, supaya Anda tidak bingung, coba Anda baca kemudian Lukas 24, nomor 44, nomor 45, nomor 46. Aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Ditambahkan nomor 36-nya, apa itu? Mesias harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Coba jangan ikuti Pak Martin dulu. Gunakan akal dulu. Carikan saya data di dalam Taurat. Ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sesuai dengan pernyataan Lukas. Apakah betul ada di dalam Torah Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga? Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke. Yang pertama Bang Suma ya. Mesias atau Yesus menggenapi kitab Taurat, kitab Musa dan kitab para nabi. Yang pertama, yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 1 saya baca ya, ayat yang ke-12 saja.
Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi di sini ya saya telah melihat ke depan bahwa Mesias itu dia akan mati di dalam menanggung dosa untuk banyak orang. Oke. Ketika Bang Suma mengatakan bahwa menginginkan supaya di dalam kitab Taurat menunjukkan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Yang pertama, Yesus mengkonfirmasi ya Bang Suma ya, di dalam Hosea 6 ayat yang kedua, apa yang dikatakan di sana? Ia yang sabar ya, saya buka pelan-pelan ya. Hosea 6 ayat yang kedua. Kita lihat di sini. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Saya bertanya Bang Suma, ia ini siapa yang berkuasa untuk menghidupkan dan mematikan orang? Ketika Yesus mengkonfirmasikan Hosea 2 ayat 6 ayat yang kedua, bahwa hanya Tuhan yang membangkitkan manusia. Allah pun membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga, sesuai dengan kesaksian. Apa yang salah Bang Suma ketika para nabi telah bernubuat tentang kematiannya, penderitaannya, segala sesuatu yang dia jalani di atas kayu salib, bahkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan Hosea 6 ayat yang kedua. Ia yang menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan hari yang ketiga dia membangkitkan. Dia di sini siapa kalau bukan daripada Allah yang Maha Kuasa? Apa salahnya kalau Allah membangkitkan Yesus? Bukankah nubuatan digenapi Bang Suma? Ketika Bang Suma mengatakan kepada saya untuk membuktikan data bahwa di mana nubuat tentang Yesus bangkit pada hari ketiga, Hosea 6 ayat 2. Dia itu siapa? Allah yang membangkitkan Yesus pada hari yang ketiga. Nubuatan digenapi, tidak ada yang tidak digenapi. Selesai. Oke, baik. Jadi gini, saudara, Anda membawa Hosea. Itu kitabnya Yahudi kan ya? Iya, tadi Bang Suma meminta saya untuk menunjukkan bukti bahwa kitab Yahudi mengatakan nubuatan tentang kebangkitan pada hari yang ketiga. Oke, jadi saya baca Pak ya. Iya. Ia akan menghidupkan kita. Dia akan menghidupkan kita. Ini apa hubungannya dengan Yesus? Kira-kira apa hubungannya? Oke, dia merujuk pada Allah sebagai sang penguasa, dan kita ini termasuk Yesus. Saya Bang Suma dan Yesus. Dia itu merujuk pada Allah yang berkuasa. Ia akan membangkitkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Maksudnya hari ketiga kita bangkit dari kubur gitu. Oke. Saya jelaskan Bang ya. Ya, silakan. Oke. Yesus yang telah dibangkitkan oleh Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kisah Rasul ya. Ya, Yesus kita yang di situ, dibangkitkan. Kita. Iya Bang Suma. Dia berarti sudah tentunya penguasa. Ya, kalau penguasa Tuhan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari yang ketiga Tuhan akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya pada hari ketiga. Sekarang kita itu siapa? Kita. Iya, oke, Bang Suma saya jawab ya. Kita itu termasuk saya, Bang Suma, dan juga termasuk Nah, Yesus. coba tunjukkan kepada saya Kristen yang hidup setelah mati di 3 hari. Siapa Kristen? Siapa namanya? Kalau Yesus yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Allah telah membangkitkan dia supaya dia menjadi Tuhan dan Kristus. Apakah salah ketika Allah membangkitkan Yesus? Ya kita Pak, ini berbicara mengenai Yehuda Pak, bukan siapa-siapa. Oh tidak Bang, ini berbicara tentang kuasa Bang. Saudara, kuasa, ini berbicara tentang kuasa Allah Bang. Apakah ada orang Kristen bangkit pada hari ketiga selain Yesus? Ini berbicara tentang kuasa Bang. Dia itu pada sang penguasa. Apakah ada orang Kristen yang bangkit pada hari ketiga selain Yesus? Bang, Anda cuma cocokologi, Pak. Anda baca nomor 4-nya. Apakah yang akan kau lakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu yang seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan menghukum keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Ini apa hubungannya dengan Yesus, Pak? Apa hubungannya kok cocokologi kitabnya Yahudi?
Satu hal, tunggu saudara Jimmy. Satu hal. Latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Anda tahu? Tidak ada satupun karena nubuatan seperti yang Anda karang-karang ini. Gak ada. Mereka ahli Taurat. Mereka orang Farisi. Mereka mahkamah agama. Imam kepala berkumpul Pak membunuh Yesus. Tidak ada yang mengatakan kita harus melihat di Hosea, kita harus melihat di Yesaya 53. Nggak ada Pak. Malah imam kepala Kayafas demi untuk membunuh Yesus, dia bernubuat tahun itu juga sebagai imam kepala. Apa nubuatannya terhadap Yesus? Yesus harus mati untuk bangsa Israel doang. Dari apa? Dari dosa? No. Dari perampasan bangsa Romawi terhadap tempat suci dan bangsa mereka. Titik. Setelah kemudian berjalannya ratusan tahun, muncul ajaran Pak Martin mematikan akal dengan mengatakan korban penebus dosa itu harus Yesus, karena Yesus disetarakan dengan binatang. Ini ilmu dari mana ini? Sedangkan tuan rumah yang didatangi oleh Yesus, menyalib Yesus, berusaha menyalib Yesus, tujuannya bukan dosa, tapi tujuannya agar bangsanya tidak dirampas penjajah Romawi. Baca Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. Maka mulai hari ini, Yesus harus mati untuk menanggung siapa? Bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Siapa pelakunya Pak? Siapa pelakunya? Ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, orang Yahudi. Itu pelakunya penyaliban itu. Dan latar belakang mereka ingin menyalibkan tak sedikit pun karena dosa warisnya Pak Martin. Tapi mereka ingin menyalib dikarenakan karena mereka takut bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Karangan muncul belakangan, oh karena ada di Hosea, ada di Yesaya, Pak. Sekali lagi, kitab Yesaya itu adalah cerita yang datang kepada Yesaya bin Amos. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda, tentang Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hezekia dan raja-raja Yehuda. Bukan zaman Pilatus, tapi zaman Hezekia, zaman Ahaz, zaman Yotam, zaman Uzia. Itu penglihatannya. Jadi semua yang tertulis di Yesaya 1 sampai Yesaya 6 itu semua bercerita tentang raja-raja Yehuda di zaman Hezekia, Ahaz, Yotam dan Uzia. Bukan zaman kerajaan Roma. Kalian karena kekurangan Sarah, kalian karena tak ada data di dalam perjanjian baru, kalian mengais-ngais kitabnya Yahudi. Karena apa? Karena mohon maaf, karena Pak Martin bodoh. Karena Pak Martin bodoh, makanya kalian begini. Gitu saudara. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Bang Suma mengatakan bahwa kitab daripada Yesaya 1 sampai 66 tidak merujuk kepada nubuatan yang digenapi oleh Yesus Kristus. Oke, sekarang kita masuk Bang Suma. Yesus menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Apa yang dikatakan di sana Bang Suma? Roh Tuhan Allah ada padaku, sebab aku diutus untuk memberitakan pembebasan bagi yang tertawan, penglihatan bagi yang buta, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus menggenapi, dengar baik-baik ya teman-teman semua yang berada di bawah. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Apa yang dikatakan? Ketika Yesus diminta untuk membaca kitab daripada bangsa Yahudi, apa yang Yesus katakan? Roh Tuhan ada padaku, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesaya 61. Sebab aku diutus untuk memberitakan kabar baik. Dan setelah Yesus membaca, dia menutupnya dan dia mulai pengajaran. Sekarang genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Saya bertanya Bang Suma, apakah nubuatan itu digenapi oleh Yesus ataukah tidak? Ketika Yesus mengatakan bahwa sekarang genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya, Yesaya 61 ayat 1 dan 2 digenapi di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Silakan Bang Suma. Baik, Ya. saya jawab baik. Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 3 nomor 34 Pak. Apa kata Lukas Yesus? 4 Bang. Lukas 4 ayat 18 19. Sabar Pengenapan nubuatan Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Tapi Bang Suma mengatakan itu menurut Anda. Itu Anda mengais-ngais itu.
Yesus tadi, sabar. menjawab, sama dulu. Oke. Di dalam Yesaya 61 itu tidak menyebut merek, Pak. Tapi Yesus mengatakan apa dalam Yohanes 3 nomor 34? Sebab siapapun yang diutus oleh Elohim, dialah yang menyampaikan firman Elohim, karena Elohim mengaruniakan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jedar. Makanya saya katakan kepada saudara, Yesaya itu bercerita tentang raja-raja Yehuda, raja-raja Yerusalem. Harun, Saul, Salomo, Daud, bukan cuman Yesus. Dan lagi-lagi saya katakan kepada saudara, kalaupun Yesus punya roh Tuhan, kata Yesusnya, setiap orang yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka Tuhan memberikan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Ya, Yotam lah itu, Hezekiah lah itu, Uzia lah itu, Gedeon lah itu, Saul lah itu, Salomo lah itu. Tetapi sangat disayangkan, Yesaya dari 1 sampai 66 tidak masuk kategori Yesus, Pak. Jangan Anda paksakan. Kitab Yesaya itu tidak bercerita tentang Yesus. Kalau Anda mengatakan Yesaya 61 itu Yesus sendiri sampaikan di dalam Yohanes 3:34. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka kepadanya roh Tuhan datang tidak terbatas. Maka yang dimaksud Yosua 61 itu bukan Yesus, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Hezekiah. Lagi-lagi yang dibahasnya adalah Ahaz, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Yotam, lagi-lagi yang dibahasnya adalah Uzia dan raja-raja Yehuda. Siapa saja raja-raja Yehuda itu? Anda pikirkan, pernah nggak Yesus jadi raja? Tidak pernah. Jadi RT aja kagak. Tapi kalau Pak Martin jadi raja kan bodoh Pak Martin. Gitu saudara Jimmy. Jangan berguru ke Pak Martin, jangan. Anda jadi berguru. Juma. Oke. Kamu sama saya, kamu kesurupan. Santai. Jadi Orang bodoh jangan Iya, ngomong. Martin Ale itu kesurupan Orang dia. bodoh jangan ngomong. Dendam kesumat Ini dia itu diskusi kalau sama ilmiah. Martin itu. Diskusi ilmiah, orang bodoh jangan ngomong. Orang bodoh jangan ngomong. Orang bodoh tempatnya di kloset, bukan di sini. Lanjut, saudara Jimmy, silakan. Bahasanya jorok itu. Jangan ada gunanya sopan santun, Semua orang harus tahu. tapi mematikan akal. Yang mematikan akal itu iblis. Yang mematikan akal itu iblis. Yang mematikan akal. Akalnya merusak. Mematikan akal itu iblis, Pak Martin. Jangan ke sini, Pak. Di kloset, Pak Martin. Di kloset bawa kelereng, main kelereng di kloset, jangan di sini. Lanjut, saudara Jimmy, silakan. Ya, oke. Yesus datang untuk menggenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur, kitab Musa, dan kitab para nabi. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Yesaya 1 sampai Yesaya 66 tidak merujuk kepada Yesus yang menggenapinya. Sekarang saya mulai bertanya, dia mati di antara penjahat sesuai yang saya 53. Siapakah yang mati di antara penjahat? Bahkan tidak ada tulang yang dipatahkannya. Bahkan di atas tiang kayu pun dia mengatakan. Bahkan Yesaya yang sabar ya, ini Yesaya 10 ya. Yesaya 40:53 ayat yang ke-10 ya. Tadi Bang Sumo mengatakan bahwa, ya sabar saya baca dalilnya. Yesaya 53 ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Nah, tadi Bang Sumo mengatakan bahwa Yesus tidak dikatakan sebagai korban penebus salah. Nah, Yesaya 53 bagaimana Tuhan Allah yang menunjukkan kepada Nabi untuk menyampaikan bahwa Mesias itu dia akan datang, dia akan menyerahkan nyawanya dengan cara Tuhan meremukan dia dengan kesakitan. Dengan cara dia akan mati untuk menjadi korban penebus salah. Menjadi korban, menggantikan sebagaimana yang seremonial yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yaitu domba jantan, burung tekukur, sebagaimana untuk penghapusan dosa pada kaum Yahudi. Anak domba Allah inilah yang dijanjikan Allah untuk menggantikan anak Abraham Ishak untuk menghapus dosa dunia. Dan ini Tuhan meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan nyawanya menjadi korban penebusan salah. Apa yang tidak digenapi oleh Yesus? Ketika dia mengikuti bahwa Eli lama sabaktani, menggenapi nubuatan. Tidak ada tulang yang dipatahkan, lambungnya ditusuk, Sakaria 12 ayat 10. Dia mati di antara penjahat. Semua terselesai. Bahkan pada saat mengembuskan napas terakhir, Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Nubuat telah digenapi. Apa yang tidak digenapi?
Jadi Bang Suma, saya minta ya kita berpikir logis ya untuk bagaimana melihat Yesus datang untuk menggenapi nubuatan-nubuatan yang telah dinubuatkan oleh ratusan tahun oleh para nabi. Dia mengatakan bahwa sudah selesai, berarti semua telah digenapi. Dia datang sebagai utusan untuk menjalankan misi rencana Allah. Apa itu misi? Menyerahkan nyawanya untuk menghidupkan kembali. Tidak ada yang membunuhnya, aku berhak menyerahkan dan berhak mengambilnya kembali. Itu tugas yang diterima daripada Bapa. Silakan Gurunda. Tetapi dia harus menderita sebagai hamba Tuhan yang menderita. Dia harus mengosongkan dirinya sebagai Galatia dikatakan dalam Galatia 6, kitab Galatia. Jadi ya teman-temannya, semua yang dilakukan oleh Yesus telah dinubuatkan dan nubuatan itu telah digenapi. Tidak ada yang tidak digenapi. Yesus mengatakan sudah selesai. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, saudaraku, kalau Anda baca Matius 14, di situ menceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh. Kalau Anda baca di dalam Markus 1 nomor 14, di situ Yohanes ditangkap, dianiaya. Dan kalau Anda membaca Matius 23 khotbah Yesus, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab lihatlah, aku mengutus, kata aku di situ penambahan, diutusnya kemudian kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu. Kata akan itu penambahan. Dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai Zakaria anak bereknya. Dan kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi Yesaya 53, dan manapun yang Anda ngais-ngais itu, Yesus pun membahasnya, yaitu para nabi, ahli Taurat, orang-orang bijaksana. Separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Itu yang diceritakan sendiri oleh Yesus, Pak. Bilur-bilurmu ditombak, ini, itu, pret. Anda hanya mencocok-cocokkan. Bukan hanya Yesus yang mengalami hal seperti itu. Dan yang mengalami hal seperti itu, yang nabi-nabi itu yang diceritakan, Yesus pun menceritakan itu. Tetapi terkait dengan yang disalibkan yang terakhir ini, bukan karena berjuang, bukan karena ingin mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai Mesias bagi kaumnya Bani Israel, bukan. Tetapi karena keangkara murkaan orang-orang Yahudi kepadanya, disebabkan dia banyak kemudian mengacau ajaran keinginan orang-orang Yahudi di depan majikan mereka, yaitu Roma. Maka mereka berkongkol-kongkol ingin membunuh Yesus. Setelah ingin membunuh Yesus, apakah Tuhan membiarkan? Tidak membiarkan. Lantas datang pengikut Paulus tuh, mengais-ngais. Wah, coba Anda lihat di dalam Yesaya begini dan bengono. Tak ada itu Pak cerita. Tanda Yesus yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu justru tidak akan membiarkan orang-orang Yahudi lolos dari api neraka jahanam. Hai kamu keturunan ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri dari hukuman neraka? Sebab separuh dari nabi-nabi kau bunuh. Jadi bagaimana mungkin membunuh Yesus itu bisa meloloskan orang masuk surga? Bagaimana mungkin membunuh Yesus kalau Yesus yang dibunuh itu meloloskan orang dari api neraka? Namun Yesus sendiri mengatakan, nabi yang dibunuh dan kamu imani, kau akan tanggung. Dan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Sesungguhnya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Apa itu? Mereka tidak akan lolos dari api neraka. Terus Anda datang nih belakangan, oh Yesus mati loh. Untuk apa? Untuk nebus dosa. Pret. Jangankan Yesus, orang-orang terdahulu para nabi ketika dibunuh, yang menanggung siapa pembunuhannya?
Keturunan ular-ular. Kenapa mereka menanggung? Karena mereka keturunan ular-ular pun ketika datang Nabi terakhir kepadanya pun dia berusaha untuk membunuhnya. Maka apa yang terjadi kata Yesus? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kamu tidak mau. Aku diutus lagi nih, utusan terakhir kepada kalian. Kalian tak mau. Kalian malah ingin membunuhku. Apa kata Yesus? Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepada kalian, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Halilintar. Jadi bagaimana mungkin Kristen bisa selamat dengan penyaliban, sedangkan Yesus bersumpah di hadapan orang-orang Yahudi, engkau wahai ular beleda, hai orang Farisi, hai engkau ahli Torah, hai orang-orang yang celaka, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari api neraka disebabkan kamu membunuh sebagian. Datang Kristen, gara-gara Yesus dibunuh kita selamat. Gimana ceritanya itu, Pak? Yesus mengecam para pembunuh tidak lolos dari neraka. Datang Anda, terima kasih wahai pembunuh Yesus, berkat kalian kami masuk surga. Apa bisa kayak gitu? Tidak bisa, Pak. Jadi berhenti memperbodoh diri dengan mengais-ngais kitabnya orang Yahudi, karena semua akan dibantah oleh Yesus. Yesus sendiri mengecam, hai kau ular-ular, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu hai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, selamatlah kau orang Yunani, selamatlah engkau wahai orang Athena, selamatlah engkau wahai orang Belanda, selamatlah engkau wahai orang Indonesia. Pret, tuan rumah aja disebut celaka. Karena apa? Karena mereka hanya keturunan para pembunuh, para nabi. Terus Yesus sebagai nabi dibunuh lagi, tidak celaka? Wah, celaka dong. Terus Kristen tidak celaka? Celakalah. Maka Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi jangan sombong terhadap kebenaran, Pak. Kalau ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi dikecam oleh Yesus, bagaimana mungkin kalian lolos dari api neraka? Ini ahli Taurat loh. Bukankah keselamatan dari Yahudi katanya? Tapi ahli Yahudi katakan Yesus, kalian tidak lolos dari neraka. Lalu Kristen lolos dari neraka karena apa? Karena apa, Pak? Tidak bisa. Oke, saya tanggap ya. Silakan. Oke. Bang Suma mengutip Matius 7 ya, Matius 7 ayat sekian sampai sekian dengan bagaimana Kristen dilemparkan ke dalam neraka. Saya minta Bang Suma ya, Bang Suma bahkan teman-teman yang lain untuk bagaimana ketika mempelintir sebuah ayat harus melihat dulu apa yang dimaksudkan di sana. Di sana apa sabar ya saya lihat. Di sana apa yang dikatakan Yesus di sana di Matius 7. Oke, saya lihat. Apa yang dikatakan di sana? Hal pengajaran yang sesat, Bang Suma. Apa itu hal pengajaran yang sesat? Apa yang diajarkan di sini? Di dalamnya ada nabi-nabi palsu serta para pengikutnya. Mari kita bedakan dan mari kita uji. Sekarang kita masuk dalam mujizat serta apa yang diberikan. Yang dikatakan Bang Suma di sini bahwa setiap orang yang berseru kepadaku akan dilemparkan, yaitu mereka yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan-setan. Sekarang kita lihat. Yang pertama, Yesus mengatakan di dalam Markus 16, 17, 18. Apa yang dikatakan di sana? Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama apa? Ajarkanlah mereka dan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ini janji bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Apa yang dikatakan Yesus juga? Sekarang kita lihat juga apa yang diberikan karunia oleh Roh itu kepada tiap-tiap orang di dalam kekristenan. Bagaimana Yesus menjanjikan Roh itu, yaitu Roh akan datang dan mengingatkan kamu, dan Roh itu akan menuntun kamu sampai selama-lamanya. Mari kita lihat pekerjaan apa itu pekerjaan Roh. Di dalam Korintus 12 dan Korintus 14, apa itu pekerjaan Roh? Roh yang satu yaitu Roh Allah memberikan kepada mereka mengarahkan tanda dan mujizat, mengusir setan-setan, bernubuat, bahkan memberitakan firman. Sekarang saya bertanya kepada Bang Suma, apakah karunia yang diberikan kepada mereka untuk bernubuat?
Bang Suma mengatakan bahwa yang bernubuat akan dilemparkan ke dalam neraka. Apakah para nabi yang diberikan karunia untuk bernubuat di dalam perjanjian lama, mereka yang termasuk di dalam ajaran sesat yang disampaikan Yesus di dalam Matius 7? Jadi Bang Suma, kita harus perbedaan dulu. Apa itu ajaran sesat? Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Apa itu pengajaran Yesus di dalam Matius 7 ayat sekian, ayat 16 sampai 23? Jadi kita harus tahu perbedaan dulu. Siapakah yang dilemparkan? Buah apakah dari pengajaran-pengajaran mereka ketika muncul nabi-nabi palsu itu, ajaran-ajaran sesat itu? Karena Yesus telah mengatakan hal demikian. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku oleh iman mereka. Dan hal itu pun dikatakan. Kristen pun melakukan hal demikian dengan tuntunan Roh Allah. Korintus 12 dan Korintus 14. Apa yang salah dengan kekristenan? Kita perlu pelajari dulu untuk mendalami siapakah. Karena di sini dibawa katakan bahwa bukan setiap orang, berarti bukan semua orang Kristen, bukan setiap orang, berarti ada orang-orang tertentu yang memakai nama Tuhan tetapi di dalangnya dia adalah serigala yang buas. Itulah yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Jadi kita tahu perbedaan dulu ya, kita harus tahu nabi. Kalau Bang Suma mengatakan bahwa orang Kristen dilemparkan, berarti sudah tentunya orang Yahudi juga yang termasuk nabi. Apakah Nabi Yesaya yang menyembuhkan dengan menggunakan kuasa dan nama Tuhan, apakah mereka juga akan dimasukkan dengan golongan orang-orang sesat? Tidak. Jadi kita harus tahu perbedaan dulu. Siapakah yang dilemparkan? Siapakah buah dari pemberitaan itu yang akan dilemparkan? Itu Bang Suma, silakan. Oke. Saya kasih data kepada saudara ya. Di dalam Ulangan 13, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, pengarang, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat sang pengarang ini itu terbukti terjadi, lalu dengan modal mukjizat itu ia memujuk kamu, mari kita beribadah kepada ilah lain yang kamu tidak kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Sekarang, apakah orang Yahudi mengenal ilah yang disebut dengan Kristus oleh Paulus? Apakah orang-orang Yahudi mengenal ilah yang Paulus ajarkan dengan nama Agnostos Theos di Athena? Apakah orang Yahudi kenal dengan Theos baru yang keluar dari rahim Maria, orang Yahudi itu? Tidak, saudara Jimmy. Paulus datang mengajarkan ilah baru. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewanya orang Roma Athena turun ke bumi menjadi manusia dan bernama Kristus. Apakah Yahudi kenal sembahan ini? Tidak. Itu Paulus ajarkan untuk non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Aku diutus kepada non-Yahudi. Karena aku diutus non-Yahudi, aku tidak memperkenalkan Tuhan baru kepada Yahudi, tetapi kepada orang Roma dan Yunani, aku memperkenalkan dewa baru dalam nama Yesus Kristus. Apa kata Ulangan 13? Apabila pemimpi atau pengarang tersebut melakukan mukjizat dan mukjizatnya terjadi, lalu membujuk kamu, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, Agnostos Theos. Mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan pemimpi atau pengarang cerita itu. Sebab Tuhan Elohimmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Tuhan Elohimmu harus kamu ikuti. Apa perintah Tuhan Elohimmu? Taurat. Itu yang harus kau ikuti. Kamu harus takut akan dia. Jangan malah kau katakan Tuhanmu mati dibunuh manusia. Itu namanya kau tidak takut. Kau harus takut kepada dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Mana perintahnya? Taurat. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kau berbakti dan terpaut. Pemimpi atau pengarang itu harus dihukum mati. Makanya pemimpi-pemimpi, pengarang-pengarang buku-bukumu, saudara, itu tidak ada yang mati normal, semua mati dibunuh. Menggenapi perintah Tuhan. Kenapa? Karena mereka mengajarkan menyembah kepada ilah lain. Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal.
Itulah yang Paulus ajarkan dalam Kisah Para Rasul 17, nomor 21, nomor 22, nomor 19, 21, 22. Apa kata Paulus? Aku melihat kau, wahai orang Athena, menyembah kepada dewa Agnostos Theos yang kalian tidak kenal. Aku datang memperkenalkan dewa yang tidak kau kenal itu dalam nama Kristus Yesus. Inilah yang kuberitakan kepadamu. Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah lain. Terus kemudian saudara, ketika Anda berbicara mengenai Markus, ada hal yang menarik di sana. Anda bercerita tentang makhluk yang keluar dari kubur. Anda baca nomor 9-nya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan diri kepada Maria, kepada yang lain, bla 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 bla. Apakah murid-murid Yesus percaya? Tidak. Murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka mengatakan itu omong kosong. Bagaimana mungkin orang mati bisa keluar dari kubur? Karena mereka murid-murid tidak diberikan tanda bangkitnya anak manusia dari kubur. Yang diberikan tanda bangkit hari ketiga di kubur itu angkatan jahat. Sedangkan murid Yesus bukan angkatan jahat. Maka ketika ada pemberitaan, yang mati itu tidak ada lagi di kuburannya loh, udah bangkit. Murid-muridnya tidak percaya dan menganggapnya omong kosong. Ketika kemudian sosok ini muncul di tengah-tengah mereka, apa reaksi murid-murid? Mereka ketakutan sebab mengira melihat setan. Yesus muncul pada hari ketiga, muridnya bukan mengatakan, oh Tuhan sudah bangkit, tapi menganggapnya hantu. Kenapa bisa demikian? Karena angkatan darat, angkatan darat, jangan nulis angkatan darat dong, angkatan jahat, minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan darat, angkatan jahat, selain tanda Yunus. Apa itu? Anak manusia keluar dari kubur. Nah, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itu tanda untuk angkatan jahat. Dan itu bukan Yesus. Yang disalib itu penjahat. Penjahat itu. Lalu kemudian Anda membawa data nomor 15-nya. Pergilah ke seluruh dunia. Ini bukan Yesus, Pak. Ini adalah makhluk yang keluar pada kuburan. Bukan Yesus lagi nih yang keluar nih. Kata Yesus, yang keluar itu adalah iblis. Di mana Yesus mengatakan bahwa yang keluar itu iblis? Baca Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia. Siapa penguasa dunia, Pak? Iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana, Pak? Keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu adalah iblis yang memakai nama Yesus. Sebagaimana nubuat Yesus kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Apa katanya? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab penyesat akan datang. Dengan cara apa? Memakai namaku. Dan berkata, akulah Kristus. Dia akan melakukan tanda yang dahsyat. Dia akan melakukan mujizat-mujizat. Untuk apa? Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Murid-murid pilihan. Jadi penyesatnya melakukan tanda dahsyat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda dahsyat. Melakukan mujizat-mujizat setelahnya. Itulah tanda-tanda Kristus palsu. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah Kristus palsu yang melakukan tanda dahsyat, melakukan mujizat. Untuk apa? Menyesatkan banyak orang. Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh muridku, seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal Yesus mengajarkan dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jadi yang keluar dari tanah mengajar ke bangsa lain ini siapa? Bukan Yesus, tapi iblis yang memakai nama Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak penyesat menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus? Dan apa nama gelar pengikut Yesus Kristus palsu ini yang adalah iblis? Apa nama gelarnya? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Silakan Anda renungkan. Oke, baik. Saya tanggapi ya, teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman ya, Bang Juma mengatakan bahwa yang dinantikan kaum Yahudi itu ialah ilah lain. Oke, Bang Suma. Kok jadinya kesana, Bang? Iya, Orang Yahudi, sabar, Bang. maaf. Orang Yahudi tidak pernah menantikan ilah lain, Pak. Paulus yang datang mengajarkan ilah lain. Ulangan 13, perintah Tuhan kepada Yahudi, bunuh orang yang mengajarkan kau menyembah kepada ilah baru. Ilah baru itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur.
Siapa yang mengajarkan itu kata Tuhan, bunuh. Jangan kau berasa kasihan sama dia. Makanya semua penulis Bible dibunuh, Pak. Oke, giliran saya. Kita pakai waktu boleh. Bang Suma mengatakan bahwa Paulus mengajarkan bahwa kaum Yahudi menantikan ilah lain. Oke, sekarang kita lihat. Kok menantikan, Pak? Siapa yang bilang menantikan? Tadi awal Bang Suma mengatakan bahwa kaum Yahudi, ya memang mereka tidak menantikan ilah lain. Mereka diajarkan, Pak, diperingati. Apabila ada pengarang datang kepadamu, mengajak kamu menyembah kepada ilah yang kamu tidak kenal, jangan kau merasa kasihan, tapi bunuhlah dia. Itu Ulangan 13, Pak. Coba dibaca. Oke. Abad pertama muncul Paulus mengajarkan menyembah kepada ilah baru namanya Kristus. Perintahnya bunuh. Paulus dibunuh gak? Bunuh, mati dia. Lanjut. Oke. Bang Juma, kaum Yahudi menanti kedatangan Sang Mesias ya, sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi. Itu bukan ilah lain. Mereka menanti kedatangan Sang Mesias. Siapa itu Mesias? Dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia akan lahir. Bahkan dikuatkan juga di dalam Nabi Mika. Mika 5 ayat 1 dan 2. Dia yang mempunyai takhta yang tidak pernah berkesudahan. Disampaikan juga oleh Nabi Daud di dalam Mazmur 90 ayat 2. Bahkan Mazmur 93 ayat 2. Bahwa Mesias itu takhta yang tidak pernah berkesudahan. Itulah yang mereka menantikan. Yaitu mereka menantikan bahwa yang datang itu adalah bukan ilah lain, tetapi Allah yang menjadi manusia. Mesias yang mereka nantikan. Yesus datang dan menggenapi. Sebagaimana tadi awal sudah kita katakan. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Yesus menggenapinya di dalam Lukas 4, 18 dan 19. Apakah mereka menanti ilah lain? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 26, akulah dia. Apakah itu ilah lain yang dinantikan oleh kaum Yahudi? Apakah nubuatan itu bernubuat tentang yang datang itu bukan Mesias, bukan anak Allah yang datang menjadi manusia? Apakah dia itu ilah lain? Apakah dia itu Allah lain? Bukankah juru selamat yang mereka nantikan, Mesias dan Kristus yang mereka nantikan? Apakah itu ilah lain? Dan ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan bahwa akulah dia, apa yang terjadi? Terjadi penolakan kepada dia. Tetapi saat yang bersamaan dia mengatakan bahwa akulah Mesias. Kepada Rasul juga dia mengatakan, Lukas 9 ayat 20, engkau Mesias dari Allah. Jadi kaum Yahudi itu bukan menanti ilah lain, Bang Suma. Mereka menanti kedatangan Allah itu sendiri. Hamba. Siapa itu hamba? Hamba itu di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10. Tidak lain daripada dia sendiri. Allah itu sendiri yang menjadi hamba. Yesaya 43 ayat 10. Bagaimanakah ilah lain daripada Allah? Allah datang menjadi manusia dan mereka menanti itu datang sebagai manusia, itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa mereka menanti bahwa Allah lain, bahkan diajarkan oleh Paulus. Yang berikut, Bang Suma mengatakan bahwa penjahat disalibkan dan bukan Yesus. Yesus mengatakan hal bahwa semua yang tertulis tentang aku, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan Yesus disalibkan. Apakah dia itu penjahat? Yang berikut, Bang Suma mengatakan bahwa Yesus datang itu adalah sebagai penyesat dan bukan dia adalah Yesus. Bagaimana mungkin ketika Yesus mengatakan bahwa rabalah supaya kamu percaya, sebab hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Saya boleh bertanya, apakah iblis bisa dilihat dan bisa dipegang? Ketika Yesus mengatakan bahwa akulah ini, rabalah, kamu akan percaya. Bahkan sepotong ikan goreng pun Yesus akan memakannya. Ketika Thomas mengatakan bahwa aku tidak percaya, Yesus mengatakan bahwa rabalah supaya kamu percaya, dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apakah itu ilah lain dan bukan Yesus sendiri? Jadi Bang Suma dan teman-teman, saya minta ya, kitab Yahudi itu digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi tadi Bang Suma saya tidak sepaham ya, karena Bang Suma mengatakan bahwa hantu itu datang, iblis. Hantu itu tidak mempunyai daging dan tulang. Boleh bisa dilihat tetapi tidak bisa dipegang. Tetapi Yesus mengatakan, rabalah, apakah saya ini hantu? Tidak, aku ini rabalah, aku ini sendiri, Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu.
Sekarang tugasku berikan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa, kitab Mazmur dan Parani harus digenapi. Bahwa Mesias harus disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Yesus mengatakan hal demikian. Bahwa dia ada demikian. Bukan hantu dan bukan iblis dan penyesat. Karena Yesus mengatakan bahwa hantu tidak mempunyai daging dan tulang. Dan itu adalah benar-benar Yesus sendiri. Karena dia menyatakan wujud aslinya. Tubuhnya asli. Itu Bang Suma. Oke, baik. Jadi minimal ada 3 poin yang ingin saya tanggapi dari saudara ya. Setelah ini nanti kita tiktokan aja terlalu panjang. Yang pertama terkait Mesias, Bang. Anda mengatakan orang Yahudi menunggu Tuhan jadi manusia. Ini ilmu dari mana Anda dapatkan? Mesias itu bukan Yesaya 9 Tuhan. ayat 5. Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 itu berbicara tentang Hizkia. Pada hari ini telah lahir Hizkia. Kan udah aku bilang tadi. Coba Anda baca nomor 2-nya. Yesaya 9 nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 Anda baca sebelum masuk ke data nomor 6-nya. Itu berbicara mengenai Raja Hizkia yang persis sama seperti Gedeon yang menyelamatkan kemudian mereka dari tentara Asyur. Itu. Anda harus belajar lagi mendalam, jangan comot-comot doang. Sedangkan ketika Anda mengatakan mereka menunggu Mesias, mereka tidak menunggu Tuhan, Pak. Mereka menunggu Mesias. Mesias itu bukan Tuhan. Mesias itu orang yang diurapi Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan diurapi Tuhan? Jadi ketika Yesus datang sebagai orang yang dinantikan, Yesus turun ke bumi. Apa ending ajarannya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus datang di tengah-tengah kaumnya ingin diterima sebagai apa? Sebagai Mesias, sebagai orang yang diurapi Tuhan, selayaknya Gedeon, selayaknya Hizkia, selayaknya Musa, selayaknya Daud. Bukan Tuhan. Yesus menjadi Tuhan nanti di Roma, di Yunani, Pak, oleh Paulus. Ketika Yesus datang di kaumnya, dia datang hanya ingin diterima menjadi apa? Menjadi utusan Tuhan. Jadi dia Yesus bukan ilah baru. Yang membuatnya menjadi ilah baru Kristen. Kristen yang membuatnya menjadi ilah baru. Sedangkan Yesus datang bukan menjadi ilah. Yesus datang menjadi nabi, menjadi Mesias, menjadi juru selamat Yahudi menuju kepada Bapa. Kemudian dia menjadi ilah oleh Paulus. Pauluslah yang melantik Yesus menjadi ilah. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi ilah baru. Makanya Paulus ketika datang ke Roma Athena, baca Kisah para Rasul 17, ketika Paulus sampai di sana, Paulus mengatakan kepada orang Athena, kalian telah menyembah dewa yang kalian tidak kenal. Aku datang memperkenalkan dewa yang tidak kalian kenal itu, yaitu Agnostos Theos dalam nama Kristus Yesus. Maka ilahnya orang Roma, ilahnya orang Athena, ilahnya orang Yunani, ilahnya orang Kristen dengan ilahnya orang Yahudi itu berbeda, Pak. Itulah ilah baru yang tidak disembah oleh orang Yahudi sampai hari ini. Itu yang pertama. Kemudian ketika Yesus mengatakan, sebab aku berkata kepadamu, ada kerajaan Elohim, bahwa kerajaan Elohim akan diambil kepadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi kerajaan Daud, Yakub, Salomo itu tidak pernah berkesudahan, Pak, sampai hari kiamat. Tapi bukan di tengah-tengah Bani Israel lagi, tapi diambil dan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Siapa itu? Dinul Islam. Kerajaannya sudah 1400 tahun, tidak pernah memudar, bahkan semakin hari semakin bercahaya. Itulah kerajaan yang diberikan dari bangsa Israel kepada bangsa Ismail, yang membuahkan buah, yang menghasilkan buah dari kerajaan itu. Apa itu? Seluruh bangsa akan datang memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh bangsa akan datang untuk sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Eloa Abraham, Eloa Ismail, Eloa Isa, Eloa Yakub, Eloa Musa, Eloa Isa. Itu yang betul.
Sedangkan kalian bergeser jauh menyembah kepada dewa Athena. Gak nyambung banget. Kemudian apalagi yang terakhir tadi yang Anda sampaikan itu? Banyak hal yang pada intinya Anda mengatakan bahwa Yesus datang bukan untuk menyesatkan. Sorry, memang Yesus bukan datang menyesatkan, tapi Yesus berkata kepada Yahudi, sekali lagi kepada Yahudi, bukan kepada Kristen. Wahai orang Yahudi, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Setan ini akan menyesatkan banyak orang dalam namaku. Sekarang siapa agama di luar Yahudi yang memakai namaku? Memakai namaku tapi bukan Yahudi. Itulah dia yang menyesatkan banyak orang. Pahami itu, Pak. Yesus berkata dalam Matius 24 kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat, yaitu iblis. Ingat saudara, Anda bertanya apakah iblis bisa dipegang? Apakah hantu bisa dipegang? Bisa, Pak, apabila iblisnya merasuki orang. Sekarang iblis merasuki makhluk yang ada di kuburan, bangkit pada hari ketiga. Bisa nggak? Bisa. Apa buktinya? Yesus sendiri menyebut Petrus sebagai iblis. Yesus sendiri menyebut Yudas sebagai iblis, padahal mereka nyata-nyata manusia. Lalu kemudian ketika datang, inilah tanganku, inilah kakiku, rabalah aku. Loh, itu kan untuk membuktikan bahwa orang ini bukan hantu, bukan orang ini adalah Tuhan. Kan murid-muridnya mengira hantu, dan mereka tidak percaya itu Yesus. Mereka ragu, dia tidak yakin ini guru saya ini. Kenapa? Coba Anda lihat di dalam di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Apa yang terjadi di sana? Murid-murid tidak percaya dan mengatakan itu adalah omong kosong. Bahkan kalau Anda lihat di Markus 16 nomor 20, nomor 12 apa katanya? Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Anda baca dalam Matius 28 nomor 17, nomor 18. Murid-muridnya ragu, tidak percaya kalau itu adalah gurunya. Kenapa? Karena gurunya tidak pernah mengajarkan dia akan keluar dari kubur. Ketika ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Apa kata Yesus? Aku datang dengan tanda di tengah langit. Aku akan tampil di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Tanda untuk tampil di tengah kuburan itu Matius 12. Untuk angkatan jahat, untuk angkatan benar tampil di tengah langit. Jadi angkatan jahat diberi tanda, anak manusia tampil di tengah kuburan. Untuk angkatan benar, anak manusia akan tampil di tengah langit. Yang datang kepada Kristen, tanda apa? Yang bangkit di tengah kuburan. Berarti angkatan jahat. Itu fakta. Nah sekarang muncul pertanyaan saya sekali lagi. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus, dia akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis datang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Kalau berhasil, mana banyak orang pengikut Kristus yang adalah iblis itu? Apa nama gelar mereka? Kalau tidak berhasil, berarti nubuat Yesus adalah dusta. Dengan kata lain, Yesus pembohong. Mana yang Anda pilih? Berhasil, iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus, atau Yesus itu adalah pembohong besar? Silakan. Oke, baik. Yang pertama ya, ilah lain. Oke, sekarang kita lihat ya, teman-teman semua. Apakah Yesus Mesias atau hamba Tuhan atau Immanuel atau juru selamat yang dinantikan oleh kaum Yahudi? Dia itu adalah hamba itu, apakah dia di luar daripada Allah ataukah tidak? Mari kita buktikan. Yesaya 43 ayat yang ke-10. Ini berbicara apakah yang diutus sebagai seorang hamba itu, apakah dia di luar daripada Allah ataukah dia adalah Allah itu sendiri. Sekarang kita lihat, saya baca ya. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku, ini hamba ya, hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Ingat, hamba yang kupilih itu bahwa aku tetap dia. Siapakah aku tetap dia? Hamba itu adalah dia itu sendiri. Yesaya 43 ayat yang ke-10. Jadi hamba itu bukan merujuk kepada ilah lain, Bang Suma. Bukan merujuk kepada suatu nabi yang datang. Allah itu sendiri, hambaku yang kupilih itu, aku tetap dia. Kita
Kita harus mengerti itu. Yesaya 43 ayat yang ke-10 ya. Itu Tuhan Allah mengatakan dengan sendiri bahwa hambaku. Ini yang kita tidak paham tentang siapakah itu hamba. Kadang kita mengatakan bahwa hamba itu adalah di luar daripada Allah. Hamba yang menderita itu adalah utusan seorang nabi. Apa yang dikatakan di sini dijelaskan oleh Tuhan Allah sendiri kepada Nabi Yesaya. Lihat hambaku yang kupilih dan aku tetap dia dan tidak ada Allah lain. Allah sendiri mengatakan bahwa hamba itu, dan hamba itu siapa kalau bukan Yesus yang menderita? Apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia? Yang walaupun mengambil rupa kesetaraan dengan Allah, dia telah mengosongkan dirinya dan sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang kayu salib. Bahkan di dalam Kolose 2 ayat yang ke-9, walaupun di dalam jasmania terpenuhi kepenuhan kealahan, hamba inilah adalah Yesus yang dikatakan bahkan hamba ini adalah dia sendiri. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa ilah lain yang dinantikan dan ilah lain itu adalah Yesus dan bukan Allah itu sendiri? Udah? Iya. Jadi nggak terlalu panjang. Silakan Bang Suma. Satu poin. Jadi gini, tak ajarin ya. Ajarin. Kalau ilmu Anda ini cocok di gereja, kenapa jemaat itu nggak paham Bible? Tapi depan kami ini para apologet yang siang malam mengkaji Bible itu nggak bisa, Bang. Yesaya 43 itu berbicara tentang seruan Tuhan kepada Yakub. Yakub yaitu ya Israel. Makanya perikopnya Israel sebagai saksi Tuhan. Hamba yang dimaksud di situ Yakub. Makanya Anda baca nomor 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jangan Anda mengatakan itu adalah Yesus, Pak. Aduh, di gereja cocok. Justru ini menampar gereja ini dalil. Kenapa? Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Siapa? Yakub. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Dia siapa? Eloah Abraham. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi ilah yang dibentuk. Jadi ilah yang dibentuk menjadi daging itu ilah baru. Itu bukan aku. Tidak ada ilah yang dibentuk setelah aku. Lalu Kristen muncul, yang dibentuk menjadi daging itu ilah. Ilah baru, agnostos theos, dewa Athena. Jadi Kristen itu, Pak, Saudara Jimmy, menyembah dewa Athena dalam nama Kristus Yesus. Anda harus jeli melihat data itu. Di situ jelas dikatakan, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Al-Quran surah Al-Imran. Ini ma'akum, aku bersama dengan Israel, aku bersama dengan Bani Yakub. Jadi ketika dikatakan dalam Yesaya 43, itu berbicara tentang Yakub. Wahai Yakub, hambaku, tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Orang Kristen membentuk Tuhan dalam rupa manusia. Tak ada Tuhan, Pak. Jadi Yesus Anda bentuk dari burung merpati ke, mau jadi domba ke, mau jadi apa ke, manusia ke. No, bagi orang yang berakal. Karena kami berbicara mengenai data. Sekarang kembali ke tema kita, Pak. Berhasil tidak iblis menyesatkan manusia untuk menyembah kepada ilah baru dalam nama Yesus Kristus? Jawab. Oke, saya jawab ya. Berhasilkah iblis menyembah ilah baru di dalam nama Yesus Kristus? Oke. Maksud daripada Bang Suma untuk bagaimana saya harus menunjukkan apakah berhasilkah iblis untuk menyesatkan ilah baru. Siapakah ilah baru di sini yang dimaksudkan oleh Bang Suma? Apakah Paulus? Apakah Yesus? Apakah para murid? Nubuatan Bang Suma, apakah nubuatan ini sudah digenapi? Yesus mengatakan bahwa apabila seseorang yang datang kepadamu, ini Yesus bagaimana bernubuat. Kita lihat ya di Matius tadi. Yesus bernubuat tentang bagaimana akan datang kepadamu penyesat
Ini tentang khotbah Yesus tentang akhir zaman. Sebelum semuanya terjadi akan datang kepadamu. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan orang yang datang memakai namaku dan mengatakan akulah dia. Apakah nubuatan ini digenapi pada saat itu? Kalau digenapi ya sudah tentunya akhir zaman sudah terjadi pada saat itu. Karena nubuatan Yesus tentang akan terjadinya akhir zaman. Tetapi sebelum itu akan datang penyesat. Kalaupun nubuatan itu sudah digenapi, sudah tentunya penyesat akhir zaman itu sudah terjadi dan bukan kita tidak ada. Kalau kita mengacu pada nubuatan Yesus itu, akan ada datang kepadamu penyesat dan dia akan mengatakan akulah dia. Apakah Paulus mengatakan bahwa akulah adalah Mesias? Kalau kita merujuk pada Yesus, ya Yesus mati dan disaksikan oleh mereka. Malaikat pun mengatakan bahwa dia yang telah mati, mengapa kamu melihat dia yang telah bangkit? Di dalam penampakan Yesus ada dan menampakkan kepada mereka bahwa akulah Yesus. Lihatlah tangan dan kakiku. Apakah Yesus ini dikatakan seperti yang dikatakan oleh Bang Suma? Apakah iblis itu berhasil? Nubuatan Bang Suma. Nubuatan itu jangan kita tafsirkan bahwa sudah genapi atau belum. Saya mengatakan bahwa belum Bang Suma. Karena Paulus adalah seorang yang bertemu jumpa langsung dengan Yesus, tetapi bukan berjumpa secara langsung. Dia berjumpa dalam cahaya. Yesus datang dengan hal yang sama. Dia datang dengan mengatakan, dengan menunjukkan di dalam penampakan 40 hari, di dalam penampakan dia menampakkan diri kepada beberapa orang dan kepada ke-12 rasul dengan mengatakan bahwa akulah ini. Apakah dia ini yang dinubuatkan oleh Yesus? Jadi mari kita berpikir lagi lah, Bang Suma dan teman-teman. Silakan Bang Suma. Oke. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, Yesusnya berkata kepada angkatan yang benar bahwasanya mereka harus waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Jadi iblisnya itu datang dalam nama Yesus, Pak. Nah, ada agnostosteos yang baru. Ada agnostosteos, ada sembahan baru yang bernama Kristus Yesus. Siapa sebenarnya yang ingin disembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi? Kan iblis. Lukas 4 nomor 6 nomor 7, iblis mau disembah. Bahkan Yesus pun disuruh tunduk. Yesus sembah aku. Tapi kemudian Anda mengatakan bahwa ilah baru, Yesus itu bukan ilah baru. Kata siapa? Orang Yahudi tidak pernah menyembah yang namanya Yesus. Paulus yang memperkenalkan menyembah kepada Yesus, ilah baru. Siapa yang mau disembah? Yesus atau iblis? Iblis. Ada enggak Yesus mengatakan iblis akan datang memakai namaku? Ada. Di mana itu tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5, nomor 23 24, Lukas 21 nomor 8. Yesus mengatakan iblis datang memakai namaku. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang. Anda mengatakan akhir zaman. Kok akhir zaman, Pak? Murid-muridnya harus kedatangan orang yang mengaku memakai nama Kristus Yesus. Paulus sampai ke barat, sampai ke Athena, memakai nama siapa? Nama Yesus Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus datang memakai nama Yesus. Aku rasulnya Yesus loh. Menulis surat dari Rasul Paulus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jedar. Setiap menulis surat pasti memakai nama Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Paulus setiap menulis surat memakai nama Yesus. Siapa yang datang pada angkatan pertama kepada murid Yesus? Paulus? Yes. Memakai nama Yesus? Yes. Memiliki banyak pengikut? Yes. Nama pengikutnya siapa? Kristen, Pak. Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, di situ
Lukas asisten Paulus menyebut bahwa Paulus itu adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di sana mengaku kalau dirinya adalah Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 27, Paulus di situ juga mengaku sebagai Kristus. Dan di dalam Galatia 3 nomor 27, Paulus menyebut pengikutnya Kristen itu sebagai Kristus juga. Dan di dalam Roma 16 nomor 7, Paulus juga mengaku sebagai Kristus. Jadi, ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku, setannya datang memakai nama Yesus kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sebenarnya yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Karena ketika Yesus datang anak Maria, maka matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan akan tampil Yesus di tengah langit. Seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya Yesus, hanya Paulus dan rekan-rekannya yang tahu. Akulah Yesus. Itulah iblis yang harus diwaspadai, yang akan menyesatkan banyak orang. Dan orang yang disesatkan oleh iblis ini dalam nama Yesus bernama Karisten hari ini. Anda nggak mau menjawab dengan jujur? Saya yang memuntahkan kebenaran itu. Silakan. Oke. Yesus berpesan kepada para murid untuk waspadalah terhadap penyesat yang datang kepadamu. Kita lihat. Apakah ketika Paulus hadir di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan bahwa Paulus adalah penyesat? Apakah ketika Paulus hadir untuk memberitakan firman bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, mereka menolak dia? Apa yang dikatakan di dalam Galatia 2 ayat yang ke-8, 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Apakah nubuatan ini digenapi oleh mereka dan mereka tahu bahwa Paulus yang adalah penyesat? Tidak. Mereka menanti dan mereka percaya bahwa mujizat yang diberikan oleh Tuhan kepada Paulus adalah benar-benar daripada Tuhan. Kalaupun saja mereka menanti pernyataan Yesus tentang nubuatan penyesat yang akan datang itu adalah Paulus, buat apa mereka menolak dia? Dengan kuasa siapakah Paulus mengatakan hal itu? Dan dikatakan juga di dalam Galatia 1 ayat 15, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karunia-Nya, karena menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi kepada para rasul memberitakan kabar di dalam kaum Yahudi, Rasul Paulus memberitakan firman kepada di luar Yahudi. Dan mereka menerima dia. Apakah nubuatan itu digenapi oleh Rasul Paulus dengan Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah yang dinubuatkan? Mereka menerima dia. Dengan mereka mengatakan bahwa engkau adalah bagian daripada kami. Dan sama-sama mereka memberitakan. Ketika terjadi pertentangan Paulus dan Barnabas, Paulus pergi ke Syria Kilikia dan Barnabas pergi ke Siprus. Jadi teman-teman, kita melihat bagaimana nubuatan Yesus tentang kedatangan si penyesat ini. Apakah ketika dia hadir di tengah-tengah para rasul dan pada saat Paulus ada di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan bahwa nubuatan Yesus telah digenapi oleh Rasul Paulus, apakah dia itu penyesat? Tidak. Mereka menerima dia. Kisah Galatia 2 ayat 9 tadi. Mereka berjabat tangan dengan dia. Bahkan mereka bersama-sama untuk memberitakan bahwa kabar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah nubuatan Yesus tentang penyesat itu para murid menanti dan mereka telah menggenapi, tetapi mereka tidak percaya tentang janji itu? Tidak. Mereka menanti janji itu, tetapi mereka percaya bahwa Paulus itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah, diutus oleh Yesus. Jadi gimana Bang Suma, ketika kita melihat bahwa Yesus bernubuat tentang kedatangan penyesat, para murid sudah tentunya kalau tahu Paulus adalah penyesat, sudah tentunya mereka tidak menolak. Mereka menolak dia, tetapi mereka berjabat tangan dan menerima pelayanannya. Dan mereka sama-sama. Iya, silakan Bang Suma. Oke, saudara, thank you. Apakah nubuatan itu tergenapi? Tergenapi dong. Kan Yesus mengatakan waspada. Kalau ente tidak waspada, ente disesatkan. Kalau Anda mengatakan murid menerima Paulus, berarti mereka nggak waspada. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Ente tidak waspada, ya ente disesatkan. Jadi kalau murid menerima Paulus, berarti murid disesatkan. Karena Yesus mengatakan apa? Matius 24 nomor 23-24. Sebab
jika apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya dia akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Tergenapi enggak? Kalau ada murid yang percaya kepada Paulus, berarti tergenapi, paman. Waspadalah agar kau jangan disesatkan. Anda bangga murid-muridnya percaya kok, berarti sudah disesatkan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu dipilih dari sejak dalam rahim ibunya, betul. Tapi permasalahannya sekarang, Anda pun harus tahu bahwa penyesat memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Di mana dalilnya? Mazmur 58 nomor 3. Penyesat-penyesat, orang-orang fasik, pengkhianat, pendusta-pendusta, pembohong-pembohong itu sudah terpilih dari sejak dari kandungan ibunya. Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Kalau ente dipilih menjadi orang benar, kenapa ente tidak mewakili Yesus? Kenapa ente tidak menjadi pengawal Yesus? Kenapa ente tidak menjadi sekretarisnya Yesus ketika Yesus kemudian ingin dihancurkan oleh orang-orang Yahudi? Ente kemana? Katanya dipilih jadi rasul dari sejak dalam rahim ibu. Yang benar ente dipilih dari jadi penyesat dari sejak dalam rahim ibu. Makanya menggenapi ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dia, jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Nomor 12-nya, namun sebelum penyesat itu bereaksi, kata Yesus, terlebih dahulu kalian ditangkap, dianiaya, disesa, dipenjarakan, dihadapkan kepada raja-raja. Itu siapa pelakunya? Paulus. Penyesat sebelum itu terjadi, kata Yesus, terlebih dahulu kau ditangkap. Sebelum penyesatnya itu menyesatkan kau dulu, dianiaya. Dia aniaya dulu, baru dia mengaku sebagai pengikut. Dia mengaku sebagai rasul. Nah, ini buktinya. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, apa keseruan orang-orang Yahudi kepada Paulus? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang-orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari Nasorios. Lalu di di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, apa yang terjadi? Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kalau dia bukan penyesat, kenapa dia bertobat? Paulus bertobat dari mengajarkan tidak bersunat, mengajarkan makan babi. Paulus bertobat. Paulus mentahirkan diri. Paulus mempersembahkan kurban. Persembahan untuk mentahirkan dirinya dari dosa-dosanya, mengajarkan agama Kristen. Jedar. Jadi sekali lagi saudaraku, saya katakan kepada saudara, berhasil tidak iblis menyesatkan banyak orang dalam nama Yesus Kristus? Berhasil. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Karena Kristen itu memakai nama Yesus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah memakai Kristus. Kalian memakai Kristus. Berarti kalian memakai Kristus, artinya kalian menggunakan nama Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Galatia 3 nomor 27. Kristen semuanya memakai nama Yesus Kristus. Siapa penyesatnya? Semua orang Kristen berdasarkan pengakuan Yesus. Yang memakai namaku itu adalah penyesat. Kristen memakai nama Yesus, Kristen adalah penyesat. Orang banyak yang disesatkan oleh penyesat itu namanya Kristen. Makanya di Matius 7, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Siapa itu? Kristen. Apa intinya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Selamat datang di neraka. Itu fakta. Itu fakta, saudara. Silakan. Oke, baik. Iya. Oke. Bang Juma mengatakan bahwa Kristen adalah pengikut surat punya ajaran yang sesat yang dinubuatkan oleh Yesus dan Kristen ya. Sekarang kita lihat Bang Suma. Ajaran-ajaran sesat dengan ajaran-ajaran benar itu beda.
Ajaran-ajaran sesat sudah tentunya mengajarkan manusia kepada sebuah kesesatan, menghancurkan manusia. Apa yang diajarkan Paulus? Paulus mengajarkan berbuat kebaikan, berbuat kasih. Apa yang diajarkan Yesus diajarkan oleh Paulus. Apakah itu penyesat? Tidak. Bahkan sampai pada hari ini pun semua Kristen berbuah di dalam ajaran-ajaran Paulus dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus, dan Rasul Paulus mengajarkan tentang hukum-hukum itu. Bagaimana Bang Suma mengatakan bahwa penyesat, ajaran sesat? Sudah tentunya ajaran sesat itu menyesatkan banyak orang dan membuat manusia itu akan menderita. Tetapi tidak. Buah pemberitaan Paulus, Kristen itu berbuah di dalam Tuhan dengan kasih, ajaran-ajaran kasih dan sukacita. Dengan buah-buah roh yang diberikan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus diajarkan. Dan Kristen berbuah dengan hal itu. Apakah itu dikatakan ajaran sesat? Tidak. Kalaupun ajaran Paulus itu adalah ajaran sesat, sudah tentunya Kristen itu adalah sesuatu kesesatan, saling membunuh. Tetapi ajaran yang diajarkan Paulus adalah sebuah kebenaran. Kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam hukum Taurat dibagi menjadi dua bagian, diajarkan oleh Rasul Paulus dalam Korintus 13. Buah-buah roh yang dikatakan oleh Yesus, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, kuasa Tuhan. Korintus 12 dan Korintus 14 adalah roh itu yang memberikan kepada tiap-tiap orang sesuai dengan kasih karunia. Dan sampai pada hari ini Kristen berbuah dengan buah-buah roh itu, dengan karunia yang diberikan kepada roh itu kepada tiap-tiap orang untuk mengadakan tanda dan mujizat, untuk memberitakan Injil, menyampaikan firman. Apakah itu penyesat? Tidak, karena roh yang memberikan kuasa-kuasa itu kepada Kristen. Dan itu tidak semua orang memberikan, tidak semua orang melakukan pemberitaan pembuahan buah-buah roh itu. Hanya setiap orang yang diberikan sesuai dengan kasih karunia masing-masing. Apakah itu dikatakan penyesat? Tidak. Malahan di dalam nama Yesus orang lumpuh disembuhkan. Yesus mengatakan pula, mereka yang percaya kepadaku akan mengusir setan-setan demi namaku. Bukankah itu pembuahan daripada Roh Kudus? Ketika terjadi Pentakosta, apa yang dikerjakan oleh Roh Allah? Para murid mengadakan tanda-tanda dan mujizat dengan menggunakan kuasa Allah, dengan roh Allah. Sampai pada hari ini roh yang sama memberikan kepada tiap-tiap orang untuk melakukan perintah dan karunia tersebut. Dan Kristen melakukan hal itu, memberitakan firman, mengadakan tanda dan mujizat. Apakah itu disebut penyesat? Tidak. Semua yang diajarkan Paulus berbuah kebaikan karena bersumber daripada Yesus. Dan kuasa-kuasa daripada Yesus itu, roh Allah itulah yang diberikan kepada kekristenan. Dan itu jelas nyata sampai pada hari ini. Dan Rasul Paulus pun mengatakan bahwa Allah telah mengurniakan hidup kekal di dalam anaknya, dan siapa percaya kepada anak rasul palsu. Surat tentunya ya ajaran-ajaran sesat itulah yang dinikmati oleh kekristenan. Tetapi tidak, Kristen justru berbuah di dalam pemberitaan buah Paulus, di dalam kasih, di dalam karunia-karunia roh, dan Kristen menikmati sampai pada hari ini. Apakah itu salah? Kasih yang diajarkan Yesus diajarkan Paulus. Kristen berbuah di dalam kasih yang diajarkan Yesus dan berbuah di dalam ajaran Paulus tentang kasih. Paulus menderita, dia direla, dia niaya, di fitnah, bahkan dibunuh. Dia tidak pernah mementingkan harta, itulah Paulus. Jadi kita berpikir lagi Bang Sobat, kita berpikir lagi tentang pernyataan Yesus tentang waspadalah, tentang yang akan datang kepadamu penyesat-penyesat itu. Oke. Ya, jadi gini saudara, Anda cerminannya kemudian Paulus mengajarkan kasih, mengajarkan kebaikan. Sama seperti iblis. Iblis juga begitu. Ketika datang kepada Adam, iblis itu wow, indah kali ajarannya. Kamu kalau memakan buah pengetahuan baik dan buruk, kau akan mengetahui, kau akan hidup kekal. Iblis begitu tuh. Tapi apa endingnya? Diusir dari surga. Begitu juga kalian. Paulus bagus, baik. Endingnya, hanyalah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu endingnya tuh. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namanya siapa? Kristen. Endingnya apa? Diusir kan? Sedangkan ketika Anda ingin menggunakan akal, membandingkan antara ajaran Paulus, Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil,
lalu mengajarkan kepada orang lain demikian halnya, maka dia akan menduduki tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Paulus mengajarkan menjalankan hukum Taurat enggak? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Pret. Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Pret. Nomor 21, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Pret. Dan apa kata Yesus? Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat, maka dia akan menduduki tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Jadi kalau ada orang Kristen mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen, orang itu bukan mengasihi. Orang itu sedang membinasakan orang. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau kau mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat dan mengajak kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, kau akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias kau akan ke neraka. Tetapi kalau kau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain juga melakukan hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi. Sekarang pertanyaannya, Paulus mengajarkan melakukan hukum Taurat gak? Tidak. Paulus mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat. Yes. Berarti Paulus mengajak orang lain menempati tempat mana? Neraka. Apa bedanya dengan iblis? Iblis juga begitu. Iblis tidak peduli. Yang penting banyak pengikut. Mau neraka kek, mau apa kek, yang penting banyak pengikut. Itulah Paulus. Itulah Paulus. Menggantikan segala perintah-perintah Tuhan dengan perintahnya. Ingat, Efesus 2 nomor 15. Apakah itu firman Tuhan? Bukan, itu perkataan Paulus itu sendiri. Paulus membatalkan seluruh perintah Tuhan. Lalu Paulus mengarang perintah sendiri. Bahkan Paulus mengarang kalau dia adalah Bapa yang ada di dalam Yesus itu sendiri. Coba. Bahkan Paulus mengaku bahwa dirinya adalah Kristus itu sendiri. Bahkan Paulus mengatakan murid-muridnya juga adalah Kristus itu sendiri. Bagaimana mungkin mau selamat dari ajaran seperti itu? Coba, ketika saya berkata, berhasil tidak? Iblis menyesatkan banyak orang. Berhasil. Dalam nama Yesus, berhasil. Siapa iblisnya? Yang datang kepada Paulus. Siapa nabi palsunya? Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Ke neraka enggak? Ke neraka. Datang enggak kemudian Paulus ke murid-murid Yesus? Datang. Mengaku enggak dia bertemu dengan Yesus? Mengaku. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Mengaku enggak Paulus bahwa ada Mesias di padang gurun? Mengaku. Perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Orang Yahudi percaya enggak? Enggak. Terus kenapa mereka percaya? Karena Paulus bukan ke Yahudi. Paulus ke Romawi Yunani. Kenapa Romawi Yunani percaya? Karena pada dasarnya jangankan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 10, 11, 12, Paulus sendiri dianggap dewa Hermes oleh mereka, apalagi Yesus. Jadi ajaran Paulus tidak dipercaya oleh Yahudi, tapi ajaran Paulus dipercaya oleh para penyembah-penyembah dewa agnostos theos. Siapa yang mengajarkan agama Kristen? Yahudi atau para penyembah agnostos theos? Belanda, penyembah agnostos theos yang mengajarkan Kristen di Indonesia. Portugal yang datang ke Indonesia yang mengajarkan kemudian menyembah kepada agnostos theos dalam nama Yesus. Ada enggak orang Yahudi datang berbondong-bondong ke Indonesia mengajarkan tentang kekristenan? Tidak ada. Bahkan orang Yahudi meludahi orang Kristen. Kenapa? Dan orang Kristen menyembah kepada agama pagan, ajaran menyembah kepada paganisme, berhala. Jadi saudara, sekali lagi saya katakan, jangan saudara tegar tengkuk. Kebenaran itu harus diakui sebagai sebuah kebenaran. Kata Yesus, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat neraka. Dan barang siapa yang melakukan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus bagaimana? Mengajarkan menjalankan hukum Taurat? Tidak.
Tidak sama sekali. Jangan kau menyangka bahwa hukum Taurat itu ada kebenaran. Tak ada kebenaran. Yang sekarang yang benar adalah Kristus. Dulu yang kuanggap benar itu adalah sekarang kuanggap sampah, tinja. Jadi hukum Taurat, setelah Paulus kedatangan Yesus palsu, Paulus menganggap hukum Tuhan itu sebagai tinja, kotoran. Nah, sekarang Kristen berpihak di mana? Ke Paulus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang itu mana yang disesatkan? Kristen. Sekira kita sudah sampai di penghujung, saudara Jimmy. Saya menyampaikan apa yang tertulis di dalam kitab saudara. Karena kalau saya menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan percaya. Al-Quran saya dalam surah Al-Araf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, janganlah engkau sekali-kali tertipu oleh setan, sebagaimana setan telah menipu kedua orang tuamu, sehingga setan berhasil mengeluarkan mereka dari surga. Lalu kemudian ayat selanjutnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, farikan hada, sebagian dari keturunan Adam mendapatkan petunjuk karena menggunakan akal, wa farikan haqqa alaihimud dalalah, dan sebagian lainnya pantas sesat karena mereka tak menggunakan akal. Innahu muttakhasus syayatin awliya min dunillah, sebab mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Wa yahsabu annahum muhtadun, mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, pada sesungguhnya tidak sama sekali. Itu terakhir dari saya, saudara. Silakan Anda renungkan. Mudah-mudahan saya tanggapi diskusi dulu Bang kita. Sumaya. Nanti Silakan. saya tanggapi terakhir juga yang saya tanggapi. Silakan. Oke. Yang pertama tentang Paulus Bang Suma mengatakan bahwa Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Oke. Roma 7 ayat 7, apa yang dikatakan di sana? Oleh hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Paulus mengatakan. Roma 7 ayat 12. Perintah itu kudus, hukum Taurat itu kudus, baik dan sempurna. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma. Roma 13 ayat 10. Roma 8 ayat 10 sampai 13. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kamu berhutang apapun terhadap siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa sudah mengasihi, dia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memfitnah. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan. Tadi Bang Suma mengatakan bahwa Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Tidak, Paulus mengajarkan hukum Taurat. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Paulus mengajarkan. Yang berikut tentang Efesus 2 nomor 15. Kita lihat apa yang dimaksudkan Paulus di sana. Yang pertama, Paulus diutus kepada bangsa-bangsa di luar non-Yahudi. Galatia 1 ayat 16. Bukan kepada bangsa Yahudi. Nah, kepada bangsa di luar non-Yahudi inilah Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya di kayu salib telah membatalkan hukum Taurat. Apa yang dimaksudkan di sana? Kita bahas dulu di ayat-ayat sebelumnya. Apa hukum seremonial yang dikatakan di sana? Tentang sunat dan korban penebusan salah. Apa yang menjadi tembok pemisah di sana? Apa yang menjadi perseteruan di sana? Sehingga Paulus mengatakan hal demikian. Bangsa Yahudi bolehlah mengatakan sunat dan mengadakan korban penebusan salah. Tetapi yang intinya bahwa Yesus yang darahnya tertumpah itu mempersatukan kaum di Efesus, bahkan semua dengan kaum Yahudi. Yaitu inti dari pembelajaran Paulus. Mempersatukan di dalam Kristus. Jadi kita harus lihat dulu tembok pemisah dan perseteruan. Di dalam Efesus 5 tadi. Di mana bangsa Yahudi mengklaim bahwa di luar daripada kaum Yahudi tidak bisa mendapatkan keselamatan. Karena mereka tidak termasuk orang-orang pilihan. Makanya Rasul Paulus dengan mengajarkan jemaat di Efesus dengan mengatakan hal demikian. Hukum seremonial yang dibatalkan oleh Yesus Kristus. Sebagaimana korban persembahan yang dilakukan oleh kaum bangsa Yahudi. Tetapi bukan Paulus membatalkan. Malah dia mengajarkan kepada jemaat di Efesus bahwa silakan kaum Yahudi melakukan hal itu, tetapi yang menjadi tembok pemersatu, yang menjadi persatukan di dalam Kristus ialah dengan darah Yesus yang diajarkan oleh Paulus dimaksudkan di situ. Jadi bagaimana Paulus mempersatukan jemaat di Efesus dengan kaum Yahudi dengan mengadakan tembok pemisah dan perseteruan itulah karena sunat dan persembahan kurban
Ya itulah yang menjadi tembok pemisah. Sehingga Paulus mengatakan hal demikian. Dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan hukum-hukum seremonial itu dengan segala ketentuannya. Tetapi bukan berarti Paulus melarang kaum Yahudi jangan melakukan. Tidak. Dia hanya memperingatkan kaum di Efesus bahwa itu punya kaum Yahudi. Tetapi kamu dipersatukan dengan mereka dengan jalan percaya kepada Yesus. Itu yang diajarkan Rasul Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Jadi itu Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di saat ini. Oke. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan, Saudara Jimmy? Sudah final Bang Suma, nanti lagi. Terima kasih. Oh iya, sorry. Oke, makasih Bang Suma ya. Terima kasih teman makasih. semuanya. Oke. Iya, jadi teman-teman sekalian, sebelum saya tutup ya, ketika ucapan Saudara Jimmy tadi seakan-akan Paulus itu tidak menghapuskan Taurat, tapi muncul pertanyaan, kenapa dia bertaubat setelah dia kembali ke Yerusalem? Di Lukas, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kenapa bisa? Harusnya Paulus itu kalau memang mengajarkan ajaran kebenaran, Paulus jangan mau bertobat dari ajaran itu. Nah, kita lihat dalam Ulangan 33. Inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel. Kepada orang Israel sebelum ia mati, kepada orang Israel, bukan kepada orang yang lain. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, bla 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 bla. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orang yang kudus di tanganmu lah mereka, dan pada kakimu lah mereka tunduk. Nomor 4-nya, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita siapa? Bani Israel. Satu milik bagi jemaat Yakub. Hanya untuk Bani Yakub. Tapi kenapa Paulus kemudian menguber-uber sampai di luar Yahudi? Padahal itu hanya kepunyaan Yakub doang. Karena menggenapi Kejadian 29 nomor 27, 49 nomor 27. Apa itu? Keturunan Benyamin seperti serigala, merampas milik orang pada pagi hari, membagi-bagikan pada sore hari. Jadi dia merampas hukum Taurat itu, dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Padahal Taurat itu hanya milik kepunyaan orang Yahudi. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarkanlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya, melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengangkat perjanjian, tetapi dengan kita, ya kita yang hidup di hari ini dan semuanya yang masih hidup saat ini. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel yang hidup pada saat itu. Nah, kalau ada orang mengajarkan Paulus, dia datang mau kasih itu sudah digenapi, kami ini ada penganut Taurat. Dari mana ke mana kalian penganut Taurat? Kalau Paulus mengajarkan Taurat keluar dari bangsa Israel, berarti dia telah menggenapi nubuat Benyamin. Dan dia mengaku aku adalah anak Benyamin, keturunan Benyamin. Sedangkan keturunan Benyamin itu serigala. Berarti ketika dia mengajarkan hukum Taurat kepada Kristen, justru Paulus ini terbukti serigala itu. Di dalam Filipi 3 nomor 5 Paulus mengaku, aku adalah keturunan Benyamin. Apa nubuat Benyamin dari Yakub? Benyamin berperilaku serigala. Apakah serigala itu baik? Apakah Paulus mengajarkan untuk mengikuti serigala? Tidak, justru Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar domba. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus mengajarkan Taurat kepada non-Yahudi, Kristen mengaku juga penganut Torah, orang Kristen menjalankan Taurat, serigala sedang beraksi. Ketika Yesus berbicara tentang hukum Taurat, di dalam Matius 5, barang siapa yang mengajarkan, maka dia menempati tempat tertinggi. Yang menghilangkan, menempati tempat terendah. Lalu apa implementasinya? Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Torah, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah Kristen hidup keagamannya lebih baik daripada ahli Torah? Sekali lagi Bang Suma. Yesus mengatakan, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita,
Nenek moyang kita loh, bukan kepada Kristen. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku Yesus berkata kepadamu. Dia katakan gini, tetapi aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Marah saja harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang membunuh harus dihukum, kata Yesus. Itu jelas itu. Siapa yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terus Anda mengatakan bahwa Yesus membatalkan hukum Torah? Tidak. Justru Yesus itu mengatakan harus lebih baik. Harus lebih baik. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah. Tuh, Yesus mengatakan persembahan di atas mezbah. Berarti Yesus mengajarkan mempersembahkan binatang. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, lalu pergilah berdamai dahulu, pergilah meminta maaf dahulu dengan saudaramu, lalu kamu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Itu ajaran Yesus. Yesus mengajarkan mempersembahkan kurban hewan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu tidak menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengarkan firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginnya sudah berzina di dalam hatinya. Maka jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkilah, buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan satu dicampakkan ke dalam neraka, dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang menyesatkan engkau, penggallah, buanglah itu. Karena lebih baik satu tangan dari anggotamu hilang binasa daripada tubuhmu dengan utuh dimasukkan ke dalam api neraka. Dan firman-Nya juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Kata Yesus boleh cerai. Jadi saudara, kata Yesus, jikalau hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari kehidupan keagamaan orang Yahudi, ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Yesus uraikan, apa itu lebih baik? Diuraikan Yesus tuh. Nah, terkait dengan kasihi. Sebelum sampai kepada pengasihan, Yesus lebih dulu apa? Di data nomor 21-nya. Kamu telah mendengar yang difirmankan oleh Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, Yesus mengajarkan apa? Jangan membunuh. Barang siapa yang membunuh harus dibunuh. Dan kalau dia ingin mempersembahkan kurban hewan, sebelum dia mempersembahkan kurban hewan, sebelum dia membunuh tersebut, maka dia harus pergi ke saudara-saudara yang minta maaf dulu sebelum dia mempersembahkan kurbannya. Setelah dia minta maaf kepada orang-orang, barulah dia mempersembahkan korban binatang. Makanya dalam Matius 8 nomor 4 Yesus berkata begini, perlihatkanlah dirimu kepada imam, berikanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Apa itu? Binatang, domba, kambing, sapi, lembu. Tidak pernah Yesus mengajarkan mempersembahkan manusia. Itu yang perlu saudara kemudian pahami. Kemudian terakhir, ketika orang-orang Kristen ini selalu mengatakan kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, ajaran kasihi musuhmu itu adalah implementasi yang kelima. Yang pertama, jangan membunuh dulu. Sebelum mengasihi musuh, jangan membunuh dulu. Loloskan dulu diri kalian dari jangan membunuh. Artinya apa? Ketika perintah Yesus dalam menyempurnakan agama yang lebih sempurna daripada ahli Taurat, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan membunuh. Berarti jangan jadi Kristen. Karena Kristen itu berdiri di atas pembunuhan terhadap Yesus. Jangan membunuh artinya jangan kau bunuh aku.
Kapan kau membunuh aku, kau tidak akan selamat. Jika kau membunuh aku, agamamu tidak akan lebih baik dari ahli Taurat. Itu. Dan Anda boleh baca Matius 5 dari data nomor 20 sampai kepada data nomor 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Bagaimana caranya sempurna? Kurbannya kurban hewan. Sebelum persembahkan kurban hewan, minta maaf dulu kepada orang-orang yang pernah kita melakukan kesalahan. Jangan kau berzina. Maksudnya la taqrabu zina, bukan hanya berzina. Siapa yang mengingini dalam hatinya, maka dia sudah berzina. Itu artinya jangan kau mendekati zina. Itu yang sempurna. Kemudian apalagi? Jangan kau bersaksi dusta. Itu Yesus semua uraikan tuh. Jadi data Matius 5 nomor 20 sampai nomor 48 itu uraiannya agama yang lebih baik daripada ahli Taurat. Dan kalau Anda membaca dengan teliti dari data nomor 21 sampai nomor 48, ternyata Yesus mengajarkan untuk menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Karena tangga pertama jangan membunuh. Di Kristen yang dibunuh bukan Isa. Tapi kalau di Islam yang dibunuh bukan Isa. Kalau di Kristen yang dibunuh Yesus. Berarti dari tangga pertama aja sudah gagal total. Bagaimana mungkin Kristen lebih baik daripada ahli Taurat, sedangkan Kristen melegalkan pembunuhan terhadap Yesus, bahkan berkongko-kongko, bahkan tidak terima kalau Yesus tidak dibunuh. Padahal Yesus mengatakan tangga pertama untuk lebih baik dari ahli Taurat, jangan membunuh. Artinya jangankan membunuh, berpikir untuk membunuh Yesus saja jangan, apalagi membunuhnya, apalagi mengimaninya. Dibunuh untuk dosa-dosa kalian. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, silakan diambil alih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mendapat nilai ibadah di sisi Allah, khususnya kepada saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Demikian. InsyaAllah. Mantap. Dicatat ya teman-teman. Apa yang disampaikan Gurunda, dicatat. Marbun, Immanuel, Kristen Marbun. Ya, selamat malam Bu, Kristen. Malam. Gimana Bang tadi, mau ditanggapi penyampaian Gurunda, Bang Zuma? Mau ditanggapi ya. Jadi kalau dari keterangan Bang Zuma, Kristen itu sesat ya. Dari Bibelmu itu, di Bibel yang dikutip tuh Bibel. Makanya kan Matius 7 tadi itu, Matius 7. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Jadi gini. Kan diusir. Jadi gini saya tanggapi ya. Jadi saya bukan lebih ke arah sana. Tapi kalau saya tanggapi dari Bang Zuma, ini sepertinya sudah ahli tentang ketuhanan ya. Tahu dunia surga, tahu cara bertindak, tahu cara yang disenangkan Tuhan gitu ya. Ya karena belajar melalui kitab suci toh. Belajar Bibel. Baca Bibel. Bibel bukan bahasa Indonesia Bang. Iya. Jadi seakan-akan mengetahui segalanya nih Bang Zuma nih. Jadi izin, ini kegunaan dari apa yang diketahui Bang Zuma apa itu? Kegunaannya untuk hidupnya dia atau untuk kebaikannya dia? Untuk membentengi saudara-saudara kami dari upaya misionaris teman-teman Kristen. Ingat ya, Matius 28. Matius 28 itu yang dipakai para misionaris ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis bla bla bla. Itu. Jadi Gurunda hadir untuk menguatkan akidah saudara-saudara kami yang sekiranya masih awam ya, baru nyimak, dan mencerahkan pikiran teman-teman Kristen sehingga alhamdulillah banyak yang bersyahadat. Begitu Bang. Iya Bu. Tapi saya kan menyimpulkan bahwa Bang Zuma ini udah ahli ketuhanan. Nah, tapi sayangnya dia nggak merespon ya Bang Bunda ya. Kan beliau minum, sabar. Oke, minum ya. Iya, gimana? Silakan Guru. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga.
Siap. Setelah saya dengar keterangan Bang Juma, sudah sangat mengerti tentang ketuhanan, tentang bagaimana cara hidup yang benar. Nah, keuntungan Bang Juma sendiri apa tuh? Keuntungannya menguasai Alkitab, menguasai Al-Quran, apa keuntungannya dan apa efeknya terhadap sesama? Baik. Begitu Bang Juma. Kalau dalam ajaran agama Islam itu perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, dengan ilmu. Satu orang yang terselamatkan itu bukan cuma satu orang, itu sama menyelamatkan seluruh manusia. Satu orang yang menanggalkan kemudian dogma doktrin menuju kepada ajaran yang benar, keturunannya itu sampai kiamat itu ribuan manusia, bahkan mungkin miliaran. Satu orang saya selamatkan itu sama halnya menyelamatkan ribuan manusia. Tapi membiarkan satu orang menjadi sesat itu sama halnya saya membiarkan jutaan manusia menjadi sesat. Itu prinsip. Karena dalam Islam diajarkan serulah manusia. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelongan dari kalian menyeru kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Seperti itu kawan. Baik. Silakan. Saya menghargai itu, namun di sini apabila saya berbicara tentang kegunaan, misalnya tadinya Bang Juma ini ahli pertanian, bisalah membuat terobosan bagaimana beras di Indonesia ini hasilnya yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Atau Bang Juma ini teknik mesin, bisa membuat pesawat tempur yang lebih baik lagi dari yang sudah baik, kan begitu ya. Itu efeknya maksudnya. Karena dari kita mengetahui Al-Quran dan Alkitab, tetap aja lapar, harus tetap kerja, tetap harus berkarya, ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Juma, kalau Bang Juma tentang kerajaan Tuhan mengetahui, berarti Bang Juma tahu kesenangan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak doa Bang Juma yang tidak terkabul oleh Tuhan? Kalau itu ditanyakan, seluruh doa-doa umat Islam itu dikabulkan oleh Allah. Didengar, dikabulkan. Tetapi saatnya kapan dikabulkan itu kita nggak tahu. Jangankan doa-doanya orang Islam, orang beriman, doa-doa kalian aja yang tidak menyembah kepada Tuhan didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kasih. Dia tidak memiliki kasih Tuhan itu. Oh, ini tidak menyembahku, aku tidak kabulkan doanya, aku tidak kasih dia makan, aku kasih dia penyakit. Tidak begitu. Tuhan itu maha kasih. Jadi ketika Anda di rumah ibadah Anda menyembah kepada selain daripada Tuhan, Anda memanggil Yesus, Tuhan berikan kami makan. Yang memberikan makan itu bukan Yesus. Yang memberikan makan itu Tuhan yang benar. Tuhan tidak ini kasih. Wah, ini menyembahku, aku tidak kasih makanan sehingga lapar semua orang yang tidak menyembahnya. Enggak begitu. Tuhan memberikan semua. Semua dikasih, semua dikasih. Tapi yang disayang itu hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau Anda mengatakan ada nggak doamu yang tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, Bung. Tetapi belum dikabulkan. Ingat, orang beriman ketika berdoa, lantas kemudian doanya itu tidak dikabulkan di bumi, maka doanya itu menjadi amal kebaikan. Kenapa? Dia berdoa kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, berarti dia beriman kepada Tuhan tersebut. Maka imannya dalam berdoa itulah yang akan menjadi amalan soleh. Maka doa-doa umat Islam, jangan katakan doanya tidak dikabulkan. Seluruh doa umat Islam itu dikabulkan. Tetapi mungkin ditunda, dijadikan sebagai pemberat amal timbangan nanti ketika yaumul hisab. Loh, kok bisa amalku tinggi, berat amal kebajikanku kok berat, padahal amalanku kurang. Oh, ternyata pengharapanku ketika aku sakit aku mengeluh kepada Allah, ketika aku kekurangan aku mengeluh kepada Allah, aku minta kepada Allah. Ternyata permohonanku itu adalah cerminan penghambaanku terhadap dirinya. Maka doa-doaku yang baik kepada Allah yang tidak dikabulkan itu rupa-rupanya menjadi pemberat timbangan.
Jadi doa akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di bumi, maka dikabulkan di akhirat sebagai pemberat timbangan amal soleh. Karena hanya kepada Allah kita meminta. Ketika kita meminta kepada Allah, itu amalan soleh. Nah, makanya dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 9 dikatakan bahwa orang-orang beriman yang selalu berdoa kepada aku, dosa-dosanya akan kuhapuskan dan aku akan masukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Silakan. Ya, baik Pak Juma. Jadi saya petik Pak Juma ini ada sedikit menjelaskan tentang surga ya. Tapi kita pastikan ya, itu hanya keimanan kita, tapi kita pastikan kita sama-sama belum pernah ke sana ya. Iya. Ya, jadi misalnya tidak dikabulkan di bumi, misalnya kita minta mobil, tapi mobil itu bukan untuk gaya, tapi untuk transportasi pekerjaan kita, namun tidak dikabulkan juga oleh Tuhan, dikarenakan sesuatu hal, ataupun dikarenakan Tuhan tidak berkehendak, itu nanti akan dikasih mobil di surga gitu ya. Tapi sebagai pemberat amal timbangan kebaikan. Iya, jadi bukannya namanya udah kehendak Tuhan lah atau kuasa Tuhan untuk mengabulkan doa kita, gitu ya Pak. Nah itu yang kedua. Oke, yang kedua itu sudah. Berarti yang ketiga nih Pak Juma. Tadi Pak Juma bilang bahwa Paulus itu adalah Kristus di Roma berapa Pak? Kristennya yang Kristus. Kristennya yang Kristus. Enggak, tadi Paulus terus kemudian di Kristus. Roma 16. Roma 16 ayat berapa Pak? Nomor 7. Roma 16 nomor 7. Ya. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah ini kan tidak ada pengakuan Paulus kepada Paulus tentang dirinya Kristus ya Pak ya. Anda menggunakan terjemah. Di dalam bahasa aslinya kata Kristen itu nggak ada. Original teksnya di situ bukan Kristianos, tetapi Kristus. Dengan kata lain, dia mengatakan bahwa Andronikus dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Berarti aku juga adalah Kristus. Ya, jadi kan yang saya pegang ini adalah Alkitab Pak, karena saya negaranya negara Indonesia. Bangsa-bangsa Indonesia. Ya. Pak Juma, kita sama-sama bangsa Indonesia ya. Iya, tapi bukankah original teksnya bahasa Yunani Pak? Wah, saya kurang paham Pak, makanya saya kan sekarang tadi mana yang benar sama kira-kira? Yang benar bahasa Indonesia atau yang bahasa Yunani? Saya menerimanya yang di Alkitab ini, yang diakui oleh negara Indonesia Pak. Sekali-sekali kita jadi manusia, belajar jadi manusia. Pertanyaan saya, yang benar yang mana Pak? Yang bahasa Yunani atau yang bahasa Indonesia? Saya sama sekali nggak pernah belajar bahasa Yunani Pak. Ya, tapi bahasa Yunaninya sudah Anda tahu bahwa di situ tertulis Kristus, bukan Kristen. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya. Sekarang saya sampaikan. Alkitab. Anda kan bertanya sama saya. Jadi jawaban saya, saudaraku, Anda ditipu oleh Lembaga Bible Indonesia dengan cara menerjemahkan kata Kristus dengan kata Kristen. Jadi, padahal bahasa Yunani Kristus. Jadi begini Pak Juma, itu yang mau saya terangkan kepada Bapak. Dikarenakan saya kan juga legal ya Pak ya. Legal, jadi apabila Bapak menyatakan hal ini adalah tipuan, hal ini tidak benar, Bapak coba mumpung masih muda, saya hanya menyarankan ya. Jadi Bapak buatkan buku penerbitnya Juma. Nah, dari buku tersebut Bapak daftarkan hak patennya di Kemenkumham. Itu di AHU. Nanti AHU itu nanti administrasi hukum umum. Nanti Bapak di situ akan mendapatkan hak paten. Ini kita berbicara mengenai keyakinan, Bung. Al-Quran saya sudah memperkitaban. Dengar dulu. Iya. Dengar. Al-Quran saya sudah memberikan legalitas itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah.
Bible Kristen itu adalah karangan dari tangan manusia biasa. Ngapain lagi saya harus mengarang buku sementara kitab suci saya sudah mengatakan itu? Nah, apa buktinya? Bukan, Pak Karangan Juma. manusia. Sabar dulu. Apa buktinya? Oke. Itu yang duduk di lembaga Bible itu kan manusia-manusia tuh. Apakah mereka nabi? Apakah mereka itu rasul? Dia manusia biasa. Apa misinya? Untuk mengkristenkan orang yang kemudian mau percaya terhadap karangan mereka. Sekarang orang terpelajar itu, Anda sebagai orang hukum katanya, mana yang Anda katakan benar sebagai asas awal dari sebuah kebenaran? Aslinya atau terjemahannya? Coba. Jangan Anda menipu ilmu yang Anda pelajari di kampus. Coba. Mana yang betul? Aslinya atau terjemahannya? Tunggu Bang Juma sebentar ya. Sebentar maksudnya lari. Jangan coba-coba bicara sesuatu tentang ini kalau tidak percaya. Jangan coba-coba. Apalagi Anda mengatakan secara akademik Anda siapa? Hati-hati. Hati-hati Pak. Seorang legal lebih percaya kepada terjemahan. Jadi kalau terjemahannya di situ diganti menjadi kangkung, lebih percaya kepada terjemahan. 10 tahun kemudian diganti lagi jadi sendal jepit. 10 tahun kemudian diganti lagi menjadi onde-onde. 10 tahun lagi diganti lagi menjadi spertus. Masih percaya juga. Lalu buat apa Anda sekolah kawan? Pak. Nah, silakan. Coba saya tanya. Oke. Mana yang Anda percaya? Yang aslinya, bahasa aslinya, atau terjemahannya? Mana yang Anda percaya? Ini bukan masalah kepercayaan Pak. Kalau hukum itu hitam di atas putih. Lah, Yang kan bahasa Yunani-nya kan hitam di atas putih. Yang disepakati Pak. Yang Jadi disepakati, ada namanya- meskipun salah. Ada istilah hukumnya corgitos ergo sum. Meskipun salah. Izin dulu Pak, saya mau menyampaikan corgitos ergo sum. Itu artinya di mana engkau berada di situ hukum berada gitu Pak. Iya, tapi ini kan bukan berbicara mengenai hukum positif. Ini masalah keyakinan Pak. Masalah keyakinan. Ini masalah agama. Ya, yakin dan tidak yakin Pak. Tapi Lah kalau Bapak sesuatu yang berbicara ini misalnya gini, sesat, misalnya begini saudara, Anda hidup di satu wilayah, orang menganggap bahwa wilayah ini meyakini seekor sapi itu adalah kambing. Sebagai orang hukum, apakah Anda percaya bahwa seekor sapi itu kambing? Meskipun Anda tahu bahwa itu bukan kambing, itu sapi. saya jawab. Ya, Saya jawab, silakan, Pak. silakan. Oke, sebelum saya menjawab, saya akan menjawab itu. Saya bandingkan dengan di Medan. Orang menyebut motor itu kereta di sana, Pak. Dan mobil itu motor, bagaimana lah? Jadi makanya itu adalah corgito ergo sum. Di mana hukum berada, di situ kami berada. Kan begitu, Pak? Iya, jadi saya ngerti begini. kalau itu, saudara. Saya ngerti. Bagaimana? Mereka menyebut kendaraan roda 2 dengan sebutan kereta, bahkan menyebutnya dengan sebutan pisang molen pun silakan. Tetapi objeknya tetap. Ini beda, Pak. Ini beda. Seekor sapi, benar-benar sapi, dibilang kambing. Benar-benar dibilang kambing. Bukan dibilang sapi lagi. Boleh Anda mengatakan dia adalah kambing. Kita kembali dulu kepada ayat. Tetapi makna daripada kambing itu adalah sapi. Ini enggak. Ini benar-benar berubah objek. Yang tadinya sapi, objeknya berubah dengan dipercayai itu adalah kambing. Sama dengan Kristen dan Kristus itu. Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang ditunggu oleh Bani Israel. Apakah Paulus itu adalah Kristus? Bukan. Tapi kenapa di original teksnya dia mengatakan kalau dia itu adalah Kristus? Karena lembaga Bible Anda mengetahui ini bahaya ini. Kalau Yesus
kalau Paulus ini disebut sebagai Kristus, kita ditertawakan, maka diplesetkan menjadi Kristen, Pak. Ya, sudah boleh saya menerangkan Pak sedikit aja karena sudah Silakan. malam. Iya, silakan. Jadi kenapa tadi saya membuka Roma ini dan Bapak dengan bahasa Yunani, saya dengan Alkitab, karena memang dari kecil saya diajarkan menggunakan Alkitab sampai dengan saat ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Bapak anggap Kristen itu sesat atau ada beberapa ayat yang sesat yang tadi saya sudah dengarkan dengan percakapan Bapak dengan Pak Jimmy, maka saya sarankan bukan Bapak menciptakan Al-Quran atau Alkitab baru, bukan. Tapi Bapak membuat tulisan mengenai pendapat Bapak mengenai kitab suci kami. Al-Quran saya sudah membuatnya itu, Bang. Al-Quran saya sudah mengenai kitab suci membuatnya. kami, pendapat Pak Juma mengenai Al-Quran Alkitab saya sudah menyatakan adalah itu. ilmu sesat. Enggak, yang atas nama Pak Juma karena Oh, nggak yang boleh. berkata dari Siapa tadi itu ente? Siapa Pak Juma. ente? Yang hanya ke kampus Enggak. mendapatkan titel Bukan. tidak ngerti Agar- hukum. Sorry. agar ini kan banyak yang nonton, Pak. Nah, terus siapa Agar- ente yang ngatur-ngatur? Al-Quran saya sudah Bukan, ini mengatakan saran, bahwa bukan ngatur. Ini saran, bahwa saran, kitab Pak. saudara itu memang salah. Dan Iya, saya buktikan agar- kitab Anda itu salah. Iya, Anda apa orang yang hukum tapi tidak diomongin- ngerti hukum. Lucu itu. Apa yang diomongin Pak Juma Anda ini? orang hukum, tapi kayaknya Anda nggak masuk di ruangan. Anda cuma di kantin. Habis itu bayar dosen biar dapat SKS. Anda nggak ngerti hukum. Kok Bapak langsung tahu begitu sih, Pak? Lah, Anda mengatakan tadi Anda orang legal, tapi cara Anda Iya. berpikir ini Kenapa bukan orang Bapak tahu legal. saya hanya bayar Cara SKS? Anda berpikir ini adalah orang penipu. Orang penipu cara Anda berpikir ini. Itu Ya. cara Anda Bapak kan tadi kan berpenipu. menganggap itu. kami penipu, sesat. Kok kami. Inilah kalau Kristen. penyesat. Saya mengatakan kamu, bukan kami. Oh, saya. Iya dong. Saya. Emang saya bicara Oke. dengan siapa? Kamu, jangan kau pakai jurus Paulusmu di sini. Saya orang legal. Pret. Emang kenapa kalau kau orang legal? Maksudnya Iya, apa lu bilang dirimu orang legal? Kenapa? Iya, biar Kenapa Pak kalau Juma, kau orang legal? Hah? omongannya Pak Juma bisa dituangkan dalam buku. Saya orang Ya. legal. Terus kalau kau Dan orang legal mendapatkan bebas hak nipu gitu. paten. Karena kau orang legal kau bebas nipu. Kau jangan memperbodoh dirimu. Dengarkan saya, dengarkan. Jangan mentang-mentang mutiara itu tidak diberikan kepada babi, Anda menjadi bodoh di sini. Saya katakan kepada saudara, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Ketika Paulus mengatakan di dalam kitab saudara, apa kata dia? Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Kristus. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Kristen. Kenapa? Karena di situ bukan Kristen tapi Kristus. Dari mana saya tahu? Ya original teksnya dong. Masa orang Begini, hukum Pak. tidak bisa berbicara seperti itu? Bapak kan ingin menyelamatkan banyak orang katanya. Nah, iya orang justru aja, karena Bapak. itu kalau ingin menyelamatkan orang banyak, jangan Oke. tertipu dengan hal-hal yang fata morgana. Di situ Ya. jelas-jelas tertulis original teksnya Kristus. Kenapa diartikan Kristen? Coba. Iya. Sebagai orang hukum nih, apakah kemudian ketika Anda menggali sebuah perkara, apakah Anda tidak memberikan sebuah konsep, di mana konsep itu akar dari permasalahan harus kita ketahui. Ketika ada objek yang menjadi acuan, maka kita harus kembali kepada pilar yang ada. Apa itu? Kisi-kisi, referensi. Apa objek ini? Dikaitkan dengan Banyak Pak, banyak kalau kita Kan mau mengatakan- merumuskan suatu kasus hukum banyak. Tapi ini mengenai perkataan Bapak. Apabila Bapak yakin bahwa isi Alkitab ini sesat, bagaimana saya tidak Atau yakin, Kristen- Bung? Long Kristen kitabmu ini bahasa sesat. Yunani loh. karena perkataan Bapak ini kan, Bapak kan laki-laki nih. Apa yang dikatakan kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya Ya, saya harus sarankan. bertanggungjawabkan. Memang saya Ya, harus bertanggungjawabkan. saya sarankan. Dengan saya mengatakan Agar- itu sederhana Izin, kok. Pak. Tidak perlu Boleh, saya Pak, membawa saya buku. Diam. Oh, Jangan kalau Anda diam, bawa saya kebiasaan keluar Anda di aja. sini. Kalau Ya diam, udah saya keluar. aja. Ya udah keluar. Berarti ya. Keluar. Berarti Anda nggak Bapak pantas nggak betul. di tempat ilmiah Iya. seperti ini. Anda nggak pantas. Anda cocoknya di kandang ayam. Jangan di sini. Bagaimana saya tidak mengatakan saya pertanggungjawabkan diri saya? Anda mau lari ke jalur hukum, saya tinggal bawakan original teksnya, selesai kan? Apa yang dikatakan original teksnya dalam kitab saudara itu kan jelas tuh. Kairestiste ton anreneko kaitin launia tosik negenes mokai tis
simpan silau fresh mau, oi apo oi itan, pilak simenoi mau, oi opo oi ainai, epinois mektakseton apostolon, kai oi apoi oi, eigenan kristoi, 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 kristoi prin apomena. Anda suruh saya bikin buku, pret. Kau tinggal baca original teks kitabmu. Di situ Kristion atau Kristianos atau Kristus. Yang tertulis di situ adalah Kristus. Kenapa pula saya harus bikin buku? Dasar bahlul. Jangan memperbodoh diri. Bahasa Indonesia itu dalam kitabmu itu aslinya Yunani. Tinggal Anda baca manuskrip tertua di kitab saudara itu tertulis opo. Terus Anda mengatakan kami. Wah, kau ingin menjebak. Pret. Dasar pengikut Paulus. Ingin menjebak. Ini orang legal. Terus ketika saya katakan you sebagai orang legal, kenapa Anda itu begitu kamu? Sorry Bung, sorry. Loncatan berpikirmu masih di bawah. Kau masih perlu banyak belajar. Hadapi saya itu masih perlu banyak belajar. Loncatan berpikirmu masih masih kayak bekicot lari. Masih di bawah garis kemiskinan. Iya, masih rendah kawan. Jangan ku katakan ilegal. Saya ini juga dosen. Saya mengajar juga anak-anak hukum. Jangan lu pikir cuma lu yang orang legal. Saya nggak dipilih jadi area manager kalau saya nggak ngerti hukum. Nggak jadi direktur utama saya kalau saya nggak mengerti hukum. Gak usah kau ngancam-ngancam. Ini orang legal. Anda harus bikin buku. Tinggal kau baca bahasa Yunaninya, original teksmu. Jangan kau perbodoh diri. Ya, kau baca original teks kita, kau itu kau akan sampai kepada kebenaran. Anda kan bertanya, di mana Paulus mengaku Kristus? Andronikus menjadi Kristus sebelum aku. Berarti aku ini siapa? Belum lagi kalau kita bercerita 1 Korintus 11 nomor 1. Kisah para 9 nomor 22. Belum lagi Galatia 3:27. Jangankan Paulus, Kristen-Kristen pun disebut sebagai oknum yang memakai Kristus. Memakai Kristus. Bukan polisi memakai seragam polisi. Apa itu namanya? Polisi gadungan, polisi palsu. Bukan TNI memakai seragam TNI. Apa itu namanya? TNI gadungan. Bukan Kristus memakai Kristus. Apa itu namanya? Kristus palsu. Dan itu dibuat suratnya oleh Paulus Galatia 3 nomor 27. Sakit gak? Sakit. Bagaimana? Hitam-hitam. Putih-putih. Kalau Anda nih saya katakan. Kalau Anda, siapa yang kasih duit? Meskipun hitam, Anda katakan putih. Kalau Anda ya, bukan semuanya. Anda khusus Anda tadi. Siapa yang kasih Anda duit? Yang hitam pun bisa jadi putih. Yang putih bisa jadi kuning. Yang kuning bisa Anda makan. Itulah yang ada di dalam kitab saudara Galatia 3:27. Itu jelas itu. Ya, dikatakan Galatia 3 nomor 27, siapapun yang dibaptis dalam Kristus, ya terus kenapa? Kalau dia dibaptis dalam Kristus kenapa emang? Maka dia telah memakai Kristus. Nah, memakai Kristus masuk lo bisa rupanya. Lu memakai Kristus sementara kali kamu bukan Kristus, bisa? Bisa. Kamu bukan polisi tapi kamu menggunakan polisi, memakai kemudian seragam polisi, bisa? Bisa, yang penting kamu sudah apa? Sudah dibaptis. Kalau begitu kalian semua yang dibaptis adalah Kristus. Betapa banyak Kristus. Nah, berarti tergenapi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya toh? Nah, itulah faktanya. Jadi ya, kalau sakit ya mau Berarti gimana? ini ya Gunda. Berarti ini ya, ini. Dibesarkan. Yang Kristen ini harusnya Kristus ya. Dibesarkan. Ini pun. Besarin Bang Kristen. Dedi. Coba Kristen di situ apa? Coba dibesarkan. Kristus Gurunda. Kristus. Apa itu coba kentaran enggak? Kristus, oh mama
Oh lala. Penipu bener ya terjemahan. Inilah mereka kalau tidak mau belajar originalnya itu Kristus ya. Kristus artinya yang diurapi, jadi Paulus pun Kristus. Nah, di terjemahannya dia taruh Kristen. Oh mama benar-benar. Hai, coba tekan sekali lagi Bun. Ini gurunda ini kan. Iya, iya mah Kristus. Mazolang generasi. Kristus kan? Kristus. Sekarang buka Lukas 2 nomor 11 Bunda. Tolong. Lukas 2:11. Ingat ya teman-teman, tulisannya tadi Kristus. Kristus. Kenapa pula ini kabur ya? Sabar Bun, ujian. Lukas 2:11. Nah. Jauhkan dulu, habis itu dekatin lagi. Ya, di situ ada kata Kristus Bunda. Apa katanya? Kristus. Hari ini. Hari ini telah lahir juru selamat Kristus nih. Nah, Kristus. Coba Kristus ditekan. Apa di situ? Kristus. Sama nggak tulisannya tadi Paulus? Iya. Sama. 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 Kenapa dia larikan ke Kristen ya? Tanya Lembaga Bible Indonesia. Aduh, sama 5547 Kristus. Ya, kembali tadi Bun. 5547 kembali. Berapa kemana? tadi tuh? Roma 16. Roma ya? Roma 16:7. Iya, Roma 16:7. Masolang generasi. 5547. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tertawa kemenangan teman-teman. Apa? Kristus. Kristus itu. Coba diterjemahkan Bun. Jadi Kristus dibaca lengkap. Bun. Ya, itu. Bukan, dibaca lengkap dalilnya. Oh, dalilnya. Iya. Ganti Kristen jadi Kristus. Coba. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. Sebelum aku jadi apa? Jadi Kristus. Lalu jadi Kristen. Kasihan Allah. Tadi itu marah-marah, dia belum belajar ya, dia nggak mau, masa bodoh dia ya. Iya, karena dia merasa orang legal, tahu. Orang legal tahu benda. Bukan orang legal, dia tuh pakar hukum. Orang legal tahu. Jadi Orang catat pakar ya hukum teman-teman, tahu. pembelajaran gratis, Masya Allah. Lanjut. Kecilkan aku. Tapi lebih parah Pak Martin. Dia akui dirinya tidak berakal. Allahu Akbar. Jadi kita ini beda. Anda itu logis, masuk akal. Kalau kami ini tidak pakai akal, tidak berakal. Karena kami hanya memandang dari segi rohani, tidak perlu mikir, kata Pak. Nggak perlu mikir. Udah jelas korban hewan katanya digenapi menjadi korban manusia. Katanya itu penggenapan. Mengaku diurapi.
Enggak, mengaku penggenapan. Saya bilang apa arti penggenapan? Pak Martin. Ya, apa arti penggenapan Pak Martin? Wah, muter-muter penjelasannya. Izin, kita sapa Immanuel. Immanuel. Lanjut dulu ya. Iya. Immanuel. Cokor dulu tuh ya Indonesia kasih ya. Iya. Bikin kopi dulu campur masako. Saya nyimak. Kalau ada yang agak keras biar kita lembutkan lagi hatinya. Immanuel. Cekar dulu nih. Bingung netizen itu apa itu Jakarudo? Jakarudo atin rono ola baco la cikaulu. Salah ya? Tidur itu Cakarudo. Immanuel. Sosok patin dia ya. Wih. Dia bahaslah ahli hukum, ahli ekonomi. Ya guru ndak ahli akal. Untuk menyehatkan akalmu. Kalau naik di sini nggak usah sok-sok paten lah, mengaku ahli. Lebih baik naik di sini ya diskusi aja. Kalau misalnya keliru minta maaf. Oh maaf Bang Juma, saya belum nyampe ilmu untuk menggali original teksnya. Itu loh. Ternyata di situ Kristen 5547 setelah diklik Yunaninya Kristos. Iya benar sama tadi ya, Kristos ya. Iya, Kristus. Jadi memang Paulus menyamakan dirinya Yesus. Ada dua tadi Pak Martin juga tuh Bunda. Bunda Rama masih dengar kan awal-awal itu bahwa ada dua Yesus. Satu Yesus jahat, satu Yesus baik. Yang disalib adalah Yesus baik, Yesus jahat diselamatkan. Kebalik-balik Pak Martin. Terus saya gali itu gitu loh, kemana-mana penjelasannya. Sebagaimana perintah Tuhan, kan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya sebagaimana kehendak Tuhan, ya Kristus yang baik ini tidak boleh. Kristus yang jahat inilah yang disalib, sebagaimana diterangkan di Ulangan juga bahwa Elohim mengutuk itu orang yang jahat. Tapi kata Pak Martin, ya itu kalau pakai akal. Kita ini kan memandang dari segi rohani. Akal lagi dimatikan di sana. Itu loh. Bunda Rama kan ngikutin tadi kan dari awal itu. Iya kan saya diskusi dia bilang gak bisa pakai akal Bun. Jadi aku bilang oh jadi untuk jadi Kristen seperti Anda harus gila dulu ya. Terus Banyuma masuk bahwa Yeskiel itu kan Yeskiel berapa sih tadi lupa itu bahwa orang orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Itu dan sebaliknya gitu. Amsal itu Bang Andi. Ya Amsal Amsal 21 nomor. Ya Amsal ya 21:18. Kebalik-balik tadi sebenarnya diskusinya. Semua dia apa lagi? Kalau aku kemarin ketemu Oten malah dibaliknya itu Amsal. Jadi orang baik yang gantikan orang fasik, dibaliknya nggak mau dia ikut Ya, kayak- yang tertulis. Ya kayak Pak Martin lah tadi. Orang baik yang harus diselesaikan untuk penebusan dosa. Orang jahat dilepaskan. Gitu. Iya sama. Karena Jadi nggak susah boleh. juga. Karena nggak boleh pakai akal, harus ditinjau dari segi rohani saja. Gitu. Tapi saya bilang sama Pak Martin tadi bahwa kami ini nggak mau menodai apa kepercayaan Anda gitu loh.
bawa lagi istilah-istilah iman ya dikejar sama Banyuma. Istilah iman itu nggak ada dari Anda, itu dari Islam. Kalau iman serba salah. Ini di sini jujur ya, penerjemah jujur ya, udah kasih Kristus nih ya, 5547 udah kasih Kristus, udah jujur. Tapi dia tambah kalimatnya menjadi pengikut, dia tambah menjadi pengikut, dia tambah, ya kan? Nah, padahal di sini ya cuman satu, di original teksnya cuman ini 5547 nih originalnya. Kristus. Cuma ini originalnya nih. Tapi dia tambah beberapa kata di depannya. Padahal kalau dibaca yang sebenarnya ya, seperti aku juga Kristus. Jadi Paulus mengaku dirinya pun Kristus nih. Aku juga di sini kan. Nah ini ditambah ini menjadi pengikut, yang ditambah ini menjadi pengikut. Berbeda Padahal ini makna. nggak ada ini. Berbeda makna sudah itu Bunda. Kalau pengikut Kristus dan menjadi Kristus beda makna jauh. Tapi mereka nggak mau belajar. Kalau Persi King Imannya James, doang. kalau Persi King Jamesnya itu Bunda, Paulus berkata, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Iya, ini kan ditambah ini. Padahal originalnya cuman ini loh, ini cuma Kristus ini nih, teng originalnya ya nih. King James-nya juga salah. Padahal sebenarnya menjadi bukan meniru. Iya. Tapi kalau Originalnya meniru ini kita luruskan juga Bang Andi, kan meniru artinya satu barang kita tiru kan menjadi sama kan? Kalau meniru itu berarti ada yang asli, ada yang tiruan. Nah, kalau kualitasnya, kualitasnya lagi yang kita uji di situ kan? Ya. Kalau menjadi dia kalau menjadi berarti sama. Iya. Gitu. Jadi udah ini saya guru bahasa Indonesia loh ya. Jadi meniru itu ada asli, ada tiruan. Kalau menjadi benar-benar sama, dia menjadi seperti yang dimaksud gitu. Jadi ini perbedaan bahasa ini harus memang diajarin tuh kata per kata. Nah, Jadi memang bunyi saya sebenarnya ini. Bunyi perlu buka sebenarnya. ini Bandar. Kita buka kelas bahasa Indonesia dulu deh. Jadi bunyi sebenarnya ini Bang Daeng. Aku juga Kristus. Ya, kalau kita jadi dia mengaku Kristus seperti aku juga Kristus. Kata Paulus dia pun Kristus ya. Tapi penerjemah tidak mau menyamakan Yesus dengan Paulus kan. Takutnya dua-dua dituhankan kan, maka dia tambahi menjadi pengikut. Ini nggak ada di originalnya ini tambahan ini. Pengikut nggak ada. Pengikut nggak ada. Menjadi pengikut nggak ada, menjadi pengikut cuman Kristus doang. Itu originalnya kita lihat ya. Bahasa Yunaninya pengikut apa sih? Nih, cuma ini Kristus originalnya. Memang ya mereka apa ya? Katanya tadi itu si Sok Paten tinggal di Indonesia, jadi ya yang dia mau dipelajari cuma Bible terjemahan bahasa Indonesia. Padahal kebenaran itu harus berlandaskan original kan? Ada nggak kata matetes itu Bunda? Bahasa Yunani pengikut kan matetes. Ada nggak bahasa Yunaninya matetes di situ? Matetes. Itu pengikut itu bahasa Yunaninya adalah matetes. Enggak ada, cuman Kristus di situ, Daeng, Bang. Enggak ada menjadi matetes, enggak ada ya? Berarti kita sudah kursus bahasa Yunani, enggak ada matetes, enggak ada. Enggak ada ya? Jadi ini tanda batas ya. Cuman satu kata, Kristus. Kenapa di sini jadi 3? Ini kan jadi 3 di sini ya. Jadi 3 nih. Ini kan garis batasnya ya, batasnya nih garisnya tadi, nih batasnya. Cuman satu nih originalnya Kristus 5547. Kenapa ada menjadi pengikut nih? 2 kata ditambah menjadi pengikut. Kita tin di sini ya. Kristus cuma itu doang nih. Mestinya di situ ada kalau 2 kata pengikut Kristus, mestinya di situ ada matetes Kristo. Matetes. Ya.
Pandai kali bahasa Yunani Bang Hande. Ya kan di sini ada kamus, Bunda. Nggak pandai ada kamus. Kita kan perlu kamus. Ayo teman-teman, ini Bang Dedi udah tidur. Ya teman-teman, ini ada Oten nggak mau buka ini, nggak mau buka mute. Ada Oten, tapi nggak ada juga Oten yang ini multi. Yang paling parah yang perlu kita luruskan tadi, Pak Lamsan ini semakin tua semakin arogan. Dia mengatakan itu Al-Quran adalah sampah. Masih ingat tadi dari awal-awal Pak Lamsan seperti itu? Iya ada tadi tuh. Kok nggak sempat dengar? Bayangkan itu. Pernyataan Pak Lamsen Pak tadi. Lamsan itu. Saya bilang kalau Al-Quran adalah sampah ini penistaan Pak Lamsan. Tahu sendiri nggak berapa jumlah umat Islam memakai Al-Quran di Indonesia? Anda nista loh itu. Tolong dicabut, dia nggak mencabut loh. Tetap sampah, diulang-ulang itu. Padahal Al-Quran itu sumber dari segala sumber. Dan diimani oleh umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Pak Lamsan semakin tua kok semakin kayak gitu. Masih ingat ya teman-teman di bawah ya? Di YouTube juga ya. Dari awal dia bilang itu Al-Quran sampah. Jadi teman-teman di Komal Bang Dedi ini ya, moderatornya, kalau ada Kristen dan tidak ngomong begini diturunin aja. Tadi malam Bang Jibril itu di grup ya menyampaikan bahwa di Komal Bang Dedi ada Kristen terus nyanyi rohani. Kemudian aku lihat, oh memang si Oten ya putar lagu-lagu Yesus ini. Gak ada moderator pada tidur, host tidur, Bang Kores pun tidur di atas. Aku chat di bawah, wah memang maling mengambil kesempatan. Bagaimana kita mau ikut agamamu yang kau tawarkan Tuhanmu mati terkutuk? Mungkin dia tersinggung, baru dia turun. Jadi Immanuel diturunkan aja, Bang moderator turunkan Immanuel. Saya nggak moderator, dari tadi minta nggak dikasih. Bang itu, Bang Charlie. Turunin aja Bang. Siapa Bang Bun? Itu Immanuel itu turun Oten. Jangan sampai sebentar ketiduran masih dia bangun dia putar lagi lagu-lagu ini. Dan ada pengumuman teman-teman buat semuanya ya. Untuk masih ingat ini bahwa insya Allah tanggal 25 Desember mendatang kurang lebih jamnya jam 19.30 di Komal Apologet Islam Indonesia Pusat akan diadakan ya pagelaran atau statement-statement mengenai peringatan Hari Mualaf Sedunia. Insya Allah akan dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh mualaf memberi statement. Kemudian satu persatu mualaf bisa naik bergantian untuk berkisah. Tentu dengan malam happy mereka. Dan insya Allah kami akan berbagi rezeki untuk para mualaf. Komal mana? Di Apologet Islam Indonesia insya Allah nanti. Akun resmi Apologet Islam Indonesia. Peringatan Hari Mualaf Sedunia. 25 Desember ya apa ya? Kamis sampai Jumat. Malam Jumat ya. Kalau nggak salah itu nanti. Dimulai jam 19.30. Jadi jangan lupa teman-teman ya. Ikut meramaikan. Insya Allah kalau ada waktu teman-teman boleh naik. Silih berganti, beri waktu 2 menit untuk statement. Siapapun boleh naik. Setelah mualafnya mungkin teman-teman yang lain berbagi mengucapkan silakan. Jadi no debat, khusus memberi kesempatan kepada para mualaf untuk berstatement, berkisah, boleh tanya jawab. Apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah? Kira-kira begitu.
dibuka dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian Ketua Pembina Bang Juma memberikan sambutan, dan beberapa pengurus API, kemudian mualaf senior. Insya Allah mudah-mudahan Kok Dondi, Ustadz Kay, Ustadz Arifin Ababan, undangan sudah beredar ya. Beliau bisa naik sejenak, dan dari Arif Matea dan lain-lain. Kemudian para mualaf kita yang disahadatkan oleh Bang Juma. Dan alhamdulillah ada satu mualaf kita dari Surabaya, namanya Melisa. Itu alhamdulillah dia telah lulus kuliahnya S1 sarjana hukum dengan cum laude. Itu kalau nggak salah setahun yang lalu mualaf disahadatkan oleh Bang Juma. Dia dari China gitu ya. Oh, Alhamdulillah yang sudah lulus. mamahnya itu yang hidup sama mamahnya ya? Iya, Ibu Oh. Jason. Iya. Wih, keren. Dan dia ditawarkan S2 kampusnya. Kebetulan kampusnya juga kampus, nggak usah disebutin nama kampusnya ya. Bukan dari kampus Islam. Gitu. Caranya di mana? Online di Pemal Api. Wari mualaf, ya di online saja. Untuk karena mengingat, karena kira itu saling berjauhan, terus terhubung juga kita lagi sedang mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Kalau kita mengalami jumpa langsung itu membutuhkan biaya lumayan banyak juga mengenai transportasi. Ya namanya juga akhir tahun pasti tiket mahal gitu ya. Jadi untuk efisiensi ekonomis lewat online saja. Karena kita ini dibatasi dengan jarak yang begitu jauh. Efisiensinya begitu. Tapi insya Allah tahun depan mudah-mudahan umur masih panjang. 25 Desember tahun depan kami sudah koordinasi dengan BMC, Bina Mualaf Center Bandung gitu. Insya Allah akan diadakan di Sukabumi. Itu perkiraan peserta 1.000 orang. Tahun Masya depan. Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Sukabumi, Bandung ya? Jawa Barat ya. Oh, Jawa Barat. Iya, Bandung daerah. Wih. Semoga panjang umur kita ya teman-teman. Insya Allah, amin. Jadi tadi saya beberapa hari ini sama Pak Ketua ya, sama Akang di kantor itu membuka semua file-file lama. Alhamdulillah itu hampir ada 120-an yang tercatat resmi ya, yang disahadatkan oleh Bang Juma, khusus di Apologet Islam Indonesia, di Komal-Komal Api gitu. Arsipnya ada kurang lebih 120-an. Masya Allah, alhamdulillah. Itu yang online ya? Iya. Secara offline, yang tidak terdata secara tidak terdaftar gitu ya? Yang mungkin lewat masjid. Oh, Masya Allah. Terakhir kemarin ini ada yang offline si Randy gitu ya, di kantornya Bang Haji Deddy Miswar, sedang didekati oleh Pak Ketua dan kami juga bahwa beliau sudah ingin bersedia di masuk pesantren dan bisa rehat dari kerjaannya, dan ada salah satu donatur bersedia akan mengganti kira-kira gajinya berapa, biar dia bisa benar-benar belajar dulu. Yang kemarin itu yang syahadat langsung itu Bunda, ya kita doakan ya, ini masih proses dulu. Mantap kan? Mana ya, Ot? Charles Siapa? mana ini? Apa? Bang Andi? Tadi yang Siapa? barusan siapa? Randy.
Oh. Dia syahadatnya offline kemarin. Tapi via TikTok juga disiarkan. Jadi yang mensyahadatkan Banjuma dari Makassar. Tapi kita di dalam satu ruangan menyaksikannya. Nggak ada lagi Oten, stoknya di bawah. Apa sudah punah? Banyak permintaan Gun, tapi nggak yang mana Oten. Coba teman-teman Oten ketik. Kasih naik dulu lah biar kita sapa. Naikkan aja. Biar muslim nggak Pak, naikin aja. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Oh iya. Siapa tahu ada yang memberi hadiah kepada para mualaf nanti. Komar, Kristen Komar, Islam, Wiwi, Farmer, Komar. Orang pada molor kali ke sini ya. Mbak Wiwi ini masih ini. Oh, Mbak Wiwi masih melek ya. Gimana Mbak Wiwi, ada yang tidak ingin disampaikan? Ada yang tidak ingin disampaikan. Maksudnya apa itu Bunda? Ada yang tidak ingin disampaikan berarti nggak ada berarti. Oh, nggak ada. Salah pencet. Nggak apa-apa Mbak Wiwi. Salah pencet. Yang penting jangan salah tempat. Ya Bang Komar, selamat malam, assalamualaikum. Bang Komar, berarti sampai udah tertidur nih. Ada juga kalau ada Charles, kalau ada yang bertanya, Bang Charles, bagaimana kabarku di sana? Gimana jawabnya? Berarti sebelumnya dia sudah memberikan kabar. Nah, itu jawaban ngeles itu Pak Martin itu. Nambahin itu namanya. Itu nambahin. Sebelum naik ke ruang publik kan berarti dia sudah menyampaikan kabar duluan sama aku ya kan. Nanti di ruang publik bertanya lagi dia. Oh ya, panjang jawabannya itu. Ya Bang Angga, Bang WA, coba gimana nih kabar nih? Gak ada suara nih. Terus ada lagi pertanyaan. Apa Bang Ani? Apa yang kau rencanakan saat tidak merencanakan sesuatu? Apa yang saya rencanakan saat tidak merencanakan? Bingung. Bantu dong dijawab, dibawa, bantu jawab. Oh itu, ada yang molor tuh, siapa tuh? Bang Famer. Oke, udah ada suara, mohon maaf ya, diturunkan dulu ya, abang-abangku. Netizen semuanya ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan serius ini. Mikir ya. Pekerjaan apa atau aktivitas apa seseorang yang tidak bisa diwakilkan? Makan. Selain itu, ada yang jawab pup, tidur, makan.
Bikin Kalau paling mantap itu mati. Ya bagus itu jawabannya nih. Siapa yang di KRB? Sholat. Itu yang bagus tuh, sholat. Mantap. Raja Karibun sama yang ada dua jawaban yang paling mantap tuh. Hadiah Anda ini saya spesial yang ngasih hadiah ya. Boleh nggak saya kasih hadiah yang bener nih? Jelas boleh ya. Hadiah Anda adalah menunaikan ibadah haji bila sudah mampu. Itu bukan hadiah itu. Lah, Itu hadiah juga. saran itu. Itu saran itu Bang. Oh saran, hadiah juga dong, doa itu. Semoga mampu maksudnya. Aku kira betul, aku mau juga umroh aja deh. Ya bagi mampu gitu. Itu diaminkan tuh. Cak Bukin tuh di bawah, amin katanya. Itu. Yang di YouTube benar ibadah termasuk sholat gitu ya. Kalau ibadah mungkin masih bisa, ibadah secara umum masih bisa diwakilkan. Contoh nih, aku mau menyumbang atau berinfak sedekah. Tolong wakilkan, nah, gitu bisa. Terus ibadah haji masih bisa juga kan. Tapi kalau ibadah wajib sholat ya nggak bisa diwakilkan. Itu kira-kira yang di YouTube. Kalau doa kira-kira gimana tuh Bang Andi? Doa bisa diwakilkan, bisa. Kan banyak tuh kita kalau kita kurang-kurang pasti berdoa kan kepada orang-orang alim ulama, tolong doakan kan gitu ya, bisa ya. Kan biasanya kayak gitu, bisa. Tapi kalau Anda bilang tolong sholatkan saya ya, lu harus wafat dulu baru disolatkan. Jangan coba-coba ya minta disolatkan ya. Kalau masih hidup jangan coba-coba minta saya disolatkan dulu. Gimana mau disolat kalau masih hidup? Pada kemana waktu ini? Wah baru bangun harusnya. Iya kebangun aku. Bang Adis, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Tio. Biasanya keturun ya. Ini pasti lu udah hubungi Pak Martin. Saya juga masih ada teleponnya loh. Lu pasti lu yang nelpon. Pasti lu yang nelpon dia suruh naik kan? Iya tadi ya. Kirain udah berubah, masih gitu-gitu aja. Masih lah penyakitnya tuh. Ntar carikan hotel. Jam berapa nih? Malam-malam tuh dia masuk orang-kadang. Ntar. Tidak sampai ya. Disuruh tausiah di sini nggak ada ustad. Yang dimaksud Bunda Rahmat tadi itu kayaknya si itu Bunda Bu Mauli itu kalau kita debat itu dia nyanyi, dia nggak mau dengar orang. Kalau mau mendengarkan tausiah sederhana begini kira-kira ya. Kita sebagai umat Islam itu wajib memberikan ilmu kepada seseorang. Kalau kita punya ilmu, artinya apa? Wajib kita melaksanakan perintah Al-Quran, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu wajib hukumnya. Dengan cara yang berbeda-beda. Kalau kita mempunyai kekuasaan, ya mungkar dulu ya. Itu kita bisa membuat diskresi, aturan dengan tangan kita, kekuasaan kita untuk merubah kemungkaran, untuk mencegah kemungkaran. Gitu sih kira-kira. Tapi kalau tidak mempunyai kekuasaan, ya cukup dengan ilmu, lisan, menegur. Kalau kira-kira bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan, ya serendah-rendahnya mencegah kemungkaran, ya cukup dengan hati saja, tidak setuju apa yang dikerjakan mereka. Nah kalau untuk
saling memberi gitu, yang ma'ruf itu wajib hukumnya juga. Nah, kalau kita punya ilmu, tapi kalau nggak ada kesempatan untuk berbicara, ya cukup mensupport, mengiyakan apa yang orang bicarakan itu udah termasuk kita ibadah di sana. Ya termasuk antum semua luar biasa nih. Jam segini masih ribuan yang menonton, termasuk yang ada di YouTube. Jadi Anda juga terlibat di sana. Insya Allah menjadi amar jariah buat kita semua. Ya, jadi saling mendukung, itulah Islam. Jadi terwakilkan kita. Kalau ada seseorang yang beri ceramah, kita mendengarkan dengan baik, itu sudah terwakilkan. Seakan-akan kita yang seperti itu. Kurang lebih begitu kira-kira kultumnya ya. Bahwa mari kita terus bersatu dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kira-kira teman-teman. Wah, udah bisa tausiah gua nih. Kalau mendapat banyak undangan nih Bang Andi ini. Iya. Jawab nanti padat. Bu Moli kenapa tadi Bang jelas? Enggak, tadi Bunda Rama di Kemal kita tadi kemarin gak ada yang nyanyi Oten. Itu Bu Mauli itu kalau debat dia nyanyi, nggak mau jawab dia. Semalam Bang, semalam. Di room sama Bu Rama, Bunda Rama? Di sini. Hah? Di sini. Oh iya, ada semalam saya. Malam-malam ada itu. Ya sama Bang Charles. Tidur. Bukan sama si ini. Kok sama Bang Charles? Sama Bang Bejo, Enggak, semua sudah pada tidur. Saya kan habis sholat subuh ya. Lihat di grup. Bang Jibril itu komen, Kores. Itu kenapa kau biarkan Oten nyanyi lagu rohani? Saya lihat, tumalnya Bang Dedi. Saya lihat. Ya, itu kelalaian host, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oh gini, ini kan undangan apa sih yang dari sini loh. Jadi mereka bisa masuk sendiri tuh Bunda Rama. Ya, tadinya diundang kan, dia nggak ini, baru dia masuk lagi setelah pada tidur. Diundang yang khusus tuh loh, yang ini jalur yang ini. Ada kan yang khusus undang. Artinya gini aja, perbaikan ke depannya. Misalnya kalau OSnya memang tidak bisa concern, kan ada moderator yang lain. Siap siaga ya, mungkin saya menjauh gitu loh. Jadi ada yang standby lah memantaukan itu. Itu sih intinya. Kalau tidur itu. Ya, boleh OSnya tidur sejenak, ya namanya lelah. Tapi moderator di sini siapa ya? Tolong gantiin sejenak ya, kan gitu. Jangan ada yang tertidur. Supaya apa? Supaya tetap menjadi secret, tidak kebablasan lagi. Karena ini kan menyangkut api kan, api kaltim. Itu kira-kira. Kadang nanya tuh Aulia, kaltimnya di mana, host? Samarinda udah saya jawab. Samarinda. Tinggal Iqbal ini kok masih kerja ya, Iqbal sibuk ya? Katanya kemarin saya hubungin itu, tapi nggak diangkat, berdering, cuman nggak diangkat. Itu paling ini dia. Kemarinnya ngangkat kok dia waktu saya telepon itu. Oh, dia di balik papan. Saya balik papan, baik balik papan. Saya di Samarinda di Pasar Segiri. Waduh. Kapan situ Bang Andi? Ya buka lapak lah, jual ikan. Iya. Pasar Sigiri nggak ada jual ikan, jual pakaian di situ. Ada paling belakang, saya udah buka lapak, ada, baru dibuka. Kalau aku di kebun sayur, Balikpapan, buka lapak. Oh, berarti situ berarti kebun saya jual onderdil di mobil ya? Enggak, batu, buka lapak batu aku, bukan batu akik. Akik. Bang Iqbal sibuk Pak Yan, kerja dulu ya. Soalnya doakan beliau aja sehat selalu, dimudahkan segala urusannya,
biar bisa kembali lagi. Kalian kan kangen semua dengan celotehan-celotehan ilmu-ilmu beliau ya. Insya Allah dalam keadaan baik-baik saja. Padat itu kayaknya dia itu akhir tahun kan. Saya pun ini kok lagi sibuk-sibuknya nih. Balik kapan hadir? Ya semangat saudaraku. Balik kapan hadir itu? Agus Galang. Oh Pak Agus. Banyak orang Balikpapan. Oh iya. Selamat menyala Balikpapan. Di Balikpapan ada apa ya? Banyak banget. Ada penghuninya. Ini yang tapping Bang Suma saya selalu. Masa Bang Suma aja semuanya lah. Ini pertanyaan sederhana loh, di Balikpapan ada apa? Ada penghuni ya, ada apa lagi banyak di situ. Saya nggak nanya daerahnya loh, saya nanya di Balikpapan. Saya nggak nanya kota Balikpapan. Iya makanya jawabanku ada penghuninya Bang Andi. Ya. Coba Anda ambil papan baru dibalik. Anda ketemu apa di sana? Lupa, kalau papannya sudah jadi rumah? Ya itu nggak dibalik lagi, sudah jadi. Nah, ribut lah kita di sini. kalau dibalik itu semua kan, kalau dibalik ke semua papannya itu kan dibongkar nama itu, pasti ada orangnya penghuni di dalam itu. Ya boleh juga sih. Tapi ya itulah mungkin asal usul Balikpapan ya, karena memang di sana kan kayu banyak ya, Kalimantan. Alhamdulillah. Hutan kita ya, hutan Kalimantan paru-paru dunia gitu ya. Ya mungkin asal usulnya banyak papan. Nah, tapi di Balikpapan sudah nggak ada kota ya, nggak ada lagi hutan ya Balikpapan. Ada itu gunung apa Bukit Suharto. Oh ya masih hutan itu ya. Iya. Kasih tahu tuh, jangan ditebang sembarangan, biar menjadi paru-paru dunia. Hutan lindung. Hutan lindung itu ya. Oh itu hutan lindung itu Bang Andi. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Bagus lah. Tetangga dekat rumah itu kan nebang sembarangan kena dia. Anak sama bapak masuk dua-duanya. Ya lah nggak boleh lah. Nebang di situ. Jangan sampai alam marah. Hutan aja lo dilindungin, masa kita enggak. Kalau alam marah itu, kalau alam marah tidak ada yang bisa membendung. Betul. Yang korban adalah masyarakat yang tidak berdosa. Segelintir orang menikmati, ya, masyarakat yang tahu apa-apa menjadi korban. Itu namanya bencana. Seperti yang terjadi baru-baru ini di Pulau Sumatera. Gitu. Mari kita memperlakukan alam ini. Kita harus bersahabat dengan alam. Jangan dikeruk terus. Jangan digundulin tuh hutan. Setuju teman-teman? Ya. Itu pertanyaan bagus tuh. Di bawah sedikit Bang Andi. Apa tuh? Pertanyaan itu, Bukit Suharto punya Soeharto? Bukan juga. Maksudnya tuh asal-asal penamaan itu kan pada Orde Baru itu diresmikan dan dikembangkan sebagai hutan hutan lindung atau taman hutan raya gitu, yang diberi nama Bukit Suharto sebagai penghormatan lah kepada Presiden Soeharto itu pada masa itu. Ya, beliau waktu berkuasa bahwa hutan ini adalah hutan lindung. Nah, gitu. Kepres dulu itu malah kalau nggak salah itu. Masyarakat lah atau ya diberilah kenang-kenangan beliau melindungi hutan kan gitu. Kira-kira gitu sih. Betul Bang Andi ya. Tepat itu. Waktu itu kan saya ada waktu itu di sana. Iya. Ya, waktu rame-rame kan kebetulan waktu itu saya ada. Ya, saya merapikan lah parkir gitu. Saya parkir waktu itu Bang.
parkirin kendaraan biar nggak crowded gitu. Ini lah Bu Rama, yang Bu Rama cari ini setek namanya di bawah tuh. Tuh, baru nongol dia. Ini rupanya si bandel ini, nyanyi-nyanyi Siapa? sembarang. Siapa namanya? Ibu Moli ini ada nih, nih. Baru datang dia nih. Nah, ini rupanya orang tidur dia nyanyi-nyanyi kampret. Nah, dia malah ini mah naik dia ya. Gak bisa diskusi sebenarnya Bang Andi, sudah dilarang juga sih. Sebenarnya kami juga ngelarang, nggak usah ikut debat. Tapi kalau dalam kita tuh apa girohnya itu loh, semangatnya dia itu. Coba. Siapa tahu dia ada kemajuan. Bu Moli naik, Bu Moli. Buat ini Bu Moli. Mana Bu Moli? Naik. Buat apa? Memacu adrenalin kita sama Ibu Moli gitu ya. Sama Bu Rama cocok itu. Oh ini. Apa? Udah Bang Andi, aku serahkan ke Bang Andi sama Bu Rama lah ya. Aku sama Bang Charles udah. Kalau ini mah mak saya ini, beliau baik orangnya ini. Iya. Begini Tanya loh dulu, ya. Bang, Teman-teman. Bang, tanya dulu Bang Bejo, masih kah? Beginilah teman-teman. Begini itu adalah Bu. Ibu itu siapapun dia, ya wajib kita hormati, dia perempuan, apalagi sudah berumur ya kita harus hormati dia gitu loh. Itulah ajaran Islam Ibu. Ibu. Iya harus dihormati itu perempuan. Kalau nggak ada ibu-ibu, kalau nggak ada perempuan, mana ada kau? Benar. Setuju Bu. Dari mana kau keluar? Betul. Apalagi kalau nggak ada, apalagi kalau tidak ada Ibu Bunda Maria, Ibu Moli nggak punya Tuhan. Kalau nggak ada itu betul. ibu, kau juga merana, nggak ada cuci bajumu, nggak ada cuci Enggak. Emak saya nggak pernah nyuci baju saya, nggak pernah. Nggak boleh itu ibu kita disuruh nyuci, enak aja. Emang dia pembantu? Istrimu nggak perempuan. Istri juga nggak boleh nyuci baju. Pokoknya kalau nggak ada perempuan, nggak ada masak nasimu. Masak sendiri. Kau campurlah garam sama gula, kau campur entah apa-apa. Nah bagaimana Ibu Moli kabarnya di sana Bu Moli? Sehat Bu Saya Moli? hormati Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi itu bukan manusia Bu. Ibu Pertiwi bukan manusia. Kambing itu Islam. Ibu Moli usianya berapa sekarang? Ngapain kau tanya usia aku? Aku masih 20 tahun. 20 tahun yang sudah lewat. Tapi ada loh di Alkitab ini ku tengok sama Apa itu? tentang binatang-binatang. Di mana tadi ya? Ini kan tentang binatang yang kalian ikutin kan? Berarti dari Alkitab ini juga kalian ambilin apa kalian ya? Misalnya di sini ada aku tengok tadi apa namanya di mana ya? Dari Keluaran apa mana? Di Binatang nih, makanya dikemasukan kali Bu, bukan di Keluaran, dikemasukan. Makanya rupanya kalian itu kan cari kambing itu Islam, apalagi unta itu Islam, apalagi. Kenapa semua binatang kalian ambil? Gara-gara apa? Kalau kami kan nggak ada pala binatang, Jeremia apa gitu, nggak ada binatang kalau di apa kami. Yang jelas binatang seperti babi kami nggak makan Bu, haram. Itu makanan. Ini kan tentang apa? Isi kitab. Isi jeroan. Kita kok ada jeroannya jangan dimakan Bu. Kotor, jeroannya jangan dimakan. Kalau di Kristen itu nggak ada tentang binatang. Kalau di Kristen, kalau dibaca-bacakan itu nggak ada. Makanya kalian masakan kambing jadi Islam. Daripada anak domba Bu, Anda bilang Yesus anak domba. Pendeta kan gembala Bu, pendeta itu gembala, Anda dombanya. Ya tetapi ini kan kok Kena dia. Langsung kena dia. Tunggu dulu. Di mana tadi ya? Ibu kan domba, pendetanya gembala Bu.
Beda arti domba di Kristen, beda arti kambing di Islam. Oh beda. Jadi domba itu Iya. apa Bu? Domba itu artinya apa? Domba itu apa? Domba itu, Iya. domba itu artinya kan umat juga termasuk domba. Buset dah. Bukannya domba itu binatang Bu? Makanya ada di artinya itu bukan binatang. Kalau domba itu Domba. bukan binatang. Kalau Domba itu binatang Bu. Benar Rama coba Tidak, tampilkan kalau gambar di domba. Kristen itu domba-dombaku itu artinya umatku. Makanya Oh. ada umatku yang hilang. Itulah dombaku hilang. Oh domba. Bukan binatang. Kalau di Kristen itu enggak. Oh jadi domba bukan binatang ya Bu? Artinya domba itu. Jadi domba bukan binatang ya Bu ya? Kalau dombaku hilang, udah semua lah hilang masuknya di situ. Ya kalau dombamu hilang Bu, berarti ada yang ngambil. Mana tadi? Tunggu dulu aku cari. Bingung dia. Tenang aja. Nyari domba. Bingung. Karena kalian ku tengok. Aku kan hanya dengar. Nah itu gambar Bu. Bu, Kalau ini domba Islam ini. itu banyak binatang. Bu ini gambar apa Bu? Tadi Bu Mali ini gambar apa ini? Itu ada gambar Bu. Ini gambar apa? Bu, ini gambar apa Bu? Gambar apa itu? kalau di luar negeri domba, tapi kalau di Indonesia kan memang nggak ada kayak gitu. Ada di Indonesia domba banyak banget, domba Garut. Nggak tahu aku Bingung dia. Mana dia? Makanya ngomongin binatang sih. Itu Kalau mau ngomong nanti lah baik-baik. itu. Kutanya dulu kau, kenapa nama-nama di yang kurang kalian, kenapa nama binatang apa? Kok kami kan keluaran, bilangan, apa gitu. Kenapa kalian semua binatang? Kan itu kitabnya Yahudi Bu, bukan kitab kamu itu yang kau sebut. Itu kitabnya Yahudi. Kitab Yahudi? Iya. Memangnya agama dari dulu, kan dari Yahudi duluan, dari Israel sana. Ya, tapi kan Yahudi bukan Kristen. Rupanya. Tapi Yahudi Ada bukan rupanya Kristen. di Indonesia duluan agama, kan memang orang luar negeri sana lah, Israel sana baru ada. Ibu ini Orang pengalah. Yahudi di sana. Ibu mau ini jam terbangnya. Ya kita kan Kalau bener mengikuti, dengar dulu, kita kan mengikuti orang dari sana, makanya ada agama di sini. Tapi orang dari sana tuh hanya Enggak mungkin lah. Kalau dibikin Buset dah. nanti, dengar dulu. Kalau dibikin nanti, dia kita masih mau batak. didengerin. Tunggu dulu, kamu kan bilang tadi Saya bilang. orang Yahudi. Kalau dibikin ini Alkitab Batak, kalau dibikin ini Sudah saya Alkitab bilang. Batak, kamu juga bingung. Kenapa jadi Alkitab Batak? Kenapa bingung Bu? Orang dari Israel sana duluan agama ya orang itulah yang berkuasa. Coba baca Bu Yohanes 1 nomor Bu. Yohanes 1 bahasa Batak Bu. Dulu ku cari aneh-anehnya pertanyaanmu. Yohanes 1 bahasa Batak Bu. Tapi kalau Bu. kau bilang di mana ada babi banyak di orang Batak. Tunggu Bu, saya bacakan ya Bu ya. Itu Nih. enggak apa aku. Ibu ini kenapa congornya Ibu ini nggak ada remnya ya? Kau yang memancing duluan loh. Loh enggak Ibu, tadi saya baik-baik dari awal loh. Orang yang mencari tadi yang ku baca itu dulu. Sungguh saya bacain ya Bu ya. Yohanes 1 Yohanes 1 nomor 1 nih. Dimulana. Yohanes rupanya. Ibu. Bu Moli, dengarkan dulu Bu Moli. Dimulana inunga adong hata ijala saur tu debata dohata ijala debata dohatai. Itu bahasa Bataknya Bu Yohanes 1. Ibu nggak tahu kan? Kalau debata itu, tahu kau debata itulah Allah itu. Makanya memang kalau bahasa Batak yang pas menceritakan kalau tentang di Alkitab ini. Berarti bukan Yesus itu ya debata ya, bukan Yesus. Kalau di Alkitab ini orang Batak lah yang paling kuat mengenai Allah itu. Jadi Yesus itu bukan debata ya Bu? Makanya di Batak itu kan, bahasa Batak itu. Nggak ada dibikin di bahasa Batak itu kan. Sini sebentar, ambil kayu kunci Tunggu ambil dulu tuh. apa Batak kami ya. Ambil itu kunci dongkrak. Sini Mbak, sini. Kunci dongkrak. Ambil sini ya. Ya sini. Ya.
bukan yang gede sekalian itu loh. Yang kemarin yang punya dump truck, Sampai mau aku jadi diketahui orang apanya ibu-ibu itu udah tengah malam. Bunda Rama maju. Bunda. Apa tadi kau bilang bahasa Batak tadi? Yohanes 1 nomor 1. Oh, ya. Ya. Demonstratornya. Apa kau ngerti rupanya bahasa Batak? Ya ngerti lah. Ngerti. Berarti anak Batak dah hobi. Iya, no hepeng. Kola sada donariko. Nah kan? Apa itu? Jangan nyanyi. Yohanes 1. Kan bahasa Batak lagu. Tadi kan kau bilang ini kenapa? Ini ada lagu ini lagu rohani. Jangan Bunda. Lagi di YouTube. Jangan mudah lagu. Kau nggak usah ikut kau sama aku. Kau kerjanya kau. Kau pikir suka aku nengok kau, sikit nggak suka aku nengok kau. Kenapa? Aku terus terang kalau aku nggak suka, nggak pas di hatiku. Sampai pun kau nggak mencet sama saya. Kelakuan. Apa tadi yang kau bilang bahasa Batak apa? Yohanes 1 nomor 1. Yohanes 1. Udah sering buat mencet dia, Bang Din. Yohanes 1 berapa? Nomor 1. Yohanes 1. Bu Moli itu mana senang diskusi sama perempuan, mana senang dia. Perempuan itu mulutnya bocor. Bu Moli, waduh, Bu Moli lo perempuan. Saya Dia ngatain dirinya sendiri. Dia ngatain dirinya sendiri. Kali mulutnya. Daripada ibu bocor halus. Kau tengok aku, nggak peduli aku agama kalian. Bocor halus. Hanya menerapkan agamaku. Nggak mau aku gara-gara agama aku menghina-hina. Nggak ada yang hina Bu, nggak boleh menghina. Janganlah saling menghina Aku yang Bu. bodoh apa akan sama kalian. Coba baca Bu, Yohanes 1 Bu. Menurut masing-masingnya kalau yang beragama ini. Coba baca Bu, Yohanes 1. Nomor 1. Satu dimulai. Dimulai nunga adong hatai. Jala sartu debata do hatai. Jala debata do hatai. Kenapa beda dengan terjemahan Indonesianya Bu? Allah itu bahasa Batak itu artinya debata Tuhan Allah. Nggak ada itu Allah di sini debata kok. Ini kan bahasa dan Bataknya debata itulah Allah. Nggak ada Bahasa salah itu. Bahasa Indonesianya Allah. Ibu kurang arisan kali ini bacanya. Udah dibilang dimulai nunga adong hatai. Pertama sudah ada apa itu kata itu bahasa Bataknya ini kan dimulai adong hatai nunga adong udah ada kata itu. Ini bahasa Batak. Debata di sini Bu adalah Tuhan. Iya debata itu kan memang Allahnya Tuhan. Bukan Tuhan, bukan Allah Tuhan. Kalau Tuhan sama Allah nggak sama rupanya. Beda. Allah itu nama. Allah itu nama Tuhan. Allah itu menurutmu bukan Tuhan. Allah nama Tuhan. Tuhan itu sama Allah sama debata itu sama. Kunci dongkrak yang dump truck. Kunci dongkrak yang dump truck aja, jangan yang mobil kecil, yang dump truck yang gede. Di mana satu debata dimulai? Siapa yang bawa? Itulah yang bawa kunci sama kunci dongkrak pukul muncungnya biar giginya rontok. Yang bawa dump truck siapa? Si Junedi. Akan mulut kau itu apa ramah? Si Junedi aja kau. Gak pernah nyambung otakmu. Makanya orang malas nengok kau. Otakmu mereng jadi aku mereng sama kau. Tahu? Buat gara-gara kau. Gak ada menghormati orang tua sikit pun. Begini Bu. Capek-capek aku membaca Alkitabku, kau menghina aku kayak gitu. Gak ada otakmu. Kayak gitu kau diajarkan di agamamu ya? Iya. Harus ada kesopanan untuk orang tua. Ibu Muli jangan marah-marah. Jangan, harus sopan. Bu, jangan suka marah-marah, nanti lekas muda. Emang dikiranya Beramu masih muda apa dia?
Itu harus kayak gigitnya. Ada sopanmu kayak gitu sama orang tua. Pak Pahan, Bu Rama itu lebih tua dari kau itu. Ada dulu nenek-nenek, ada dulu nenek suka marah-marah Tahu ya. aku datang masuk ke sini karena diundang aku. Dia tahu kau mulutmu itu ajari apa. Tutup mulutmu itu. Saya Kau lebih ikut tua. campur kau sama saya. Tua kau Mauli Pak Pahan. Mulut kau aneh-aneh kau. Orang lagi asik membaca Alkitab kau pula. Ada dulu nenek-nenek suka marah-marah, langsung jadi kita. Anak dibanding kami Mauli Pak Punya otak. Kalau kita udah perempuan yang beres, punya otak sedikit. Be. Kalau kau punya otak, Bikin cari gara-gara kau. Moli, kalau kau punya otak, nggak mungkin kau tuhankan manusia yang keluar dari selangkangan, nggak mungkin. Berarti kan otakmu. Yang terlalu kasar bundanya. Udah aku bilang baru masuk aku ke sini, aku bilang aku gak suka nengok kau. Kau usah nyambung-nyambung kau sama aku. Suka kau. Kau usah nyambung-nyambung kau sama aku. Gak suka aku nengok mukamu aja. Apa otakmu aja Iya benar. bener kau. Ibu Mauli itu kalau on cam cantik loh Nanti itu. sambung kau, gara-gara uang kau. Di sini kau berkuak-kuak kau, bertahu kau. Aku pernah Kalau lihat saya Ibu Mauli gara-gara itu ya saya teman-teman ya. membacakan Alkitab saya. Dia dulu kalau jam 10 pagi itu ya, dia naik di Komal on cam itu ya sambil masak itu, rambutnya terurai loh, cantik kali. Gitu loh, kayak artis. Cantik dilihat dari sedotan. Berdosa kau. Kalau saya bersih saya, nggak gara-gara uang saya membaca Alkitab saya, demi Tuhan. Kau sama orang tua kau. Bu Mauli kenapa rambutnya nggak disemir, biar nggak putih gitu. Datang kau ke sini buat berantem kau. Gara-gara nggak boleh kayak. Bu Moli, open cam Bu Moli. Bu Moli Tapi gini loh kau maksudnya. ini, Bentar, Bu Moli itu jangan mau didengar. Dengar orang juga Bu Moli. Open cam dulu Bu Moli. Nah, open cam dulu. Jangan nanti terpesona Bang Handi. Kata Bang Handi kan cantik. Cantik itu, benar. Tunjukkan pesonamu Bu Moli. cari gara-gara kau di pagi-pagi gini pun kau cari gara-gara kau sama orang tua kau. Kau pikir kau aja bisa merepet? Saya juga bisa. Kenapa sih Bu Mauli marah-marah melulu sih bawaannya? Jangan ini, Kenapa? Bunda meramah si Teong ini. Itu Bunda tua. Nah, dari tadi aku bilang gak usah aku campur kau sama saya. Bunda Merana, Bunda Rama bukan Bunda Merana. Aduh, parah Bu Moli. Parah. Kau kesini. Kalau nggak ada uang kau juga nggak mau di sini kau. Udah tahu aku. Kenapa ada Kalau uang? saya enggak, saya membaca Ngado Alkitab happy, saya ngado demi happy. Tuhan. Demi mengapakan agama saya, membela agamaku. Bukan Udahlah demi uang itu saya. udah dipuji. Kalau kau Pujinya ya, terurai. Bagaikan kau lidi yang lawan rusak. aku di sini, tahu kau? Kau lawan aku di sini, dapat uang kau nanti 1 juta. Kalau kau nggak kulawan, dapat uang kau 1 juta. Ibu Mauli kenapa sih ini kayak emang ada kehabisan es batu di rumah? Biar tahu kau. Biar tahu aku rahasia kau, nggak usah kau ngomong sama saya. Dia tuh suka ngomong sama aku, suara kau katanya suaranya Bang Andi bagus gitu. Wih, Masalah tertarik. itu harus hormat. Tertarik dia ya sama Dari masa Bang Handi. aku nggak udah aku bilang sama kamu, nggak usah kau ngomong sama saya. Kenapa lo Bu sama-sama perempuan nggak boleh begitu loh Bu Moli? Kenapa? Dari kemarin aku udah nggak suka aku nengok ini. Bukan di layarmu ini aku nggak suka sama dia, di layar yang lain. Karena kau kan Kan di sini, saya memang nggak suka nengok sana Sinore lagi, ini lagi satu. Siapa itu lagi? Bu, nggak boleh. karena memang Bu Mauli ku buat kan ku buat pencret. Jadi gitu. Aku itu meluruskan, jangan marah-marah. Aku cuma meluruskan, jangan menuhankan anak orang. Itu nggak suka aku. Biar lagi. Saya cuma meluruskan, jangan menuhankan anak Maria. Bukan meluruskan. Kenapa kau benci? Saya cuma Nggak meluruskan. beres kau. Kamu kalau menerangkan apa? Aku menerangkan dari Alkitab. Aku nggak usah kau ngomong.
Gak boleh kau menyesatkan di Komal Muslim. Kalau di gerejamu boleh lah, karena di gerejamu itu sama-sama nggak ada akal kayak kau. Boleh di gerejamu kau membodohi. Kalau di Komal Muslim nggak bisa kau. Kita harus bantah. Iya toh? Kalau di gerejamu sama-sama nggak ada. Diam-diamkan kau di sini. Kalau di gerejamu nggak ada akal, boleh kau di situ. Mau apa rupanya kau? Kalau kitab tuh yang kau baca. Buset, emosi dia. Udah janganlah emosi Bu, nanti stroke udahlah. Gak ada ilmu aku baca kitabku. Oke, Bu Rama, Bu Moli dengarkan saya. Jadi gini Bu Moli. Bukan Bimoli. Karena kita awak Bang Dedi. Kenapa lagi Bu Moli? Bang Dedi masa dia bilang Bimoli, bukan Bimoli, Mauli. Bang Dedi juga. Bilang orang minyak Semua Bimoli kalian, lagi. menurutku ya, semua kalian banyak kali dosa kalian. Biar tahu kalian. Waduh. Dosa kalian lah yang paling nggak diampuni Tuhan. Karena Kan kelakuan kalian itu. Bang Handi tadi muji rambutnya bagai sapu lidi terurai. Sapu lidi. Kalau kita sudah memuliakan Tuhan, jangan mulutnya kayak bocor. Bu Moli dengarkan dulu orang bicara Bu Moli. Beda dia muliakan beda main-main. Bu Moli maunya didengar terus. Dengarkan orang bicara Bu Moli. Ada nggak hormat kau sama orang tua kayak gitu? Iya. Aku juga baca Alkitab. Datang kau bilang ambil kunci, tutup mulutnya. Mulut kau ditutup. Ya, kau. Enggak, kita tanya dulu Bang Handi itu tujuannya ambil kunci dongkrak. Datang pula mulut kau Mobil. kayak gitu. Buat mobil. Dia kau nggak perlu ngomong sama saya. Gak masuk akal ceritamu tuh. Bu Moli, besok rencana mau kemana Bu Moli besok? Ada acara nggak? Kau jadi orang kau kayak macam kau aja paling kaya di dunia ini, macam kau aja paling hebat di dunia ini. Kau bikin orang lain itu nggak ada kau hargain sedikit pun. Kau pikirnya aku di telapak kakimu? Kenapa marah-marah Bu? Mulutnya sakit mah. Orang lagi baca Alkitab entah apa dibilangnya. Bu Moli besok rencana mau kemana? Kalau mau rencana mau ke pasar. Udah, dia melakukan. Saya nganter. Perlu kau ngantar Kebetulan saya lagi narik. Nggak perlu kau ngantar saya. Makanya mulut itu dijaga supaya jangan orang emosi nengok kalian. Loh, orang mau nganter kok dijaga? Mau Orang kan. baca Alkitab. Kau tadi nyuruh ambil bahasa Batak. Aku ngerti. Aku juga ngerti artinya. Mengapa kau? Memang dasar kalian sibolis kalian semua. Aku juga ngerti artinya Bu. Ingin mau belajar Alkitab tapi mulutnya kayak gitu. Dimulai ini Tapi kalian ingin kayak mana di Alkitab itu? Begini di Alkitab begini. Sesudah awak membacanya yang ada lah ambil kucing. Kenapa Tuhanmu Bun, kenapa Tuhanmu itu terkutuk? Kenapa Tuhanmu terkutuk? Nggak boleh main-main seperti yang Saya tanya, kenapa di Bibelmu Tuhanmu terkutuk? otakmu beda sama saya. Ya, otakmu karena banyak lemak babi. Beginilah kau. Saya tanya, kenapa di Bibelmu Tuhanmu terkutuk, Bun? Kau, terserahmu. Mau terkutuk mau apa rupanya kau? Buset dah. Kenapa? Saya tanya, kenapa Tuhanmu terkutuk? Santai Bu Moli. Sampai mati kau nggak bisa kau bawa isi Alkitab. Biar tahu. Mampus Bu Rama malam ini. Kemana kau pergi? Masukkan cepat. Sama Bu Moli. Kau bawa isi Alkitab. Lebih kita ngobrol santai, saling kenal aja Bu. Ibu, benar ini. Besok rencana mau kemana Bu? Ada rencana ke pasar? Kau yang berdosa kau bacanya enggak apamu. Aku dicuekin. Aku berpaling lah sama yang lain. Daripada kau Bercuekin. berdosa kau, pikirkan. Bukan susah kita hari ini. Tapi Berdosa kau kayak gitu. Tapi Moli ini sebenarnya pada dasarnya orang baik. Memang cara dia mengganggu gitu, dia ngerepet. Enggak, pada dasarnya Bu Moli ini orang baik sih sebenarnya. Cuman mungkin ada sesuatu, ada problem gitu ya. Mungkin ada gejala awalnya. Saya pengen tahu gejala awalnya apa dia begini gitu loh. Siapa tahu kita bisa bantu. Sebenarnya pada dasarnya ini orang baik gitu. Dia nggak ngerti pengajaran gerejanya itu. Kambing juga.
Salah dia baca Bible-nya, itu masalah dia itu. Kan di Bible kasih hilang Semua musuhmu. kau Islam di Alkitab ini. Kan kasih hilang musuhmu, Bu, gitu loh. Semua kau Islam, semua si Abraham si Islam. Bible-nya Kamu diajarkan juga perempuan Islam. tidak boleh berbicara di depan umum. Dia bicara Kau bela-bela agama kau, tapi mulutmu kayak gitu. Bible-mu Orang itu kalau baca mengajarkan Alkitab itu yang perempuan tidak sopan, boleh biar berbicara berharga, di biar depan Tuhan itu memberi rezeki. Mauli. Di Bible-mu diajarkan perempuan itu tidak boleh bicara. Ngapain kau leceh-lecehkan agama orang? Tidak ada yang lecehkan kok, tidak ada yang lecehkan. Nggak ada. Bunda Rama itu bertanya itu. Bertanya, Opung ini marah-marah apa dia Bang Andi? Opung ini nggak mau ngajak aku balik lagi, aku nggak mau, marah-marah makanya. Siapa mau ngajak kau balik? Ya, dilakukan semua orang. Mau mati kau, Mamora, mau tidur balik kau, mau jadi ustaz kau pun aku nggak peduli samamu, biar tahu kau. Tidak enak kan kau cara-cara kau Kenapa kenapa lah kau Charles ninggalin Kristus? Ya karena aku kan memperingatimu, bukan mengajak. Biar sadar namun kau. Itu ajakan itu. Sekarang kau udah apa namanya ini? Jadi si Iskariot kau. Kan sudah sadar dia. Mau hancur hidupmu. Mau jadi Bang Charles. kau nggak peduli saya. Bang Charles itu tuh tersadar dia nggak mau lagi menuhankan anak orang yang mati terkutuk. Tak mau dia menuhankan. Seramu mau mati terkutuk. Jangan kau marah-marah bilang orang setan, justru kau yang setan. Begini. Jangan terpancing, biarin aja dia, biarin aja. Jadi rencana selanjutnya apa, Mali? Rencana selanjutnya nih? Mungkin bikin perkumpulan mungkin. Kenapa kau ikutin? Abraham. Kenapa kau ikutin si Musa? Kenapa ada di situ? Kalau kau nggak berlaku sama kau, Nabi Musa disebut sih. ya? Kalau nggak ada berlaku sama kau yang di dalam Alkitab ini, keluarkan semua apa yang ada di Alkitab ini dari agamamu. Kalau kau nggak menghargai sedikit dari Alkitab ini, keluarkan semua. Moli, Bisa tapi nggak itu kau? kan Bisa kau nggak? Moli, tapi itu kan bertentangan dengan ajaran daripada Raja Bata. Apa? Udah, jangan bawa suku, Bang. Mulutmu itu kalau ngomong di Alkitab ini semua Abraham kalian ambil itu juga kan- dari sini, tetapi beraninya kalian menghina-hina isi Alkitab. Abraham itu Nggak ada yang tertulis hina, di Bu. kitabnya Yahudi Opung. Abraham itu. Sabarnya kami agama Kristen ini menghadapi kalian ini. Ambil kunci Ya, udah dongkrak cukup Bang sabar Andi. kami, udah Bang cukup Andi, sabar kunci kami. dongkrak. Tak, karena kami tidak pernah Kunci dongkrak. menggunakan agama kalian. Mau Baru apa diterak, pun, sopirnya pulang, kuncinya di bawah, jadi nggak bisa diambil. Si Junedi kami bawa nggak truk tadi. peduli, nggak peduli. Kan saya Bukan ada itu 4 peduli truk. sama kami. Yang perlu sama kami, iman kami kuat. Apa pula Perlu kuat? kami agama orang. Iman sama siapa? Tuhan itu nggak mungkin lahir. Kok kalian bilang Tuhan lahir? Itu di dalam hati kami. Iman pada siapa? Tuhan nggak mungkin lahir sama saya. Ini bagaimana orang biar emosi sama kita. Ini ibu tidur deh, Bu. Ini tua nanti sakit. Biar emosi sama Ini kita. istirahat. Kita cari Ini udah jam masalah. berapa ini? Masalah mana ini yang belum? Istirahatlah, Bu, tidur. Nanti sakit loh. Iman sama siapa kau Moli? Sama Nggak ada setan. niat kami. Ya, iman sama siapa? Tuhan itu nggak mungkin lahir. Jadi bilang kemarin, Oh, Raja ya, Batak tahu juga kau. ngajarin gitu. Biar tahu Namanya kami nggak peduli mau Namula kemana jadi, pun agama. Namula jadi itu nggak mungkin lahir. Sudah ada Tuhan. Peduli mau belajar Bu Meli, aku mau nanya bahasa apa artinya longor? kupingmu biar jangan naik Bu kuping. Meli, apa artinya longor? Longor artinya apa longor? Itu kayak dia gitu loh, nggak ngerti. Apa artinya longor, Agamamu Bu sama Meli? kami nggak berlaku agamamu. Orang lagi nanya ini, saya mau belajar. Apa artinya Tapi kalau longor? kamu terus Bosan hanya dicuekin. menghina, yang Lama-lama. mana? Lama-lama gua ambil bener nih. Yesus itu manusia. Muhammad itu Tuhan. Ya kan? Ini kembali-balik dia. Kembali-balik. Kalau si Muhammad itu Tuhan. Inilah kau, Sadar karena kau kalian. begitu kau bego. Mau membela agamamu kau tapi
Itulah longor tuh kayak gitu dah, longor baca nggak ngerti. Apa sih arti longor itu benar? Apa arti longor? Bego, mau lipan tuh bego. Nggak bisa Longor. baca, nggak ngerti baca itu. Oh, longor bloon. Kau mengatain orang, kau pandai kau. Nggak bisa belajar, nggak pernah belajar itu namanya kalau longor, nggak pernah belajar. Nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi Muhammad Tuhan. Nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Hilang Kristen itu gimana supaya hilang Kristen itu dari dunia ini? Itu maksud kepala kau, biar tahu kau. Oke buset, enggak juga kali. Opung kemarin nyari-nyari Bang Juma kenapa mau dimarah-marahi? Kenapalah kau Charles meninggalkan Kristus? Dengar kau Charles ini kata Kristus katanya. Kali itu ngajak itu namanya. Kabur. Kabur ya. Abraham nih Res, Abraham. Itu nggak ada keluarganya yang larang. Nggak usah naik komal. Udah dilarang bunda tuh. Gak usah lagi naik Opung, dibilang udah dilarang, masih naik-naik. Banyak Kristen larang dia naik, dia pun tak naik. Opung-opung gila itu. Itu orang naik situ orang. Alah. Situ morang, Yesus itu menyebut kalian itu anjing. Salib di sana di tempat kelahirannya Yesus, di Israel sana salib diludahi. Misionaris ditempeleng, diludahi itu. Kalian dianggap anjing. Matius 7 kalian diusir. Nyala kalian, kampret. Kok diusir itu? Inilah ketololanmu ya, kau bandingkan yang kau tuhankan itu dengan Nabi. Yesus itu tidak di surga di langit. Kalau kau berani punya nyali, ayo naik diskusi. Kau ikut Yesus, Yesus akan mengusir kau. Kau disebut anjing. Kau itu ya dari Roma sana, Roma Yunani. Makanya Tuhan itu tiga dalam satu, 3 in 1, Trinitas. Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Yesus orang Yahudi, orang Israel. Bahasanya Aramai. Bibelmu bahasa Yunani. Dabling Bang Andi. Oh doubling ya. Saya pakai handsfree. Kalau nggak pakai handsfree pakai speaker aktif. Jadi sebenarnya ibu tadi itu kalau saya sih maunya kita baik-baik lah ibu. Kita Muslim itu menghormati loh perempuan siapapun itu. Karena dari awal tadi saya buka seperti itu. Ya ternyata memang sulit untuk bersahabat dengan dia. Ya oke lah. Mau dia apa lagi? Kita berusaha memberikan yang terbaik. Ya mungkin ibu ini memang gejala awalnya apa gitu ya. Yang namanya studi kasus itu ya, sebelum menangani kasus, kita harus tahu dulu gejalanya apa. Dokter itu kalau ingin mengobati pasien, dokter itu nanya dulu ke pasiennya keluhanmu apa. Nah, baru diberikan tindakan. Begitu juga kalau seperti ibu tadi ya, kita harus tahu dulu gitu. Ini gejala awal apa ini? Kalau ibu ini sudah jujur ya, kita bisa mungkin kasih solusinya gitu ya. Kalau perlu tindakan medis kah? Atau tindakan spiritual kah melalui psikis mungkin? Tapi ibu ini nggak mau kooperatif. Kalau saya udah ancam tadi mau ngambil kunci dongkrak, tetap aja nggak kooperatif. Ya mau dia apa lagi? Bunda Rama yang jadi serangan balik. Kan aku bilang, ambil itu kunci dongkrak, pukul ke mulutnya biar giginya parah dia. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau aku udah ketemu yang galak-galak, gue bilang, diam, kunci dongkrak.
masih dongkrak, diam dia. Ini nggak sama sekali nggak hiraukan loh. Nggak peka, kepekaannya Nggak peka kurang. dia. Kurang. Sama Bang Bejo loh. Bang Bejo tuh ampun itu kemarin. Tapi intinya kami muslim itu siapapun perempuan ya, apalagi yang udah berumur, siapapun dia itu, kita harus menghormati perempuan itu. Kita ibaratkan dia adalah ibu kita. Maupun dia salah apapun ya, yang namanya perempuan. Itu sih intinya ya. Semoga Ibu Molly ini kembali menjadi perempuan yang bisa kita ajak berbicara dengan baik. Kalau dia mau menyesatkan dan kita tidak luruskan, itu sama saja kita menjerumuskan. Yang kedua Bunda Rama, kalau saya punya keluarga, tante saya kah, ibu saya kah, atau siapapun punya keluarga seperti ini, itu ya, saya akan awasi dia 1 kali 24 jam untuk tidak bermain media sosial. Benar? Iya betul. Benar. Karena kalau seperti ini kan sepertinya lalai dalam pengawasan. Lalai dalam pengawasan gitu. Siapa yang ngajari dia itu main TikTok? Oh ini Bejo yang Bejo yang nyanyi sama Charles. Tetangganya Bang Bejo. Bang Bejo yang ngajarin nih. Oke, selamat malam Kapten. Kapten, selamat malam. Selamat Situ Morang, Tuhanmu itu yang merobek selangkangan Maria. Udah, ini aja nih sebentar bisukan aja. Bah, blokir aja akun. Bisukan. Blokir. Tuhanmu tuh yang merobek selangkangan Maria, Situ Morang. Mau tahu? Emang kenapa sih? Jangan ditanggapi di bawah Bunda, biarin aja. Jangan. Bisukan aja itu, bisukan menghujat. Saya blokir pertemuan kecil dia. Naik. Banyak saya blokirin akan Kapten ya, Kapten selamat malam. Terusin dulu ya, aku juga waktunya untuk rehat, mau beli dulu ini karena ibu Molly tadi. Sama aku mau beli. Aku mau beli itu loh. Obat apa ya bagus? Obat cacing. Ini Kombantrin, aku beli Kombantrin dulu bentar. Naik Bang Charles. Oh Bang Charles. Kapten. Nah. Siapa kambing dan domba tuh? Apa Bang Charles lagi? Oh iya tadi kan udah ketemu ya lu. Ini Charles ini nanya terus, giliran ditanya sekali meninggal dunia. Kristen itu nggak ada meninggal dunia tapi mati. Tuhannya aja mati. Iya, meninggal dunia Ketika mendadak, Yesus tidak bisa berbicara dan bergerak, Bunda Rahma. Ketika Yesus ditombak, maka matilah dia. Jadi istilah-istilah itu meninggal dunia nggak ada di Kristen ya, mati. Aku Silakan nanya lah di sini, diskusi. boleh nggak aku nanya ini? Kadem. Apa sih namanya kadem? Kapten. Oh, Bunda Rahma mungkin lupa kali akunku yang lama ya. Siapa Bang? Nggak apa-apa. Aku serigala Siapa? pedang gurun, Bunda Rahma. Wih, serigala. Serigala ompong. Iya. Kayak suaranya ini Jadi ya. boleh kayak bertanya suara nggak Bunda Rahma? Sapiri. Siapa sih ini? Samiri. Bawa orang sih. Bukan Iya, Afif. mirip-mirip. Mirip suaramu. Kan. Ya, nggak terkenal kali ya. Silakan. Iya. Bukan Kafiri dia. Kafiri dia. Pak Firi. Oh betul kan? Firi. Ya betul tepatnya itu. Tinggal tambah kafir, kafiri. Silakan Bang. Ini saya bawakan dalam Maryam 30, Bunda.
Suara apa tuh? KTM kamu lagi jahit pakaian ya? Terus suara kipas ini. Aduh, kipasnya berisik ya kedengeran ya. Oh, kipas Oke. buang lagi. Blower ini, bro. Oke. Ya, lanjut. Ya, dalam surah Maryam 30, Bunda. Ketika ada seorang anak kecil memberikan kesaksian, itu dalilnya di mana? Di dalam Islam, kesaksian anak kecil itu dianggap benar, Bunda. Kalau kita orang Islam, kita nggak mempertanyakan firman Tuhan ya. Kenapa begini, kenapa itu, babi diharamkan, kenapa ya diharamkan ya? Kita itu taati segala perintah Tuhan. Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Udah, itu yang kita imani. Jadi percaya aja, Bunda. Nggak perlu ada pembenaran Nggak ada melalui dalil. tertulis. Daripada kau tidak ada tertulis, kau imani. Nggak ada tertulis Yesus Iya, Tuhan di Bible. jadi- Kau imani Tuhan. Kalau kami seiring sejalan secara dalil dan connect dengan akal. Nah, gitu. Coba Ada bandingkan dengan tertulis. akal, dalilnya di mana yang membenarkan pernyataan anak kecil, Bunda. Tambahin sedikit dari benar tadi. Di Quran surah Maryam ayat 30 itu menceritakan tentang Nabi Isa itu ketika beliau itu masih bayi yang berbicara untuk membela ibunya itu. Iya, dia minta data di mana itu perkataan anak kecil dijamin kebenarannya. Dia minta itu di Enggak, dalam pernyataan Al-Quran apa anak yang kecil difirmankan. dibenarkan di dalam Islam. Kan Islam kan detil itu. Masuk Kalau ke di kamar dalam mandi Al-Quran harus kami- pakai kaki kiri. Sampai hal Kalau sedetil itu. Kalau di dalam Al-Quran kami, apa yang difirmankan Allah itu yang kami imani. Tertulis loh. Kalau kalian nggak ada tertulis Yesus Tuhan, Yesus hamba di Biblemu, Yesus Rasul, kenapa kau Tuhankan? Nggak nyambungkan dengan akalmu. Data, dalil tidak nyambung dengan keimananmu. Kalau kami nyambung. Di sini tertulis ya, Nabi Isa itu memberi kesaksian. Itu yang kami imani. Berkesesuaian dengan dalil. Mana sih Bunda Rahma? Udahlah, yang penting aku udah jawab ya. Tapi kalau kau begitu pikirannya Mute terserah. ini. Iya, bilang aja nggak ada Saya dalilnya, tanya imani kau, saja di Biblemu, gitu. di Biblemu ada tertulis Yesus Tuhan, tapi kau imani kan? Ada. Ini belum Kalau dijawab kami apa pertanyaan yang saya, Bunda. tertulis, apa yang ada dalilnya itu yang kita imani. Yang tidak ada dalilnya nggak kita percaya, nggak kita imani. Kalau Allah sudah mengatakan babi haram itu kita imani, haram. Kalau Allah sudah berkata, qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa dia Nabi Isa berkata dia nabi dan dia diberi kitab Siapa? Injil. Itu yang kami imani. Siapa yang bilang babi haram tadi? Allah dalam Al-Qur'an. Allah Hurimat alaikumul Tapi boleh maitata wad dimakan damu nggak? walahmul khinzir. Babi Ya, diharamkan. tapi boleh dimakan nggak, Bunda? Konyolnya di kalian, babi haram di imamat, tapi kalian makan itu. Kalian Ya, mengingkari. tapi Jadi boleh dimakan nggak, tertulis. Bunda? Yang tertulis, ya kita bicara haramnya dulu ya. Yang tertulis di Biblemu babi haram. Nggak mau Tapi dijawab. kau lawan, kau ingkari, kau makan. Kalau kami tertulis, hurimat alaikumul maitata wad dama walahmul khinzir. Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Kami nggak akan menyentuh itu. Haram. Bohong. Ini kenapa Bohong. cara diskusinya begini? Ya, KTM kamu tuh Kalau nggak ada makanan, sisanya cuma daging babi, tetap dimakan apa enggak? Itu pengecualian kalau dalam keadaan darurat. Kan gini. Begini, daripada kau mati konyol, Pengecualian, jangan oke. menjolimi, tapi jangan melampaui batas. Dibandingkan kau, ya jelas-jelas tertulis haram, tapi kau rakus malah memakan. Bukan lagi keadaan terpaksa, memang doyan kalian. Bukan keadaan terpaksa. Ini dimaksudkan karena Allah itu memberi kita solusi, memberi kita jalan. Kalau tidak ada air bisa kita tayamum dalam sholat ya. Kalau kita nggak bisa menghadap kiblat dalam keadaan darurat di pesawat, kita bisa menghadapkan wajah kita ini kemanapun.
Itu Allah memberi solusi-solusi. Kalau di sebuah daerah terpencil, di pulau apakah terpencil ya, keadaannya nggak ada lagi makanan lain selain babi di situ, bisa, tapi jangan sampai melampaui batas, jangan sampai kita kenyang. Hanya untuk menyelamatkan nyawa kita. Tapi kan sekarang mana ada seperti itu? Atau misalnya ada obat-obatan yang ada sekiranya kandungan B2-nya ya. Tapi hanya itu obat sehingga bisa kita selamat, itu nggak apa-apa, dibolehkan. Darurat keadaannya. Tapi kalian di Bible kalian ya makanan babi ya, pemakan babi akan dilenyapkan. Babi dan tikus binatang menjijikkan. Tapi kalian ada larangannya, tapi kalian masih rakus makan babi. Itu kan lucu. Sebenarnya itu dulu yang harus kau pikirkan. Itu yang harus kau pikirkan. Kenapa di Bible-mu? Enggak, karena kau enggak kooperatif ya. Pertanyaannya sederhana Bunda, pertanyaannya sederhana. Di dalam Maryam 30, di mana dalilnya pernyataan anak kecil itu bisa kita benarkan atau enggak ada dalilnya. Itu enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya, enggak ada seperti yang kau inginkan. Cuma di sini tertulisnya begini ya, firman Tuhan begini isinya, itu yang kami imani. Kita enggak diminta bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Allah lah yang akan menanyai kita di hari penghakiman nanti. Allah yang akan menanyai kita segala sesuatu apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Tapi kita enggak ada hak untuk bertanya kepada Allah. Itu kuasa Dia. Berarti itu pernyataan anak kecil di Maryam 30 itu tidak benar dan tidak dapat dipercaya. Benar Bunda? Ya itu maumu kan? Loh, itu maumu kan? Lah terus ini kan bagi Bunda kami kan nggak seperti ini. Bagi kami kan nggak seperti itu pikiran kami. Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Jadi apa dasarnya? Ada dalilnya di Bible-mu Yesus Tuhan? Ada. Ada dalilnya di Bible-mu Yesus Tuhan? Ini kok takut sih aku nanya. Udahlah kau turun minum ergot ya. Turun kau minum ergot. Menyembah Tuhan yang lahir dari selangkangan. Turun. Kau mau mengatur. Kau tidak kritis kepada keyakinanmu kan? Di dalam Bible-mu babi haram, tapi kau rakus makan babi. Di dalam Bible-mu tidak tertulis Yesus Tuhan, tapi kau tuhankan. Jadi keimananmu berlawanan dengan isi Bible-mu. Kalau kami, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran kami, apa yang disampaikan dengan sabda Rasulullah dengan hadis-hadisnya, itu yang kita imani. Atiullah wa atiur Rasul. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita nggak ada melawan isi Al-Quran. Kalau kalian kan melawan, Yesus Rasul di Bible-mu, Yesus Nabi. Kau Tuhan kan? Kau nggak ada otakmu, kau matikan akalmu. Mana sih? Pernyataan yang tidak ada, kau ingin mengada-ngadakan. Di Al-Quran kami nggak bisa. Allah sudah menyampaikan begini ya, begitulah yang kami imani. Kau mau mengatur-ngatur isi Al-Quran? Kau siapa? Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sudah disampaikan di sini. Kalian aja itu yang kita imani, dia nabi, dia diberi Injil. Nggak bisa kita melampaui apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah. Kalau kalian, dia utusan, dia hamba, dia nabi, dia rasul. Kalian tuhankan. Di mana akalmu? Itu dulu kau kritisi, internetmu dulu. Makanya sekarang ya, sudah abad 21, kalian masih ribut. Ribut mempeributkan siapa Tuhan kalian tuh. Siapa sih Tuhan saya ini, siapa nih Yesus, siapa nih Bap. Kan rancu kalian sekarang itu. Abad 21 loh, masih ribut kalian siapa Tuhan kalian tuh. Gitu? Antara Oneness, Tritung, si Advent lagi, macam-macam lah kalian ya. Unitarian, Mormon, ribuan denom ya, ribuan denom. Kami ketawa kalau kau mengkritisi Al-Quran, sementara Bible-mu sendiri amburadul, tabrak-tabrakan isi Bible-mu. Hari ini telah lahir Tuhan,
Kemudian di Roma apa? Lukas 2:11 yang lahir Tuhan. Apa kata Paulus? Di Tuhan. Harusnya itu yang kalian kritisi. Yang mana yang benar di Lukas apa si Paulus? Paulus berkata, mati dulu Yesus baru bisa jadi Tuhan. Lukas menulis yang lahir itu Tuhan. Kan rancu kacau itu ya. Kalau kalian punya kemaluan, bukan kemaluan. Kalau kalian punya rasa malu, itu dulu kritisi. Di Al-Quran kami yang nggak ada tertulis, nggak mungkin kita mau berani mengimani sesuatu yang nggak difirmankan oleh Tuhan ya, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kau ini, Tenoten ini begonya sudah kelewatan. Bengal. Iya, aku nyimak-nyimak kadang di bawah ya. Mereka tuh ribut, saling membidatkan, saling menyesatkan. Saling apalah mereka ya. Itu aja kalau kita lihat bagaimana amburadulnya. Bagaimana berantakannya konsep ketuhanan kalian. Itu dulu lah selesaikan. Konsili lah dulu, konsili akhir tahun. Setelah kalian merayakan kelahiran Tuhan kalian dengan kado-kadonya, dengan ucapannya. Selamat ulang tahun ya Tuhan. Semoga panjang umur. Nah, carilah kata-kata yang terbaik lah untuk Tuhanmu. Kado-kado yang terbaik untuk Tuhanmu. Bingkisan apa yang terbaik. Ini sekelas Tuhan loh. Ulang tahunnya Tuhan. Yang bagus lah. Setelah itu konsili. Satukan pemikiran kalian. Siapa sih sebenarnya Tuhanmu? Kalau ini ya, kalau Advent itu kan banyak juga golongannya. Dia tidak pakai lagi kata Allah Elohim di situ ya. Nah, banyak yang keberatan. Ribut lagi. Nama Tuhan aja kalian udah pada ribut. Jadi kenapa ada kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran ini ya? Allah berfirman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Ceritakanlah kisah Nabi Isa, ceritakanlah kisah Nabi Musa, ceritakanlah kisah Nabi Ibrahim, ceritakanlah kisah Nabi Idris. Jadi terulang kisah itu. Kenapa? Karena ini dari satu sumber yang sama. Dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kitab Torah kepada Nabi Musa, Zabur kepada Daud, Nabi Daud, dan Injil kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diberikan kepada Rasulullah SAW sebagai khataman Nabi, penutup para Nabi. Khataman Nabiin, apa? Gitu ya benar namanya? Khataman Nabi, penutup para Nabi. Nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu diutus kepada seluruh umat manusia ya. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Kalau Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh itu kepada kaumnya masing-masing. Kalau Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Cuma kata Rasulullah ya di sebuah hadis ya, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Ditanya oleh sahabat, siapakah yang dimaksud itu wahai Nabi? Nah, itulah yang mereka yang tidak taat kepadaku, yang ingkar kepadaku. Siapa? Ya orang-orang kafir. Ini yang tidak masuk surga ya, karena dia ingkar dengan pengajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Belum tidur ini Bunda Rama, belum?
Oh, ini menunggu subuh udah hampir setengah 4. Kalau aku tidur nih takut kepagian, ya. Ya udah tadi tuh mau tidur lagi, Bu Moli naik, nah jadi hilang tuh malah betul. Hilang tuh saya jadi. Ya udahlah. Kasihan ya. Masuknya pun malam-malam gitu. Iya jam sampai. Kalau Bang Deddy mau istirahat, rungkatin aja Bang. Enggak, udah tidur tadi Bunda Rama. Ini ada Kores naik nih, Kores naik sudah penggawa-penggawanya ini. Mampus lah kalian. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut apa? Mencari kok lagi, mau ngonten lagi. Oi, kenapa sih Master Kalam bisa muter lagu-lagu rohani tadi pagi 5:30? Master Kalam atau Bunda Rahma? Bunda Rahma, Bu Moli. Nggak tahu itu yang kebenaran itu akunnya. Oh, si Master Kalam berarti. Aku lo ketiduran coba tadi. Siapa yang naikin itu Master Kalam? Oh, jadi nggak ada. Jadi gini, dia tuh kalau jadi ini, makanya ini kadang-kadang salah paham nih orang-orang nih. Itu kan ada jalur gini, ngundangnya itu di yang multi, baru tamu yang tidak menonton, itu kalau kita undang, otomatis dia bisa naik sendiri tuh. Gitu. Itu undangan sudah lama. Matiin itu fitur yang begitu. Budu. Enggak bisa. Itu memang dari host yang undang seperti itu. Nanti bergabung undangan sejam kemudian atau 2 jam kemudian atau berapa jam kemudian itu bisa naik dia. Yang naik klik terima, kalau enggak mau naik klik tolak gitu. Gitu dia. Oke. Bang Kores kenapa rungkat? Itu Unik Rivo udah tidur Ikhwan, udah tidur. Terus HP-nya pasti habis baterai itu makanya tiba-tiba rungkat. Oh kampret, kebenaran nanti ku tegur lah dia. Kurang ajar lu tadi. Siapa kurang ajar lu? Di kebenaran itu si Master Kalam, itu Master Kalam. Oh iya itu tegur. Gue kira lu mau negur Unik Riva. Enggak, bukan Unik Riva sih. Kebenaran itu loh mau saya tegur, itu kurang ajar. Oh iya. Iya tadi gue di sana ngobrol sama Mikana. Mikana tiba-tiba kangen Kores nyariin dia. Terus naik deh. Emang masih ada anaknya sekarang? Tapi kayaknya dia lagi nyari follower itu. Di akun yang kecil dia naikin, bukan akun yang gede. Mikana naikin Bang. Mana Mikana? Ada request emang? Gak tahu. Gue bukan moderator. Gak ada request. Moderatorku full di sini, makanya itu. Barusan Bang Handi sama ini posting moderator tuh, bentar lama. 30, batas 30 aja. Mikana naikin Mikana. Kagak ada request itu Mikana. Nggak ada. Emang orangnya ada di bawah? Nggak ada. Ya udah Mik, kalau misalnya lu ada lu chat nanti diangkat. Seru ya, iyalah. Mikana itu, ini gua kasih tahu Ikhwan ya. Gua ceritain sama kalian yang di sini. Mikana dan Edis, walaupun mereka berbeda secara doktrin, tapi mereka berangkat dari hal yang sama yang berubah mereka. Apa itu? Dialog dengan Islam, dialog dengan Gurunda, dialog dengan Bunda Rahma, Bang Handi, Pak D, API dan semua muslim yang lainnya, karena argumentasinya sama sehingga membuat mereka oleng, bukannya mualaf tapi mereka meninggalkan apa yang sering ditanyakan oleh muslim gitu. Contoh Edis gitu kan, bosan banget dibahas soal poligami, akhirnya apa dia bilang? Dalam Bible-nya diperbolehkan poligami. Bosan banget dialog Yesus utusan, akhirnya dia apa? Mengatakan bahwa Yesus walaupun di sorga tetap hambanya Allah, bilang gitu kan. Mikana juga sama. Nggak sebel dia ketika kena counter Yunani, akhirnya apa? Dia pakai nama yang Ibraninya. Kenapa? Karena dialog sama Islam, Ikhwan. Ini salah satu benefit positif ketika kita berdialog. Seenggaknya mereka nggak dapat hidayah, mereka memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Gitu, Mabre. Jambak Bang Mikana curhat dia tadi. Iya, curhat dia. Dia ngeluarin semua unek-uneknya. Dia bisa ngeluarin puas unek-uneknya ketika dia ngobrol sama Islam. Kalau ngobrol sama Tritung, waduh. Jangan bawa-bawa Islam, Bang. Apanya yang jangan dibawa-bawa? Kok jangan bawa-bawa Islam lah, gue Islam. Jadi gitu. Kalau nggak mualaf, ya jadinya macam Mikana sama Edis gitu kan. Kesana dia larinya.
Kenapa dia dua natur tumbuh jadi satu? Bukan, kalau si Mikana kan dia udah nggak pakai kata Yesus lagi, dia pakai katanya Yesua sekarang. Terus dia juga nggak mau bilang Yesua ini Allah gitu, tapi Yesua ini Elohim. Terus dia juga bilang jangan menyembah ilah-ilah lain. Kalau Tritung kan Allah-Allah lain dia bilang, iya nggak? Jadi dengan begini, dengan dialog sama Islam, akhirnya dia respect sama Islam, membedakan. Itu respect, itu toleransi baru. Kenapa Komal Bang Kores hilang? Iya itu rungkat, Unik Rifanya tidur tadi. Tapi fenomenanya 2025 ini ada beberapa yang itu ya bergeser ya. Ini pahamnya itu ya, Bang Kores? Ya itulah karena Edis kan. Edis banget itu gara-gara Edis. Kalau Mikana dia bukan yang ngebawa, dia tuh kebawa sama siapa? Herdi, Malikil itu kebawa dia. Si Herdi kenapa bisa begitu ya? Sama Bubuk sama Gurunda dialog di Facebook, dialog di WhatsApp. Ingat nggak waktu di Zoom itu dia ngomong gini sama Mikana? Enggak, itu nanya. Dan 2025 ingat Ikhwan, ingat. Kenapa bisa terjadi mereka pecah berdarah-darah begini kan, berantem terus sampai si Alda Victory dialog sama gua tadi emosi-emosi karena gua angkat itu perpecahan mereka di TikTok. Kenapa coba bisa sampai sana? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Why? Kenapa bisa hancur-hancuran di 2025 ini mereka? Donasi atau apa? Salah, bukan. Salah. Kenapa yuk? What Bang? Ya jawab dong. Ayo, gua kasih kalian 5 tahun untuk menjawab. Open cam ah. Karena beda pemahaman, salah. Karena 25 Desember, salah. Salah semua. Allah bongkar aib mereka. Sohih, betul itu. Maksudnya prakteknya apa gitu. Itu kan Allah sudah janjikan itu. Mereka berpecah belah. Dan mereka akan bukakan aibnya. Karena beda dogma. Karena internet dong. Salah. Sudah ditandaikan Allah. Benar. Ini internet. Jadi, ini gue jawab ya. Kenapa mereka bisa hancur-hancuran seperti itu? Sekali lagi, karena dialog dengan Islam, Ikhwan. Gitu. Dialog dengan Islam, qadarullah biiznillah. Ketika mereka dialog sama Islam, lalu orang yang menjadi korban dialog sama Islam ini malah naik menjadi ujung tombak mereka, lalu si korban Islam ini kemudian mencurahkan, mengeluarkan iman dia sebenarnya, hasil dialog dengan Islam, terjadilah perpecahan, terjadilah kehancuran. Masih belum ngerti? Masih udah mudeng belum? Udah mudeng belum? Apa yang gue bilang? Paham ya? Mantaps. Ada yang belum paham gitu supaya gue ngomongnya banyak. Paham, mantaps. Paham, alhamdulillah, keren gitu. Lanjut Bang, ya udah gue lanjutin gini. Edis belum Bang. Oke, mantap. Nah gitu dong, bilang belum. Jadi gini, maksudnya kenapa dialog Islam mempengaruhi perpecahannya Tritung di 2025 ini? Edis, tahulah Edis ya. Edis kan sekarang ini viewer yang paling tinggi di para Tritung penghujat, ya nggak? Edis nih. Lalu kemudian Edis mengeluarkan statement, Yesus walaupun di sorga masih tetap hamba. Poligami diperbolehkan. Wow. Lalu kemudian Bapak dan Yesus tidak setara. Kemudian Yesus itu bisa juga dipanggil Tuhan, gitu ya. Nah, ini poin-poin yang Edis beritakan kepada penggemarnya itu berangkat dari dialog sama Islam, Ikhwan.
Dalil-dalil yang Edis gunakan itu semua dalil-dalil ketika Islam menjelaskan kepada Kristen dalam dialog. Kena mentalnya Edis, kena alam bawah sadarnya Edis itu kena. Dia benci Islam, benci bre. Tapi argumentasi Islam secara tidak langsung alam bawah sadarnya menerima dan mengendap, dan lalu kemudian apa? Masih seperti itu sampai sekarang. Itu satu lagi ya, penyaliban rencana iblis gitu. Itu kan kalau dialog sama Islam keluar tuh yang kayak gitu-gitu. Iya nggak? Kenalah si Edis. Mentalnya dan konsepnya. Oleng berubah akhirnya. Ngikutin pola yang Islam beritakan. Qadarullah, ini si Edis yang menjadi korban dari dialog sama Islam. Naik dia ke permukaan. Paling tinggi viewernya. Warahmatullahi yang baru bergabung. Gitu ya, ngerti ya? Itu manfaatnya dialog iman lagi, ikhwan. Jadi gue biarin aja itu, biarin. Karena dengan perkataan Edis, hancur sendiri dia. Si teritung-teritung ini, bagus banget itu. Makanya tadi si Alda Victory pas di tempatnya Daman naik, emosi dia sama gue. Orang ya kenyataannya begitu. Dia mau ngebentur-benturin salaf sama Nadatul Ulama sama NU gitu. Oh itu mah gue bilang perkara mazhab yang seperti itu nggak berdarah-darah macam Kelean sama Edis bre. Gitu. Ngamuk dia. Edis itu nggak penting, Edis itu nggak penting lah, itulah bre. Lu sama orang nggak penting aja berantakan berdarah-darah gitu. Kami aja nggak segitunya dialog, kok kalian sampai segitunya. Makin ngamuk dia. Tiba-tiba si Daman rungkap. Mantap Quraisy berperang dengan kedongannya. Yoiks. Jadi benar nikmat banget ini penghujung tahun Masehi 2025 ini. Beautiful. Udah ada drama satu, belum beres ada lagi drama yang lainnya. Belum beres ada lagi drama yang lainnya. Gara-gara konsep keimanan, bongkar-bongkaran identitas, dibongkar-bongkar alamat, bongkar-bongkaran aib, bongkar-bongkaran lagi konsep iman yang lain. Waduh, seru banget, bre. Banyak orang yang banyak teritung-teritung baru yang keseret ke drama kayak gitu kan. Dan yang paling menarik sekarang itu apa Ikhwan? Buat gue ya, yang paling menarik Leni Ekowati, dia udah nggak dihormati lagi. Oh ya. Alasannya? Karena dia terlalu banyak ngomong bela Edis sama keseret drama. Leni Ekowati itu ini Sofiatul, itu dia. Sofiatul ya. Banyak drama berarti di mereka ini. Luar biasa. Digoyang bre, digoyang sama Alda Victory itu si Leni. Nggak usah besok aja, iya besok aja Karyana. Sama lu. Satu lagi, itu iya Yesus punya Tuhan itu satu lagi. Iya benar-benar lupa gue. 5 poin. Iya dia udah nggak dihormati lagi bre. Dia tuh orang yang dihormati di dalam komunitas teritung penghujat ya, dihormati dia itu. Tapi sekarang digulingkan dia dari tahtanya, kasihan. Kores kamu Mikana, undang Mikana dong. Ya, biar dia aja kesini. Iya zaman di Zoom memang dipuja-puja loh itu si Sofiatul itu. Iya kan ya, zaman Zoom ya, Dad ya. Iya zaman Zoom dipuja-puja. Zaman Zoom loh. Iya. Sekarang karena diserang-serang mulu, jadi kalau misalnya kalau netizen nggak bisa dia counter lah ya, karena netizen di bawah. Tapi kalau misalnya ada teritung yang mencoba ngedebat dia ngungkit donasi yang pernah dia kasih. Si RK pernah, gitu kan? Si Alda Victory pernah dapat juga, Bom juga pernah. Buset gue bilang. Ke situ anjir, nggak apa? Culun dialognya, bahas-bahas nolong. Egis, Unik Riva kok tiba-tiba hilang tadi Bang Kores? Unik Riva udah tidur duluan dia. Unik Riva tuh gampang ngantuk orangnya. HP-nya dibiarin, nggak sambil dicas, mati lah udah. Bubar deh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul adzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap Muslim.
Naikin penghujat tos biar nggak ngantuk. Waduh. Enggak lah, Asik dong. aku nggak terima penghujat ah. Aku tuh heran sama kalian ini. Giliran gini kalian minta penghujat dinaikin, nanti giliran ini nanti turunkan heran loh. Enggak bre, ini yang bilang-bilang naikin penghujat ini berarti ini garis terdepannya TSCC ini. Ini Kores punya pasukan yang ngomong-ngomong kayak gitu. Enggak lah, aku nggak terima penghujat lah. Kenapa tadi Rungkat tadi bang? Tadi udah gua jawab. Nah iya, mumpung kalian masih 1.700 sih Ikhwan ya. Di sini gua mau minta tolong, woi support program gua. Jadi wakaf buku 300 udah kekumpul. Sekarang aku butuh buat operasionalnya berangkat ke Bandung gitu kan. Udah terkumpul 3 juta alhamdulillah. Ini untuk keberangkatan 4 tim dan 300 buku 2 mobil itu aku butuh 6,5 Ikhwan. Jadi tafadhol silahkan yang mau infak bisa DM, yang tahu rek langsung ke rekening aja, yang punya nomor aku langsung ke nomor. Tadi Ukhti Nur udah masuk, jazakallah, enggak, jazakillah khair Ukhti untuk supportnya. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Yang lain yang belum tafadhol. Itu program apa lagi Kores? Nah ini program ke Bandung itu mewakafkan buku hasil rangkuman konter-konter penghujat kepada santri-santri di pesantren Darut Tauhid. Kenapa Desember 18? Karena Agim adanya di tanggal segitu, menyiapkan waktu untuk kami berkunjung kepada beliau. Gitu Ikhwan. Jadi tafadhol yang ingin support, gas, DM ya untuk minta noreknya. Kalau yang tahu norek langsung aja. Atau chat ke nomor Kores. Ini buku apa? Buku karya siapa tuh, Bang Kores? Nah, itu yang bikin Ustadz Wafi sama Akimoto. Oh, yang Ustadz Wafi, oke. Yang itu, yang judulnya menjawab tuntas fitnah kafir terhadap Islam. Besok saya WA Akhi Kores. Jazakallah khair Akhi Kopi Pahit. Ya Ikhwan, 3,5 lagi udah kekumpul 3 juta alhamdulillah. Belum book hotel gua, belum cari sewa mobilnya. Nanti Allah mudahkan lah itu, yang penting kita ikhtiar dulu. Karena nggak selamanya kita di sini Ikhwan. Nanti ketika kita udah nggak ada, Bismillah, dan insya Allah santri-santri yang membaca buku ini mereka udah siap untuk menggantikan kita gitu. Ketika kita sedang insya Allah menikmati nikmat kubur, yang ngelanjutin ya santri-santri ini. Bisa beli di mana itu Bang? Ya chat aja aku, nanti aku kirimin. Kalau yang mau bukunya ya. Tapi kalau bisa beli buku sama support ini dong, operasional ke ininya, ke Bandungnya. Ikhtiar dikasih jalan, ikhtiar insya Allah dikasih jalan. Akhi, amin, amin. Aku kalau yang apa ya, yang program-programnya perkara mujahid gitu kan, misalnya pengadaan perangkat mujahid, memperkuat wifi mujahid, menambah ilmu mujahid, misalnya sekolah atau les bahasa, atau regenerasi mujahid, misalnya ke santri-santri untuk direkrut supaya menjadi kita kembali di media sosial gitu kan, itu gua semangat banget Ikhwan. Jadi Afwan ya kalau misalnya yang bencana atau yang rumah ibadah atau infrastruktur gitulah, aku kurang ini gitu karena aku lebih ke sana ininya jalurnya. Ya karena gua bubukin Tritung mulu kerjaannya, jadi gua lebih ke sana gitu. Terus kata Oten bikin kopi biar manis ngaduknya 7 kali ke kanan, bener gak sih? Nggak tahu gua. Edisi 2 kapan Bang? Jadi kalau dari penerbit bukunya itu begini. Ini kan aku bantuin jualin 300. Alhamdulillah udah nih buat wakaf santri. Masih sisa 300 lagi. Nah, ini yang penulis buku nargetin di bulan Januari itu udah habis 300-nya. Jadi mulai bikin buku jilid kedua yang temanya kenabian itu bulan Februari. Artinya April. Ya berarti Idul Adha lah. Idul Adha baru rilis yang jilid kedua Ikhwan. Paling cepet ya. Kalian doain aja supaya lebih cepat lagi. Yang karyanya Ustadz Wafi ya?
Nggak tahu nih yang kedua Sarofi ikut atau enggak, aku kurang tahu juga. Kalau begini terus kayaknya si RK dan Kroco nggak lagi dialog, paling mentok main PUBG sambil live. Si RK itu ya waktu dialog gua sama Yosef yang kedua itu gua marah-marahin Ikhwan, puas banget. RK lu goblok banget lu dialog sama Edis, udah nyampe di ujung gawang lu malah tendang ke kornal gitu, atau enggak lu malah tendang ke back, bodoh gue bilang. Si RK gini ya senyumnya, hehehe gitu. Dia membenarkan apa yang gue bilang gitu kan. Lagian si RK udah jelas-jelas LD salah gitu. Ini aku masih ingat banget. Si RK bahas Yesus itu Allah. Si Edis counter pakai Mazmur 82 kan gitu. Di sana banyak Allahnya. Si RK langsung anti counter gini dia. Bang Edis ini apakah menyamakan kealahan Yesus sama Allah di Mazmur 82? Edis membeku dia. Langsung dia begini, ya enggak dong. Nah kan itu udah mati tuh Edis tuh ya. Udah mati tuh. Si RK malah lari kemana-mana, kesel banget. Gue macam nonton bola ini. Kesel banget denger si RK itu. Aturan si RK ketika si Edis udah ngomong enggak, dia kunci lah. Terus ngapain lu bawa Mazmur 82 dong? Ngapain lu bawa Mazmur 82? Digituin mati Edis itu di situ kalau dialog. Tolo. Thank you Aki Yongki. Thank you. Udah kasih nomor konfirmasi. Panasin biar kejang konten di bawah. Itu Ukti udah dikasih sama Aki Yongki. Nah jadi dengan adanya apa ya? Dengan adanya apologet Islam Indonesia, Ikhwan, alhamdulillah makin mendominasi kita di TikTok sehingga kita bisa bismillah menikmati 2025 yang gegap gempita ini, gitu kan? Ini tuh nggak melihat mereka bubuk sehancur-hancurnya sesama ini bukan perkara instan, Ikhwan, gitu kan? Ini harus dipupuk dulu dalam dialog sehingga apa? Dialog itu membuat mereka terdoktrin dengan argumentasi Islam bahwa Islam itu yang benar gitu. Ketika mereka sudah terdoktrin, mereka akan bawakan ini ke sarangnya. Nah, nanti di sarangnya ada yang nerima, ada yang enggak. Disitulah nanti mereka clash seperti yang kita lihat sekarang. Gitu. Bang Kores Mikana mualaf, ya amin, insya Allah. Orang mau sebatu apapun hatinya ya, kalau hidayah udah sampai dari Allah, mereka langsung ngejemput. Saya kalau lihat Oke Debat pasti menjawab tapi nggak pernah nyambung. Nah kalau yang kayak gitu-gitu ada counternya Ikhwan, gitu itu. Reaksi rumah lendir Edis bang, oke rumahnya Edis ya. Edis itu kalau gue bilang dia nggak beli bre, dia ngontrak di situ. Setahun mungkin ngontrak. Karena nggak mungkin imigran beli rumah di sana gitu kan, pasti kan dicek akunnya, terus apa maksudnya bank akunnya pasti dicek gitu kan, lalu kemudian kewarganegaraannya juga dicek gitu kan, lalu kemudian pekerjaannya dia di Amerika sana juga dicek gitu, sehingga susah untuk beli rumah tuh, jatuhnya pasti ngontrak gitu, mungkin ngontrak 1 tahun atau 2 tahun, 5 tahun kayaknya dia ngontrak. Akhi Nur Bait mantap. Sangat banyak manfaatnya, Allahu Akbar. Betul Ikhwan. API ini yang paling efektif, yayasan paling efektif yang aku lihat dalam apa ya, pergerakan menangkal para penghujat gitu. Karena kita selain aktif dalam dialog medsos, aktif juga dalam media offline, bukan media deng, pergerakan offline. Sehingga ya tunggu dulu, aku ada bahas, ada yang ini, beli buku, alhamdulillah. Kok beli buku ya? Ayo beli buku operasional buat ke Darut Tauhid, tapi nggak apa-apa lah. Waalaikumsalam.
Sama oh alhamdulillah. Oh. Oh, gimana ya? Ini. Oi. Bini Blender sedang curhat di Komal Congor 05. Curhat apa? Katanya mau bahas sebelah cakar-cakaran. Emang Kudis TV masih hidup bang? Masih bre. Masih, dia baru ngecat rumahnya aja. Keren banget sih Edis. Ngecat rumahnya sendiri loh. Gue tuh mau naik ke sana nggak dinaikin mulu masih Edis, gak paham gue. Gue tuh pengen nanya pengen nanya ini, maksudnya tuh itu kan Saifuddin deket sama lu, kapan masuk ke sananya? Oh astagfirullah, salah orang ternyata gue ngechat, sorry. Fokus. Astagfirullah. Host naikin nonton ganas, nanti giliran ini memang lah paling keren ini. Enggak, ini Dedi kupingnya tipis Ikhwan, nggak bisa. Ada kita yang santai-santai aja. Enggak. Iya, akhir kopi pahit, Afwan. Aku salah ini ya. Kalau tadi ada yang mau beli buku juga sekalian, jadi aku minta alamat sama nama penerimanya. Kacamatanya buka dulu Bang Kores biar fokus. Alhamdulillah. Ngobrol santuy wae lah. Iya. Rumah apa kok hasil googling? Enggak bre, dia udah masuk ke dalam. Itu gue ya, kalau si Rudy Yohanes mah brutal anjir prediksinya itu. Edis tukang ngechat katanya bangke. Kocak banget.
Dedi mau beli buku tuh Slayer, malu-malu dia mau ngomong. Den, lu mau beli buku, Den? Ada yang mau beliin buku buat Dedi nggak buat baca-baca dia? Boleh. Ada nggak yang mau siapa? Ternyata itu rumah orang, dia lagi nguli di situ. Enggak lah, nggak mungkin kalau misalnya nguli kan cuma bentar dia di sana, nanti hilang gitu kan. Gua nggak yakin si Edi seberani itu. Askum, kalau nak salam jangan disingkat, mending pakai template atau enggak pakai stiker. Tapi Edi sih rekor juga, Ikhwan, rekor juga dia kan dulu tuh donasi terbesar dipegang oleh Rudy Yohanes ya, 2M lebih gitu kan. Edis menyalip dengan 8M, 4 kali lipat, bre, lu bayangin, 4 kali lipat. Sakti nggak tuh? Aduh. Nafas aja dia Senin Jumat. Kelaparan di sana, kelaparan enggak sih kalau gue bilang. Ini rumahnya udah jadi nih. Jadi kita ke depan ini akan melihat dalam seminggu ke depan ini siapa yang pertama kali nempatin rumah di sana. Kita lihat. Gue tuh nungguin si Tepudin ada di sana gitu. Mana si Tepudin? Kok nggak di sana? Terus si Rudy Yohanes juga ada benernya, Ikhwan ngomong gitu. Itu yang nanti tinggal di sana pasti Edi suruh kerja. Kalau nggak kerja dibuang sama Edis. Wah, geblek anjing. Jadi romusa si Edis. Kalau gue di posisi Bang Kores, 2 kalimat ini yang bakal gue bikin selebrasi. Pocinki. Apa itu pocinki? Bahasanya Rudy Yohanes ya? Tabungan sampingan mulung, sampingan itu kerja utamanya itu. Semoga ya Allah di Advokat Islam ini jaya selalu. Allahu Akbar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mantap. Ini yang mana? Oke. Akhiat kopi pahit udah masuk ya. Jazakallah khair. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Amin amin Allahumma amin. Ini juga dari Akhi ST. Jazakallah khair. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mantap Ikhwan. Yuk yang lain gas. Berarti sisa berapa nih? Ya sisa 3 jutaan lah. Nah, kan kekuatan umat, bre, gitu. Gua punya ide program untuk umat di masa depan. Kalian yang merealisasikannya, Allah yang menentukannya. Beautiful. Mau PUBG nyindir si RK karena udah dia main PUBG dia. Res, lu kalau debat dengan Oten terus Otennya menghujat, kok Kores gak emosi? Karena gua doa sama Allah. Ya Allah, cabutlah emosi hamba ketika hamba dialog sama penghujat, gitu Ikhwan. Kenapa? Karena penghujat itu makan dari emosi kita. Ketika kita emosi, maka Tuhannya mereka itu senang, gitu loh. Gua ya, maksudnya bukan berarti yang tiba-tiba emosi itu salah juga, enggak Ikhwan, enggak. Ketika orang emosi juga bukan berarti salah mereka, itu menunjukkan apa? Cinta dia terhadap agamanya itu tinggi. Sehingga ketika cintanya disenggol itu emosi, gitu loh. Kalau gua ya Allah tahu lah seberapa cintanya gua sama ini agama Islam itu ajib banget Ikhwan. Lu kalau muslim ini ya yang gue suka dari Islam itu. Lu muslim, lu haram pakai barang KW, bro. Lu muslim, lu tahadus bil nikmah. Lu tunjukkan apa ya namanya? Lu nampakkan rizki dari Allah ini sebagai bentuk bersyukur. Mantap enggak tuh? Jadi konternya ria, ya ini bentuk syukur gua gitu loh.
gua begini gitu, ini bentuk syukur gua. Terus lu muslim, lu nggak takut sama kemiskinan, lu cuma takut sama Allah. Kenapa lu hanya takut sama Allah? Ya karena memang hanya Allah yang pantas ditakuti gitu, yang pemilik kita, yang menciptakan kita gitu. Dan gimana kita takut dengan kemiskinan sedangkan Tuhan kita aja maha kaya, kan gitu. Dan Allah juga ngasih hikmah kepada kita. Kapan kemiskinan itu menakutkan, kenapa orang-orang kaya juga ada stresnya? Biar selamat datang di kebenaran. Ini cuma logika-logika seperti ini tuh lu dapetin kalau lu Islam. Beautiful gitu loh, Bre. Dan Islam itu ngasih kita state of mind. State of mind ini sinonimnya dengan keselamatan dunia akhirat. Coba, kalau lu udah dijanjikan keselamatan dunia akhirat, masa lu nggak tenang otak lu? Iya nggak? Tenang lah, Bre. Apapun kondisinya lu tenang. Terus yang mantep juga di Islam adalah mau lu pembunuh, mau lu pezina, sholat. Dosa-dosa lu yang besar tidak membuat kewajiban lu untuk sholat menjadi gugur. Sholat lu. Lu pembunuh, pezina, pemabok, apa kayak pembegal, apa sholat. Sholat wajib. Mantap muslim. Oh iya, tunggu. Tunggu ya, aku bahas dulu. Ini berapa? Tunggu ya, Ikhwan ya. Di mananya? Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah, Bre, enak Islam ini. Si Alda Victoria aja bubuk aja mau bahas-bahas Islam ini berantem kayak gini, berantem ya. Sehancur lu sama Edis nggak, Alda? Sehancur lu sama Edis nggak, gue bilang. Kayak gitu. Itu segitu aja udah emosi dia. Apalagi kalau gua bahas mengenai kami berantem perkara kalian berdarah-darah soal usulnya gitu loh. Alhamdulillah. Hancur-hancuran serius. Hancur-hancuran. Yang nge-counter Edis aja viewer kecil coba. Kalah pamor, aduh, pedih mereka itu. Di Solo dengan cara memberi materi nominal up 20 juta. Masa ya? Udah pakai aja slogan Kores. Ambil uangnya, buang Tuhannya. Kalian kalau punya rasa nggak tahu diri, gunakan itu kepada taritung-taritung yang jualan Tuhannya. Candi. Chen? Akhi kasih gelar Raymond tukang las panci. Gue di blog. Kenapa dia las panci? Si Cendi ini tahu gue dari mana ya? Hah? Tahu dari TikTok lah, Bang. Lu kapan tahu gua?
Anjir, udah lama juga ya. Terus nama lu dulu apa? Dari dulu Cendi mulu emang? Nama akunnya dulu apa? Bukan dulu Nit. Saya lupa. Nggak kenal lah. Oh, oke. Oh ya, ini tadi gue cerita nikmat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi tadi kan gue kan tumbler gue habis nih air dinginnya. Gue niatnya mau ambil air dingin ke kulkas gitu. Pas tadi lagi ngobrol sama Mikana Ikhwan. Pas gue mau ngambil air dingin, ternyata di kulkas ada es teh manis. Alhamdulillah ada es teh manis. Lebih segar dari air dingin. Itulah. Gue sayang banget sama nih agama gitu. Karena apa? Tuhannya maha baik. Hal-hal yang kecil aja kita dapat rizkinya loh. Alhamdulillah. Beautiful. Jadi minuman kores, air dingin, es teh manis, kopi. Banyak banget emang. Paket lengkap. Demi gift sampai subuh. Ngapain udah 15 juta gue hari ini. Tawa lo kayak starter motor. Motor moge kali ya ketawa gue ya. Nikmat bener itu. Yo, Lady Ghost. Lady Ghost kemana aja lah? Long time no see. Iya, ketawa gue starter motor moge. Live dibatasi untuk beberapa penonton. Ya nggak apa-apa, lanjut aja TikTok. Yang penting jangan dirungkatin. Karena gue tahu admin TikTok sayang saya. Gue mau ngedongengin kalian apa ya? Gue dongengin apa ya? Oh iya. Dulu. Ini bukan demi gift, tapi ini demi keselamatan untuk umat manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Mulia sekali akhirat ketiknya. Mulia sekali. Ya. Sambil ini. Tunggu. Gue dapet topik. Soal niatan ya. Oke. Soal niatan. Jauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah. Mari kita dengarkan sebuah celotehan lagi untuk menyambung video sebelumnya mengenai program pendirian Masjid Zojahidin besutan ZCC. Nah, ini ngaruh tujuan ngapain gue di sini gitu kan. Karena tadi terhitung ada yang terhitung atau nggak tahu ya, gue nggak tahu terhitung nggak tahu muslim ya. Maaf ya kalau misalnya lu terhitung. Apa dibilang dia? Cari gift sampai pagi gitu. Demi gift sampai subuh dia bilang. Ngapain
nyari gift sampai subuh. Gue jam 11 aja udah 15 juta gue. Per malam 15 juta, 12 juta, 10 juta gitu ya. Kita flexingin ini orang-orang yang ngomong gaf gift. Jadi tujuan gue itu ya bubukin Tritung, bre. Ini yang perlu kalian tahu. Gue udah sering ngomong kayak gini gitu kan. Kalau misalnya ada yang sosok nasihatin dari Tritung ke Rumuslim, gue kasih tahu. Gue di sini bukan dakwah, bukan diskusi ringan atau dialog soal nanya Yesus Tuhan atau bukan, enggak, bre. Gue di sini bubukin Tritung, bubukin penghujat. Itu tujuan gue. Dengan cara apa? Dengan cara aura. Aura milenial. Hidup milenial. Kenapa tujuan lu kok bubukin Tritung? Ya iyalah. Gue ngelihat tiap dialog si Tritung-Tritung penghujat ini cengengesan, melecehkan, merendahkan gitu. Sedangkan Muslim akhlakul karimah gitu. Nggak enak dia untuk ngehajar balik. Karena apa? Memang Muslim itu kan la ikraha fiddin, tidak memaki sesembahan orang lain dan juga toleransinya tinggi gitu. Jadi dihajar sebagaimanapun imannya, difitnah seperti apapun imannya, dia tetap menghargai lawan debatnya gitu. Nah, gue di situ ini tidak bisa dibiarkan. Biarkan tangan gue yang kotor, wahai Muslim. Biarkan tangan gue yang kotor. Masuklah gue ke sini, ngebubukin para penghujat. Alhamdulillah, mabre, Allah mudahkan gue mencari data mengenai aib-aibnya Tuhan-Tuhannya para penghujat. Gitu. Itu tujuan gue. Yam. Makanya terhitung penghujat ketemu Kores kaget mereka. Loh, kok Muslimnya begini? Kenapa Muslimnya bisa mengkonter semenyedihkan dan sepahit ini kepada Tuhannya gue? Para penghujat gitu. Nggak percaya? Ceklah dialognya Kores. Ada Victory sampai astaga Tuhan. Christian Prince sampai anjing bangsat. Terus yang kedua Christian Prince, sudahlah Kores, kita dialog santai saja gitu. Saya itu kalau dialog sama kamu, aduh Tuhan ampuni mulut saya Tuhan, gitu-gitu dia. Bom-bom sampai keluar roh dahak dari mulutnya, ya nggak? Zhang sampai jadi boneka dashboard, palanya bergidik, kayak kalau kena polisi tidur bergidik palanya. Nah itu Zhang gue bikin emosi. Kosman sampai au gitu kan. Si WK sampai bergetar-getar mulutnya ketika denger counternya Kores. Siapa lagi penghujat yang belum ngerasain gue? Supaya mereka tahu gitu loh. Lu sebelum ngehujat Islam, cek dulu hujatan lu itu menampar iman lu sendiri atau enggak. Kalau menampar iman lu sendiri, berhenti gitu loh. Berhenti lu menghujat. Kan gitu ya, jadilah orang yang baik-baik saja. Bedakan iman lu dengan iman kami. Contoh siapa? Mikana, kan gitu. Edis juga bre. Dialog argumentasi Muslim semua yang dipakai. Dan tujuan dia turun di dialog lintas iman ini, apa coba? Ada videonya dia berkata seperti ini. Karena dia kecewa, takut dan sedih, anak-anak Tuhan, maksudnya yang seagama sama dia, itu pada masuk Islam katanya. Nah di sini gue koreksi Edis. Hidayah datang dari Allah, bukan dari kami umat Muslim. Gitu. Jadi mau segimanapun lu mencoba untuk menyetop saudara-saudara lu masuk Islam, kuasa lu itu nggak ada apa-apanya. Lu hanya manusia kecil hina. Karena hidayah itu datang dari Allah. Hidayah udah sampai kepada orang, ini orang apapun halangannya, apapun rintangannya, pasti akan menjemput hidayah dari Allah. Lu nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya apa? Viewer lu 20.000, 11.000, 8.000, 6.000, tetap aja tiap bulannya ada yang bersyahadat. Dituntut oleh Gurunda dan juga Apologet Islam Indonesia. Alhamdulillah. Itu kenyataannya. Sehingga balik lagi, tujuan gue bubukin Tritung. Bukan mensyahadatkan orang.
Karena syahadat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Bre. Terus kapan lu berhentinya bubukin Tritung Kores? Nanti ada momen berhentinya. Karena gue kan ya mematuhi firman Allah, ikhwan. Al-Baqarah 190 sampai 192. 192 Allah berfirman, jikalau mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang gitu. Jadi nanti kalau mereka berhenti, gue berhenti. Gitu. Contoh Mikana, nggak pernah nyerempet kerudung. Bubuk, diam dia, diam gue. Kan gitu. Contoh siapa lagi? Oki, gue naik ke roomnya, nggak bahas agama, ya gue nggak bahas juga dong, gitu. Tapi kalau pengen ultimate gue bener-bener berhenti, kalau ultimately pengen bener-bener gue berhenti, ya semua penghujat Islam dari Tepudin sampai yang terbaru gitu kan, mereka berkumpul lalu buat konferensi pers menyatakan permohonan maaf mereka telah menghujat Islam dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Baru satu klausa terpenuhi. Apa gua berhenti di situ? Belum, Bre. Yang kedua apa? Yang kedua adalah sudah saatnya kitab sucinya kawan-kawan lain, terutama kawan yang satu ini ya, karena yang satu ini yang banyak mengambil istilah-istilah Islam, itu dibuang semua istilah-istilah Islamnya, kembali ke original teks mereka. Gitu. Nah, kalau sudah terjadi, insya Allah gue berhenti. Gue buka usaha teh herbal ramah asam lambung. Nah, gue kesana ntar. Nah, dengan syarat seperti itu, insya Allah masih lama gue berhenti, ikhwan. Gitu. Malah keburu apa? Keburu gua insya Allah menikmati nikmat kubur dan kores-kores baru sudah pada bermunculan. Dan insya Allah argumentasi kores yang praktis-praktis mengkonter penghujat sudah viral duluan di Indonesia. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi balik lagi, tujuan gua bubukin Tritung di sini. Bukan dialog, bukan debat, bukan syahadatin orang, bukan dakwah, bukan. Bubukin Tritung. Itu. Karena apa ya? Itu kalau bicara nikmat dunia gitu kan, alhamdulillah udah semua gitu. Bahkan yang gak gua minta pun Allah berikan. Sehingga ya udah nikmat aja gitu. Jadi tinggal nyari tujuan hidup. Apa tujuan hidupnya? Bubukin Tritung. Bubukin maksudnya apa bang sih, kayak si Sandy nanya. Bubukin itu lu bikin gitu kan, jadi serbuk-serbuk yang asalnya dia benda padat, zat padat, jadi serbuk dia gitu. Nah tapi caranya jahat gua. Caranya kayak gini. Lu bikin abon sapi dengan cara mukulin. Jadi lama jadi abonnya. Pak, nah, bubuk dia jadi abon. Kayak gitu, Chen. Ngaju cara jahat. Ya kalau nggak mau dijahatin dengan fakta-fakta yang gua bawa, ya jangan jahat lah, gitu loh. Gua kan bukan tipe orang tonjok perut kiri, gua kasih pinggang kanan. Ngaku, ngokei, ngaju, ngaku maksudnya lah. Iya, gitu. Jahat lah. Macam gini. Emang lu pernah lihat polisi nangkep maling atau begal dengan cara salaman? Halo, saya polisi. Salam, ayo ikut saya ke kantor gitu. Saya kasih makan. Kan nggak gitu, Bre. Wah, digulung gitu begalnya, digulung, tembak kakinya gitu, borgol. Kan, tendang-tendang masuk ke dalam mobil, kan kayak gitu. Kalau nggak mau digituin, ya jangan jadi begal. Sama penghujat juga. Kalau nggak mau fakta-fakta yang
Kores adalah tuayan dari apa yang penghujat tabur. Gitu. Gua tuayannya. Gampang kok. Nah itu ininya apa? Slogannya AA Baal. Bukan Bang, Baal itu AA. Sunda dia. Jadi Chan, dunia itu nggak apa ya, nggak sepolos otak-otaknya Tritung yang nggak ada kedutan-kedutan gitu. Polos aja kayak puding otaknya. Dunia itu kompleks. Segala sesuatu bisa baik, segala sesuatu bisa jahat, tergantung koridornya, tergantung pengarahannya kemana. Contoh, misalnya, lu jahat, tapi ketika lu jahat kepada begal atau penghujat gitu, atau orang-orang yang zolim, ya itu benar gitu kan. Jahat di sini adalah jahat dengan menggunakan fisik atau jahat dengan menginterogasi gitu sehingga ketahuan sindikat-sindikat dari orang-orang yang zolim ini ada di mana aja gitu. Semua tergantung pengarahannya. Mirroring ya. Mirroring. Kalau gue nggak mirroring ya, gue lebih ke apa yang penghujat katakan itu malah dilakukan oleh sesembahannya para penghujat ini, bukan mirroring. Lebih ke yang ada itu lu gitu loh, bukan kami, yang ada itu lu. Ngapain di atas gak ngomong malah typing? Dia bukan pendebat Ikhwan, dan dia gak ngehujat. Lu tahu sendiri Kores kalau bukan Tritung, nggak ngehujan, ya males gue dialogin. Yoi, gue predatornya Tritung penghujat. Iyam. Terus Tante Mika tuh keren tadi. Ketika ada Tritung yang sok-sok nasehatin dia semprot balik gitu. Lu harusnya nasehatin itu room-roomnya Tritung yang ngehujat gitu. Pain di sini. Anjir, gagah. Bagus. Jiwa-jiwa Kores sudah ada di dalam. Pancing aja Bang, siapa tahu ujung-ujungnya menghujat. Gue yang salah dong kalau kayak gitu. Jangan memulai. Kalau kita memulai, Ikhwan, ini gue kasih tahu. Kalau kita memulai, maka nanti kita kena sama firman Allah, janganlah kamu memaki sesembahan orang lain. Kena. Supaya menghindar tidak melanggar perintah Allah yang itu, gue berangkat dari An-Nahl ayat 126. Jikalau dan balaslah mereka dengan siksaan yang mereka timpakan kepadamu. Gitu. Kalian kan sering dengar An-Nahl ayat 126. Udu'u bila rabbika bil hikmah. Serulah orang-orang kepada Tuhanmu dengan penuh hikmah. Nah, kayak gitulah. Itu An-Nahl 125. Kalian cek An-Nahl 126-nya. Allah udah tahu. Ketika kita sedang berdiskusi, berdialog, pasti ada penghujat. Nah, makanya Allah siapkan An-Nahl ayat 126. Nah, ya ud'u ila sabili bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena Allah sudah tahu, Allah kan maha mengetahui, tahu akan ada tritung-tritung penghujat. Allah siapkanlah firman-Nya berikutnya, An-Nahl ayat 126, dan jikalau dan balaslah mereka dengan siksaan yang sama dengan siksaan yang mereka timpakan kepadamu.
Tuhan kita itu memang maha mengetahui, ikhwan. Itu satu ya, Allah. Dan Allah juga, ini yang bikin gua tenang ya ikhwannya, jawaban. Ketika gua berdoa tadi yang udah gua sebutin di awal, gua minta sama Allah dicabut emosinya ketika bubukin tritum. Nah, Allah juga sudah menjawab dalam surah Al-Luqman ayat 6. Dan sesungguhnya gangguan yang mereka berikan kepadamu hanyalah gangguan-gangguan yang apapun aspek kehidupan lu, entah itu apapun bentuk kegiatan lu yang di API juga, bubukin tritum, kontak langsung dengan para penghujat Islam. Itu Allah sudah siapkan firman-firman yang menenangkan hati kita, memantapkan jiwa kita untuk maju, bubukin mereka gitu kan. An-Nahl ayat 126, Al-Luqman, surah Luqman ayat 6 gitu. Belum lagi surah Al-A'raf ayat 194, Al-Baqarah ayat 25. Waduh, An-Nisa ayat 17. An-Nisa atau Al-Maidah ya? Al-Maidah ayat 17 kalau nggak salah. Keren, bre. Yang lain kok nggak beri pencerahan juga, udah tidur, makanya gue yang ngomong terus ini. Aku juga udah nggak marah kalau dihina Jawa Hama. Ya, marah boleh, nggak marah bagus. Jadi itulah enaknya di Islam itu, setiap kita mau ngapain udah ada tuntunannya. Dan kita dibiasakan ketika kita mengalami sesuatu, kita ingat Tuhan dulu, kita ingat Allah dulu sebagai Tuhan kita. Dapat yang enak, segala puji bagi Allah. Mau memulai kerjaan, memulai sesuatu yang baru, memulai pengalaman, memulai bicara dengan menyebut nama Allah. Ketika kita mendengar berita yang buruk, kita mohon ampun kepada Allah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, kita bilang Masya Allah. Masya Allah itu apa ya? Lupa ya. Terus kalau misalnya kita melihat yang indah-indah, Maha Suci Allah. Juara ya. Benar-benar tauhid. Bini udah punya bang, kenalin apa kalau udah ada? Udah, bini gua mantan Katolik, lagi tidur sekarang. Wah langsung ketika gue jawab udah, si Cendi langsung padahal gue mau mualaf jalur nikah. Canda Cen. Sempurna sekali Islam itu bang, yo makanya gue seneng banget di Islam gitu, tenang deh, bikin tenang. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Hai Kores, gimana caranya supaya kita tetap istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Supaya kita istiqomah sholatnya gitu ya, bermajelis ilmunya. Ya gini, pertama lu berangkat dari kewajiban. Ini aku kasih tahu aku ya, akhi ya. Sholat 5 waktu gitu kan, tepat waktu gitu. Ke masjid itu, wah masya Allah lebih bagus lagi. Pertama ingat kewajiban kita sebagai muslim. Yang paling gampang rukun Islam deh, paling gampang itu. Lalu kemudian sholatnya ini ya. Nah lalu yang kedua, takut dulu, gitu loh, takut dulu, takut sama Allah. Enggak, jangan takut. Tahu diri, itu dia, tahu diri dulu. Pengen istiqomah, tahu diri. Maksudnya gimana? Ya lu bisa jalan, lu punya kerjaan, lu punya anak istri yang membahagiakan lu di rumah, lu punya barang-barang yang lu butuh gitu. Ini siapa yang ngasih?
Siapa yang ngasih ini? Nah, Allah memerintahkan kita untuk sholat gitu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan segala yang Dia berikan kepada kehidupan kita, lu diperintah sholat aja lu susah gitu. Susah lu diperintah sholat aja. Padahal sholat berapa sih? 10 menit, 15 menit kan? Lu susah. Dengan segitu banyak rizki yang Allah berikan, lu susah sholat. Nah itu tahu diri. Sehingga nanti lu malu, oh iyalah gue sholat. Yang kedua, takut. Takut dengan murkanya Allah. Gimana cara takutnya ya? Lo inget aja lo, orang-orang gak sholat taruh di mana? Neraka kan? Di neraka gitu. Muslim, walaupun tahu ujung-ujungnya pasti masuk surga, mereka sangat menghindari untuk masuk neraka terlebih dahulu. Karena neraka panas. Neraka panas. Lu nggak tahu gimana cara takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat neraka. Nggak tahu rasanya neraka. Lu nyalain kompor gas, bre. Lu nyalain kompor gas. Lu taruh ini jari lu. Jangan sehari, jangan sehari. Jangan semenit, jangan. 5 detik aja. Lu cobain taruh ini jari lu 5 detik di atas kompor gas. Kuat lu 5 detik. Kuat lu 5 detik. Kalau misalnya nggak kuat 5 detik, apa kabar neraka, bre? Neraka apa kabar? Yang paling ringan-ringannya neraka itu kaki napak di takut dengan murkanya Allah. Yang ketiga, butuh. Ya kalau lu tuh apa ya? Aduh gue ini butuh apa? Lagi pikiran kalut, maksudnya banyak apa gitu kan? Pengen dapat inspirasi, ya itu sholat, butuh lu sholat gitu. Macam lu makan, butuh gitu. Yang ketiga, yang paling terakhir ini, mahabbah, cinta. Lu sholat karena lu cinta. Nanti ketika lu udah sampai ke butuh sama cinta, ini gue nggak bisa ngomong karena gue nggak ngelakuin sih. Tapi ini insya Allah ada hikmahnya. Ketika lu butuh dan cinta, maka lu akan menjalankan sholat-sholat yang sunnah, nggak cuma fardu doang, gitu. Jadi 4 poinnya kalau ingin istiqomah. Pertama tahu diri, kedua takut, ketiga butuh, keempat cinta. Tahu diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kebetulan saya mantan DJ dan pemakai narkoboy, Kang. Mohon pencerahannya. Pencerahan yang mana nih? Kok tiba-tiba pencerahan? Bukti alang Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah masih terjaga dengan ditiru. Yoiks! Oh masih nyambung yang tadi ya? Itu supaya istiqomah gitu loh. Pasti kita ada ketika kita dengar adzan kita tahu, oh iya ini waktunya sholat. Cuma kan kita apa ya? Nanti dulu lah. Ini kerjaan belum beres. Aduh gua lapar belum makan. Enggak, bre, lu adzan lu wudu. Adzan beres lu sholat. Ini apa kalimatnya Ustaz Abdul Somad yang paling keren? Orang yang tidak sholat keislamannya diperdebatkan oleh ulama. Mantap situ. Taubatan nasuha jangan diulangi. Ya, itu awal. Nggak peduli akhi DJ mau mantan DJ kayak mau pakai narkoba kayak mau mantan pembunuh kayak mantan pezina kayak mantan apapun gitu. Sholat wajib lu sholat gitu. Segala dosa-dosa lu tidak membuat lu gugur dari kewajiban. Justru dengan lu menjalani kewajiban, dosa-dosa lu Allah ampuni, Allah hapuskan gitu. Kecuali yang dosa besar ya. Dosa besar ya taubat nasuha dulu. 4 itu, akhi yang mana? Udah sampai yang mana kira-kira? Ini obatnya. Tahu diri, takut, karena butuh, karena cinta. Megana shock saat Dijas berumur 47 tahun. Gimana akhi DJ? Terpuaskan dengan jawabannya?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung gue lagi seneng ngobrol. Ini gue masih ada berapa nih? Setengah jam lagi ya. Oh iya, Ikhwan ya, ini aku sih info juga. Ayo, ini Akhi ST sama Akhi Kopi Pahit, jazakumullah khairan katsiran bil jannah, udah support untuk operasional berangkat ke pesantren Darut Tauhid. Untuk yang lain yang ingin support silahkan DM atau chat Kores. Supaya apa? Supaya bisa operasional ke sana gitu. Karena kalau kalian mau wakaf buku udah tutup, kuota 300 sudah kekumpul. Jadi kalian bisa beramal jariah, support operasionalnya ke sana. Aku butuh 6,5, alhamdulillah sudah terkumpul 3,5-an lah gitu. Oke, gas. Koin Nabi, tapi emang Islam diharuskan berdosa gitu. Kita hapuskan kata diharuskan. Tanpa kata diharuskan, semua manusia akan melakukan dosa. Entah karena khilafnya, entah karena nggak taunya, entah karena godaannya. Pasti melakukan dosa mereka ini. Manusia, bre. Karena apa? Karena free will, kehendak bebas. Tuhan itu memberikan kita free will, kehendak bebas. Makanya kita lebih mulia dari malaikat. Dalam Islam ya, dalam Islam, gue nggak tahu kalau agama lain. Dalam Islam kita lebih mulia dari malaikat karena kita punya kehendak bebas. Kenapa? Karena gini, malaikat beribadah patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang dia nggak punya kehendak untuk berbuat maksiat. Dia diciptakan patuh. Tapi kalau manusia, Allah ciptakan punya kehendak bebas. Sehingga ketika dia memilih ibadah daripada maksiat, ini 1 poin plus di atas malaikat. Karena dia memilih itu sendiri dari dirinya. Mantap sudah tuh. Mantap lah bre. Makanya Islam itu kitab sucinya adalah sempurna. Karena memperlihatkan apa itu benar, apa itu salah, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita. Jelas banget itu. Dari kita masih kecil sampai tua, dari kita dari kita hidup sampai mati. Itulah kenapa Islam itu sempurna. Bukan perkara buku sejarah yang omong kosong diceritain segala ini tetek bengeknya gitu kan. Tapi nggak ada poin yang bisa kita ambil dari pelajaran. Islam kisah Nabi ada kisah Nabi-Nabi, tapi momentum-momentum yang membuat kita mengambil pelajaran gitu loh. Bagaimana teladan Nabi ketika dihadapi musibah, bagaimana doa Nabi gitu kan ketika dia meminta kepada Allah gitu. Oh iya, ini salah satu poin plus Islam juga yang gue sukai, Ikhwan. Berdoanya nabi-nabi di Islam, Nabi Muhammad SAW terutama, itu sangat indah didengar ketika dia sedang meminta kepada Allah. Sangat indah didengar. Banyak kata-kata yang indahnya gitu loh. Contoh misalnya frasanya, wahai zat yang maha tinggi, yang dimana menggenggam jiwaku di tangannya. Masya Allah, keren-keren. Apalagi yang waktu perang Khaybar ya. Ya Allah, jikalau kami kalah di sini, maka agamamu Islam tidak akan lagi didengar di muka bumi. Waduh, indah banget kata-katanya. Beautiful. Bang Kores, dosa besar itu apa saja? Zina, membunuh, dosa besar tuh. Riba, itu dosa besar. Lalu kemudian tidak sholat, tuh dosa besar itu. Syirik, dosa besar itu. 5. Ini yang gue tahu ya, nanti kalau salah koreksi aja. Syirik yang pertama, lalu kemudian membunuh, berzina, riba, sama ini nggak sholat. Itu tuh dosa besar itu. Makanya kan kalau misalnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kalian harus bayar sholat kalian dari akil balik sampai kalian mulai sholat lagi. Jadi dibikin dua di double sholatnya gitu supaya kebayar. Karena sholat itu kewajiban. Berarti kalau yang dosa besar apa harus sholat tobat, Bang? Iya, tobatan nasuha itu ya sholat tobat itu, sholat tobat. Lalu kemudian kalian jujur-jujuran lah sama Tuhan gitu, dosa kalian ngapain gitu.
Neraka juga kayak warkop, bisa keluar masuk. Enggak, keluar doang, bukan keluar masuk. Keluar doang. Lu kalau udah di surga lu nggak keluar lagi. Tapi kalau lu masuk neraka lu keluar gitu loh. Enggak udah keluar neraka lu masuk lagi gitu. Enggak. Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Organizer. Event organizer yang sebaik-baiknya itu Tuhan kami, Allah Subhanahu wa taala. Lamun rasis dosa teu kores ya dosa lah. Jadi kita kan neraka ya, karena ini ada Tritung kayaknya ini poin Nabi ini. Dia komplain mengenai neraka Islam, kalau udah masuk bisa keluar. Yes gitu. Jadi ngapain gua Islam kalau misalnya neraka nggak takluk sama gua? Ngapain gua Islam? Justru dengan iman Islam inilah membuat neraka itu nggak takluk dengan gua, dan gua bangga dengan itu gitu. Ngapain gua Islam kalau misalnya masuk neraka nggak keluar lagi? Ngapain bre? Aneh. Apa lu mau karena gua Islam langsung aja masuk surga? Enggak gitu juga konsepnya. Dosa-dosa gua yang sebelumnya gimana? Sudah kayak vagina masuk keluar. Oh ini mah ini dong apa namanya? Tuhannya Tritung kalau kayak gitu. Coba gini bayangin. Sekarang gini konsepnya. Lu beragama, kemudian lu berdosa, lu mati berdosa ya. Misalnya lu habis ngebunuh, udah gitu korupsi juga gitu kan. Udah gitu menyakiti orang tua lu. Lu mati nih. Kemudian lu masuk surga. Ini kan apa anjir? Apa? Kenapa manusia yang seperti ini hidupnya, lalu kemudian dia mati, kemudian dia masuk surga gitu? Coba otaknya dipakai. Ini raos gitu, eta seuri akores iyalah, soalnya dia bawa vagina. Vagina kan udah ketat banget sama apa? Gini banget nih sama Tuhannya Tritung. Kayak gitu. Coba lu dipakai otaknya ikhwan ya. Masuk akal nggak gitu? Oh ini orang banyak dosa gitu kan, tapi karena agamanya dia langsung masuk surga begitu saja, masuk surga dia. Aneh banget. Yang paling benar itu Islam gitu. Walaupun lu agama lu Islam, tapi ketika lu mati gitu kan, lu meninggalkan dosa-dosa lu terdahulu, apalagi dosa kepada sesama gitu kan. Ya lu dicuci dulu di neraka itu dosanya bre. Habisin itu di neraka dosanya. Karena kita juga waktu hidup di bumi kan gak mungkin kita habis main, masuk rumah, baju kotor habis main, langsung kita taruh di lemari. Kan orang blow on kayak gitu. Sama dengan surga gitu loh. Surga juga gak mungkin orang-orang yang masih banyak dosanya, najis ini, masuk ke dalam surga sama dosanya. Surga apa ini? Makanya Islam itu ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa? Karena Islam yang masih ada dosa-dosanya dicuci dulu di neraka. Dicuci dulu bre. Ini orang masuk surga dulu. Ini misalnya ada orang ngebunuh sama orang dibunuh, nggak ada haknya ya, masuk surga. Dua-duanya ketemu. Oh kamu masuk surga? Iya. Kita kan seagama, makanya kita masuk surga. Tapi kan lu ngebunuh gua. Ya kita seagama, jadi masuk surga. Loh, nggak adil dong. Masa gua dibunuh lu masuk surga, lu ngebunuh gua masuk surga juga? Apalah ini? Itu bre. Lebet pisan kajianna akhir kores satu nuhun, amin. Kalau ada yang benar dari apa yang kores omongin, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Ditimbang dulu toh, iya ditimbang. Oh, marah koin Nabi. Ya coba aja lu pikir otak lu gitu. Sorga di dalamnya ada orang yang berdosa sama orang yang nggak dosa gitu kan. Barengan ini berdua. Apa nggak najis sorga seperti itu, bre? Apa nggak najis sorga seperti itu? Coba dipikir ke sana. Terus nanti kalau ditanya, ya enggak dong masuk neraka, kalau udah neraka nggak keluar lagi. Terus ngapain iman lu? Iman lu buat apa kalau misalnya nggak keluar lagi dari neraka? Iman kok bodoh kan, kalah sama neraka.
Gitu. Makanya jelas banget. Dalam Islam itu nggak mentok sampai kamu selamat udah kelar. Selamat apa gitu loh? Selamat tuh apa di dalam selamatnya itu apa? Itu dibahas itu dalam Islam. Kamu selamat. Apa yang selamat dari apa gitu? Alhamdulillah. Mesianik. Ini mesianik ini kayak Mikana nih mesianik. Dia suruh baca kita, tunggu. Apa nih? Kok hilang ini? Dia suruh baca apa? Matius 25, 32, 33. Oh, kan gua counter koin Nabi, ada terhitung yang lain yang kepanasan. Dia suruh baca kita Matius 25. Sholat subuh akhi nususah kenete. Oke, tunggu ya. Kita bahas dulu ya. 25 32 33 25 32 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambingnya di sebelah kirinya. Oke. Maksudnya ini hari penghakiman kan? Artinya apa? Perbuatan lu dihitung. Perbuatan lu dihitung artinya. Apa bedanya sama Islam kalau gitu? Perbuatan lu menentukan lu masuk surga atau neraka. Kan gitu. Nah, sekarang kita bahas yang sholat subuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat subuh akhi nususah kenete. Gini. Kalau tahu kita tidur akan kelewat sholat subuhnya, jangan tidur. Jangan tidur. Kalau tahu ya. Ini gue pribadi ya Ikhwan ya. Ini gue pribadi. Gue tuh sampai berpikir gini. Bodoh amat gue kena serangan jantung. Yang penting gue bisa sholat. Gitu gue. Bodoh amat gue mati dibunuh, yang penting gue bisa sholat. Jadi prakteknya begini, kalau tahu kita nggak akan bangun pas di jam subuh, ya jangan tidur. Jangan tidur gitu. Sampai nanti kita bisa ngatur tidur kita. Misalnya contoh, kita jam 11, aduh ini kalau tidur jam 11 ini nggak bisa bangun. Ya jangan tidur, itu paling pahitnya ya. Atau enggak nitip ke orang yang biasa bangun subuh untuk bangunin. Apapun yang terjadi bangunin gue waktu adzan subuh supaya sholat. Banyak caranya akhi, banyak caranya. Gitu. 449 di mari belum subuh bu, belum, aku juga biasanya lagi maju sekarang di 4 lebihan berapa? Itu tadi minum es, bang, better minum yang anget-anget bang, enggak? Guanya anget soalnya, gue ini menghangatkan, makanya gue butuh dingin. Gue kan matahari, gue ini matahari, gue ini. Yang berputar, nggak peduli apapun itu, mendapat kehangatannya, gitu. Lu terlalu dekat, lu kebakar, lu terlalu jauh, lu kedinginan. Jadilah seperti bumi, supaya lu cocok, dapat kehangatannya. Anjing, emang Kores ini ya, filosofis sekali gue di subuh hari. Jangan ada yang jiplak. Jangan ada yang jiplak.
Res, konsep Allah maha besar dan nggak bisa dilihat itu seperti apa? Begini, akhi, begini. Ini hikmah ya, ini hikmah Kores. Kalian tanyakan sama yang lebih berilmu, gitu, kepada asatidz kalian. Konsep Allah maha besar ini seperti ini. Objek semakin besar, kita semakin nggak bisa melihatnya. Semakin besar objeknya, kita nggak bisa melihatnya. Contoh misalnya. Siapa tadi yang nanya? Akhi Muharja tinggal di mana? Belum di sini, belum Akhi Alam. Akhi Muharja Jakarta. Oke. Akhi Muharja Jakarta, bisa ada Jakarta nggak? Hah? Kayak gimana ngeliat Jakarta? Gak bisa kan? Baru Jakarta Timur. Sekarang Akhi Muharja bisa lihat Pulau Jawa nggak? Nggak bisa juga. Ini makin gede makin nggak bisa lihat Akhi Muharja. Nah, inilah konsep di mana Allah maha besar, Allah tuh nggak bisa dilihat karena semakin besar objeknya semakin nggak bisa kita lihat gitu loh. Tapi yang maha besar, yang maha mencipta, yang maha memiliki itu bisa tahu yang zohir dan yang batin. Google Map itu model, kita lihat model, bukan lihat aslinya, kita lihat model. Sama kayak atom. Kalian itu lihat modelnya atom gitu. Model tuh maksudnya tuh apa ya model itu? Representasinya, bukan bentuk aslinya. Itu model itu. Nah gitu akhi. Jadi ketika Allah maha besar, lu bayangin aja. Jakarta Timur aja nggak bisa lu lihat. Pulau Jawa aja nggak bisa lu lihat. Apalagi bumi. Apalagi alam semesta, galaksi Bima Sakti. Apalagi alam semesta yang di dalamnya itu ada galaksi Bima Sakti. Itu baru langit ke-1. Apalagi lu lihat langit kedua, apalagi lu lihat langit ketiga, bre. Langit ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, Sidratul Muntaha, surga, neraka, kursi, ars. Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Gimana lu mau melihat? Kan gitu, gede banget. Itulah saking kemahabesarannya Allah itu loh. Makanya para alim ulama mengatakan Allah itu tidak bertempat. Karena tempat apa yang bisa menaungi kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala? Sehingga berkorelasi dengan gak bisa dilihat. Karena Allah maha besar. Gitu. Tapi apakah Allah berbentuk gitu kan? Allah berbentuk. Bentuk itu makhluk gitu kan. Bentuk apa yang bisa menaungi Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala? Tapi apakah Allah berwujud? Berwujud. Karena wujud itu dalam bahasa Indonesia artinya ada. Al-wujud, yang maha ada. Gitu. Maksudnya besar fisik itu bukan. Fisik apa yang bisa menaungi Allah? Nah, jadi penjelasan ini jangan disambungin ke fisik, jangan gitu. Karena kalau fisik itu udah dimensi itu jatuhnya. Udah ruang masuknya, gitu kan. Nggak bisa, ruang dan waktu itu Allah yang ciptakan. Ya masa Allah ada di dalam ruang, kan gitu. Sehingga stop sampai di situ. Stop sampai Allah maha besar, stop sampai qala Rasul bahwasanya kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal. Itulah kenapa di Al-Qiyamah 22-23 pada hari di mana kita memandang kepada Rob kita. Titik sampai situ kelar, jangan lagi dibahas ikhwan. Karena kalau dibahas lebih jauh itu kita nanti jatuhnya berdosa. Simpelnya lu nggak sopan kepada Tuhan semesta alam. Gitu. Alhamdulillah Akhi Muharja, ini semoga manfaat apa yang aku sampaikan ya. Aku fakir ilmu soal agama. Kalian harus tanyakan ini kepada yang lebih paham soal agama. Ustadz Tahta, Ustadz Alif, Ustadz yang lain. Paham banget saya sekarang, alhamdulillah.
Nah terus sekarang biasanya terhitung kayak gini. Gue lagi nunggu lu kepleset menghujat bang, kayak apologet Islam kebanyakan. Oh tunggu, momentumnya itu akan ada. Kalau ada yang menghujat bre, kalau nggak ada ya udah gitu. Nah sekarang kesini, biasanya ini agak masuk nih, ini agak masuk Chen. Tapi gue ada disclaimer. Biasanya terhitung kalau dialog, Tuhan lu maha kuasa nggak? Ke Islam nanya ya. Islam jawab maha kuasa. Ya udah. Kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Nah gitu pertanyaannya. Kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Jawaban kita biasanya Muslim yang awam dialog bingung untuk menjawab. Padahal para alim ulama kita udah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat yang bertentangan dengan kemahaannya. Gitu. Jadi jawabnya gimana Kores? Ya bilang aja ya mustahil Allah jadi manusia. Loh kok mustahil, kan nggak ada sesuatu yang mustahil jadi kan nggak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan gitu. Oh kalau gitu coba Tuhan lu jadi tai, langsung aja ke sana. Mati dia di sana. Mati dia di sana. Coba Tuhan lu jadi tai kalau gitu. Bisa nggak jadi tai? Kalau bisa, wah udah anjing dia ngehujat Tuhannya sendiri. Yang namanya Tuhan, satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala punya sifat mustahil. Allah maha besar, nggak mungkin maha kecil. Allah maha suci, nggak mungkin maha najis. Itu sifat mustahil. Sifat yang bertentangan dengan kemahaannya. Ini jawab ke Tritung, baru dia mikir ntar. Bang, berarti Tuhan yang tinggal nabung yoix gitu. Nah ini yang tadi nggak pantas, yang bilang nggak pantas itu ya, yang bilang nggak pantas itu ya argumen kedua, mustahil dulu yang dibawakan. Allah punya sifat mustahil dan tujuannya apa? Untuk menyelamatkan manusia ya nggak pantas lah gitu. Kita aja misalnya nyelamatin kucing yang kegeleng juga nggak perlu jadi kucing. Wah ada kucing kegeleng, saya menjadi kucing dulu. Gitu. Kayak mana mau ngasih nafas buatan kalau kucing kita jadi kucing ya? Taring semua isinya. Gitu. Bang Kores, kata Oten Islam nyontek ajaran mereka tentang Siti Hawa. Nyontek ajaran mereka. Nyontek ajaran mereka. Oh karena ada kisah Hawa dalam Islam terus dibilang nyontek gitu oleh mereka. Loh, kita bukan nyontek bre. Jawab, kita bukan nyontek, kita evaluator. Kita mengamini semua kisah-kisah yang ada di kaum-kaum terdahulu. Tapi kita mengkoreksi mana yang salah, mana yang benar dari kisah-kisah terdahulu. Itu kita evaluator. Islam itu evaluator. Yang menjiplak itu Tritung gitu kan. Tritung yang menjiplak. Kenapa bisa menjiplak? Ya lu lihat aja. Kitabnya Yahudi. Tapi kok bahasanya bahasa Yunani. Nah kayak gitu. Kalau misalnya benar kita nyontek, kenapa kisah nabi-nabi kita nggak ada yang bermaksiat seperti di dalam kitabnya Yahudi? Gituin aja. Kalau misalnya kita nyontek, kenapa di dalam Islam tidak ada konsep Tuhan punya 3 pribadi? Kenapa? Katanya nyontek. Gitu. Enggak, Akhi Ciro. Di original teksnya dalam kitab Yahudi itu Hawa. If itu Inggrisnya, if, Hawa. Gitu. Cuma counternya begini, kalau misalnya kalian mau pakai Kores. Oke, ada Hawa di sana, ada di kitabnya Yahudi ada Hawa. Oke. Yang ngasih tahu nama istrinya Adam itu Hawa, Tuhan atau manusia? Manusia. Oh manusia yang ngasih tahu. Ya sama dong.
Di kami juga yang mengatakan istrinya Nabi Adam itu adalah Hawa, itu Nabi kami Muhammad SAW. Sama dong kalau gitu. Kecuali Tuhan lu yang ngasih tahu nama istrinya Adam itu Hawa. Kalah kita baru 1-0. Cuma kan enggak, gitu counternya. Nangkep nggak? Nasional Kores ke Darut Tauhid. Sisa 3 jutaan lagi insya Allah. Jazakallah khair yang udah. Ya, DM Kores untuk minta norek operasionalnya, atau chat Kores, atau tanya lah langsung di sini. Oke, mantap sih Ikhwan. Dan ya, dia semua nabi tidak pernah menikah sama manusia Bang Kores. Yo X gitu. Nabi kita, nabi-nabi yang kita imani tidak pernah mengajarkan Tuhan akan berubah bentuk, nggak pernah. Atau Tuhan mempunyai banyak jiwa di dalam keberadaannya, nggak pernah mengajarkan gitu. Nabi-nabi yang kita imani, gitu. Dan nabi-nabi yang kita imani pesannya sama, sembahlah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqullah. Itu yang nabi-nabi konsisten ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kita beriman, berpegang terhadap kesaksian nabi-nabi tersebut sampai sekarang 2025. Beautiful, nggak pernah berubah, konsisten, mantap. Kalau nabi-nabi yang dengan manusia pasti Nabi Musa enggak juga ya, enggak juga lah. Nabi kita aja berkata, jikalau aku diperbolehkan menyuruh manusia untuk sujud menyembah kepada yang lain, maka aku akan perintahkan para wanita sujud menyembah kepada suaminya. Nabi kita bilang gitu, bukan ke Firaun. Dan ya, ini durasi untuk memperpanjang konten aku, Ikhwan. Jadi di depan itu aku bikin video yang keempat untuk YouTube baru aku, itu membahas program pendirian Masjid Zojahidin. Nah itu, yang dimana Masjid Zojahidin ini adalah kebanggaan zaman JCC, di mana kita berhasil membuat masjid di suatu wilayah yang sudah puluhan tahun tidak ada masjidnya, dan muslim-muslim di sana sangat merindukan mempunyai masjid gitu. Oh, itu perjuangannya berdarah-darah lah untuk bikin masjid di sana. Dan waktu itu masjidnya berapa? 300-an juta gitu. Alhamdulillah dari Kesultanan Kores itu bisa terkumpul 150-175an. Alhamdulillah. Bismillah, asbab para ahlu sodakoh jalur Kesultanan Kores. Iya, di Blora. Itu masuk hutan ya, Ikhwan. masuk hutan. Survei pertama itu aku, survei kedua itu baru JCC banyak ke sana. Bang Handi, Akhian, Pak Desugi. Dan itu tuh di wilayah rumahnya istrinya Pak Desugi. Nama YouTube-nya apa? Triyun Slayer Comment Center 2. Duanya pakai Romawi. Gitu. Jadi silakan kalian nonton di sana di Triyun Slayer Comment Center 2. Kores namanya susah, memang susah. Kalian mau jadi subscriber Kores di YouTube, usaha bre. Usaha gitu. Karena gue nggak nyari subscriber. Kalian kalau merasa Kores berguna dan bermanfaat argumentasinya untuk umat, kalian yang usaha nyari gimana pun caranya. Ini aku kasih tahu clue-nya ya. Untuk dapat YouTube Kores kedua, karena baru banget posting sehingga susah dicari di pencarian, kalian ke komunitas di akun YouTube Kores pertama, buka di komunitas, nanti di situ ada link untuk masuk ke TSCC 2. Nah, itu caranya satu. Gitu. Alhamdulillah. Yuk, masih ada 4 menit lagi. Silakan berikan pertanyaan terbaik kalian sebelum gua tutup. Jangan lupa juga support operasional aku untuk ke pesantren Darut Tauhid dalam rangka penyerahan wakaf buku yang diamanahkan oleh kalian-kalian juga. Caranya gimana? DM untuk minta norek atau langsung chat ke nomor Kores. Untuk yang udah,
seperti akhi es teh dan akhi kopi pahit. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Lanjut, oke lanjut. Apa dong? Tanya dong. Supaya kelar. Supaya gua ngomong lagi. Di typing guru. Typing. Oke. Tunggu. Wares. Tuh. Bang, bedanya Nasrani sama Kristen apa? Oke. Gini, Nasrani itu adalah sebutan orang-orang Arab kepada orang-orang yang mengikuti Yesus atau Nabi Isa al-Masih. Nasrani dibilang. Kristen untuk orang-orang pengikut Nabi Isa atau Yesus oleh orang-orang pagan Romawi yang tinggal di Antioquia. Nah, Nasrani ini berangkat dari Nozri. Nozri ini artinya pengikut orang Nazaret. Karena untuk orang Yahudi mereka manggilnya itu bukan apa namanya? Bukan Isa al-Masih, mereka manggilnya tuh Yasu Hanotsri gitu. Yesu atau Iso Hanotsri gitu kan. Nah, karena ini Nabi Isa al-Masih itu dari Nazaret gitu kan. Dalam Ibraninya itu Nozri. Iya. Nanti jamaknya Nozrim, nyampe ke Arab jadi Nasrani. Agamanya Nasoro, orang-orangnya disebut Nasrani. Gitu. Oh, gua kira nomor gua, Akhi Abi. Gua kira mau infak buat operasional ke Darut Tauhid. Oke, tunggu bentar. Alhamdulillah. Yang nanya perbedaan Kristen dan Nasrani udah ngerti? Bang Kores yang ngajarin Oten buat nyembah patung tuh siapa sih? Gini biasanya Ikhwan, orang-orang yang bikin patung itu seringkali mereka bilang mereka nggak nyembah patungnya gitu. Tapi ya tetap kalau misalnya di dalam Islam itu ya dihukumi menyembah patung karena menghadap ke patung dalam memuja dan menyembahkan gitu. Nah, perkara mengenai Oten buat dan nyembah patung, buatnya lah ya, karena begini, ketika mereka menjadi agama negara dalam Kekaisaran Roma, budaya-budaya pagan yang bikin-bikin patung itu mereka ambil gitu. Jadi seninya itu mereka ambil, entah dalam maksud membuat orang-orang pagan mudah mengenali mudah untuk masuk ke dalam iman yang baru, atau memang hanya seni saja gitu loh. Jadi itu terjadi di pagan Romawi. Belum masih tahrim di sini. Mending Nasrani ketimbang Kristen. Iya, biasanya gue nanya ke lawan dialog itu. Kalau Nasrani itu dari Yahudi, makna di malam hari ini. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Iya, ini mau subuh gue. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah ya khairumah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kelar juga recording. Mantap. Berarti adopsian pagan ya, Bang? Ya, begitulah.
Tapi kalau Katolik ngejelasinnya ke ini dia, ke apa namanya? Musa juga ini kok bikin patung di tabut perjanjian gitu-gitu. Oke, aku udah ada nih Wan ya. Subuhan dulu. Dad, jangan naikin penghujat, Dad. Gua off. Enggak aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah dimanapun kalian beradu, host ngado hepeng. Lanjut. Ya, jadi ini alhamdulillah ya. Buat 1,1 entahlah kalian entah tidur entah apa. Aku rasa tapi banyak yang tidur nih kalian di Komal ini. Di bawah ya maupun di atas. Jangan lupa di follow. Alhamdulillah. Jangan lupa di follow akun Apikal Team, akun Bang Charles Simamora, akun Dedi Wijaya, akun Bunda Rahma, akun Bang Zuma 01 official, akun Bang Kores Chris 2, akun Bang Ricky Dilon, akun Kak Candy, akun Waonan. Jangan lupa di follow atau di pilo. Entahlah, ini pada tidur kali ya. Habis sholat subuh. Kak Candy ini subuhan, jangan lupa subuhan loh Kak Candy. Karena dengan sholat itulah yang membuat kita hati tenang, naik with bagus. Noise apa? Berisik apa? Suara apa? Nah, kalau sekarang gimana? Noise nggak masih? Nah, coba tapping yang di bawah. Sekarang masih noise nggak? Aman. Udah enggak. Nah, baru sekarang ada suaranya tadi bilang suaraku nggak keluar. Ini bla 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 bla. Inilah. Iya, karena Bang Koresi udah nggak ada. Kita ngomong. Oh gitu ya. Emang kenapa ada Bang Kores? Gak apa-apa juga. Apa sih yang ditakutkan dari Bang Kores, Bang Zuma? Enggak karena takut, enggak lah. Bang Kores sungkan aja ngomong sama apologet sekelas Bang Kores. Kalau sungkan oke lah, aku setuju. Kalau ditakut jangan takut. Bang Kores Kak Candy juga.
Kita semua manusia loh, sama-sama makan nasi, di mata Allah pun sama. Kalau kaki Sungkono aja bang. kalau segan, sungkan, baru boleh. Bang Kores, Bang Zuma, saya termasuk apa? Mereka nggak gigit kok. Nah, intinya ya mereka nggak minum darah, intinya itu aja sih, ya kan? Dari Yesus. Gitu loh ini. Kenapa ada pokoknya suara tiba-tiba suaranya nggak keluar tadi? Kocak. Ya lah ngobrol lah. Aku buat es teh tadi loh. Nyimak polemikus anu di TikTok. Tidur, aku udah tidur semalam, ketiduran. Jam berapa bangun? Jam 2 kan. Tadi hampir tidur lagi tadi itu, cuman hilang ngantuk gara-gara Bu Moli itu. Tadi Bu Moli naik ke sini loh, sebelum kakek dia masuk. Masih seperti kemarin itu. Aduh, ya masih lah. Makin apa berkurang. Wah, makin parah. Benda Rahma yang di samping itu, Benda Rahma yang gambar mawar dimaki sama dia. Nggak apa-apa. Jadi rame rumahnya. Parah kan. Bang Suma, bangun Bang Suma. Udah bangun kayaknya dia udah. Mat komen apa sih orang ngajak ribut orang nih, ributnya di tapingan tapi dia berisik Allah Akbar ya Allah. Kaki ini sudah ambil air wudhu belum? Itu gak tahu caranya. Udah nanti aku yang bimbing di sini. Kenapa? Aku yang bimbing. Jangan Aduh. Gini loh kan. Bimbing nggak tuh? Kan aku sudah bilang kemarin, aku akan mengarahkan yang benar. Udah, bergegaslah berdiri coba dari kasur, dari tempat tidur. Cari air di situ. Bang Zuma masuk sholat subuh ya. Bang Kores pun sholat subuh itu. Ambil air wudhu, basuh wajahnya, tangan, kaki, mulut, hidung. Itu tuh manfaat wudhu tuh dahsyat loh. Kenapa basuh muka, telinga, kumur-kumur mulut kan? Itu apa gunanya? Telinga kan untuk mendengar ya, supaya dijauhkan dari hal-hal yang kurang ini ya, yang kurang baik. Mulut itu gunanya menjaga lisan kita. Banyak loh manfaatnya dalam berwudu itu, luar biasa itu. Wudu dalam Islam tuh Kak Kendi beda dengan baptis. Ya beda lah. Beda. Kalau baptis kali seumur hidup ya kayaknya ya kan? Iya, sekali seumur hidup. Makan sehari. Dan itu pun setiap waktu. Gitu Kak Kendi.
Siap Bang Deddy, siap. Adem loh, bener adem kalau sudah kita ini ya ambil air wudhu, setelah itu kita sholat, itu adem loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Wak. Apa kabar saudaraku yang terkasih? Baik. Tumben nih pagi ini Kak Candy nggak jawab salam dia. Saya kemarin jawab salam dia. Waalaikumsalam. Kayaknya nih Kak Candy nungguin Bang Zuma nih nanti. Kalau Bang Zuma punya mic, aduh. Pernah ngobrol, tuh udah lama. Kali doang kan? Tadi kenapa nggak ngobrol Kak Candy sama Bang Zuma sama Kores gitu. Enggak, waktu naik Bang Zuma udah mute lama. Berarti itu Bang Zuma. Naik itu pas Bang Kores mau ngobrol. Itu. Bang Zuma orangnya baik kok. Maksudnya dia lihat siapa yang jadi teman ngobrol dia. Ya baik. Enggak, kita gitu Kak. Kalau sebenarnya Muslim itu ya seperti itu. Bagaimana cara orang itu kan seharusnya ya dari kita ya kan ya orang itu sopan, orang itu sofa sama kita kan, beradab, kita juga beradab. Kayak dari awal kenal kan. Jadi aku bukan muji, bukan apa ya. Bang Zuma memang baik. Bang Zuma itu nggak baik di mata pembenci. Ya. Bang Zuma ya udah, Bang Zuma ya nggak baik. Gitu kan ini. Ini Bang Zuma itu tidak baik di mata pembenci, di mata munafik, tuh, di mata pedengki, pengkhianat, pengiri itu nggak baik tuh Bang Zuma. Di mata mereka ya. Tapi kalau orang yang udah kenal lama banget sama Bang Zuma, di medsos, di dunia nyata, nah itu. Ya kan ke orang kalau nggak kenal kan nggak sayang Kak gitu. Betul. Tapi anehnya kan orang-orang sekarang mereka itu sayang dan juga membenci hanya gara-gara di media sosial. Nah itulah yang bikin rancu Kak ya kan. Ini aku buat judul terbalik lagi kita ke tema yang kemarin ini. Aku kesel bikin judul Candy terus nggak ada. Iya. Astaga. Ini judulnya gini aja. Judulnya gini. Ini Candy OTW aja. Candy OTW. Asyadu gitu. OTW asyadu. Tanda tanya belakangnya. Pak, demi apa? Ya aku baca begitu gempar itu. Apalagi di enggak, soalnya kalau dilihat ya Kak Candy ini lebih cenderung gitu kan. Lebih mulai apa ya? Cover itu mulai apa ya? Mulai tercabik-cabik ya. Covernya itu yang menutupnya itu. Tercabik-cabik. Atau mungkin karena udah sering goresan ya kan, dari penyampaian dari Bang Zuma, Kores, dari teman-teman yang lain ya kan. Sama kayak gini Kak, kan ada juga kan filosofi batu kan. Sekeras apapun itu batu, kalau setiap hari, setiap detik ditetesin, itu akan bolong, minimal bolong kan, membekas kan. Ya kan? Kecuali tadahannya itu, hati itu seperti tadahan ini, daun keladi gitu. Seperti air di atas daun keladi. Nah, itu kan itu nggak membekas sedikit pun. Itu kan benar-benar udah ditutup itu. Ditutup pintu hatinya, telinganya, matanya, buta. Buta, dibutakan, di cover oleh doktrin gitu. Kalau banyak sedikitnya, kalau saya lihat ya mulai tercabik-cabik lah cover itu yang ada di dalam pemahaman ini itu. Bahasa Wak ini ngeri ya, tercabik-cabik nggak tuh? Oke.
Kak Candy OTW. OTW mana? OTW Jogja, OTW Kalimantan. Kadang-kadang gini Kak, yang kadang-kadang ada juga orang ya kan. Suaranya Dia jelas nggak sih ini kecil? menampilkan pergumulannya. Jelas. Ya kan? Bang Ya, Tapi udah dengar kurang. dengar. jangan-jangan Kak Candy ini, Bang Didi, jangan-jangan Kak Candy ini dia sedang menyembunyikan pergumulan dia itu. Jangan-jangan gitu ya. Pergumulan apa? Wah onan ini agak lain. Agak lah ini kan. Entah ini kan pergumulan dari perspektif apa kan? Entah dari keyakinan, entah dari ini, entah dari itu kan nggak tahu gitu ya. Kan hanya Kak Candy yang tahu kan gitu. Kalau kita Terus kan kok hanya bisa dari ngomong ngelihatnya, begitu? enggak. Candy takut bertanya, Itu takut kan- ditanya. Itu Kak Nanda itu paham tuh. Oh enggak dong. Dia enggak takut ditanya dan juga enggak takut bertanya. Gitu. Kalau teman-teman yang tahu tidak akan bertanya, justru akan diberikan pengarahan, pemahaman yang kiranya itu masuk di akal gitu. Itu. Soalnya dia orangnya keras Kak. Dia nggak mau nanya, nggak mau ditanya. Cuman dia diperhatiin dulu satu persatu. Dia orangnya ini cocok ini untuk peneliti, dia cocok sebenarnya dia. Bisa jadi Wak. Tapi anehnya kalau kita balik ya, anehnya ketika Kak Candy meneliti Bible-nya, kadang-kadang dia itu gugup dan gagap gitu. Iya, karena memang saya bukan yang paham Alkitab banget-banget, Pak. Candy cari aman dia ya, cari aman orang aku bukan enggak. apologet kan Anda. Enggak, dari kemarin Anjay, dari kemarin sabar dulu nih. Candy maunya diperhatiin terus dilamar. Itu kesimpulanmu ya, enggak buat-buatanku. Becir. Enggak apa-apa Kak Candy, aminin aja ya kan. Aminin aja. Wah ini ya agak-agak lain Wak. Ya itu kan kita ambil aja suatu doa gitu kan. Nggak harus ditanggepin dengan pesimis kayak gitu ya kan. Namanya manusia kan hidup berpasangan. Ya nggak gitu juga, naik ke Komal kesannya lagi mau ini iklan gitu. Enggak lah. Nggak apa-apa, biarin aja, itu kan perspektif orang Canda lain, doang pandangan Kak. orang Iya lain. iya oke canda. Kan dia kan canda doang kan. Nah, itu kan Iya. di balik canda dia itu ada doa ya kan. Nggak tahu gitu kan. Nyari master kalam mau pohon dikit. Dia naik. Oh iya, pagi-pagi dia malah putar lagu itu tuh, lagu Iya, rohani kan. dia. Ya kan pada tidur, jadi kan gini loh mas, itu jangan turun. Jadi nanti dikiranya dikiranya nanti hostnya yang kena. Lalu tanya kurang anjir itu, kampret itu. Kok Bang Iwin tahu? Bang Iwin kan di atas kayaknya ya. Enggak, saya balik beli sarapan, terus saya baru ini dia langsung turun gitu. Untung dia turun gitu. Wis subuh-subuh udah ada sarapan. Lama nggak dia setelah musik? Nggak tahu juga, pas saya balik, siapa ini nyetir lagu Mr. Kalam? Baru saya mau buka mic dia udah turun gitu. Nggak, soalnya kalau di akun official, kalau di kayak ABK Team atau apa, yang pakai akun official gini lah, apa? Itu janganlah setelah itu, kalau aku tahu pasti aku turunkan gitu, karena ketiduran sih. Iya, itu harusnya jangan. Itu kan timbul pertanyaan, kenapa dia bisa naikkan? Otomatis ada naikkan. Jadi gini, di pengaturan setiap komal itu, yang host pemilik komal itu kan ada undangan jalur yang panah itu, yang panah ke mana? Ke kanan. Samanya multi. Nah multi ini nanti ada tamu yang tidak menonton. Kan ada penonton, nanti ada tamu yang tidak menonton. Nah, tamu tidak menonton itu nanti ada keterangan undang. Nah, itu tinggal ketik undang. Nanti sejam kemudian atau 2 jam kemudian atau berapa jam kemudian pun mereka masuk bisa naik. Gitu. Nah, tapi tergantung dari mereka mau terima atau tidaknya gitu loh. Nah, itu secara otomatis gitu loh,
mereka naik itu. Tapi mereka naik nggak ujuk-ujuk, mereka naik gitu aja nggak. Terus yang terima sama tolak. Nah di situ mereka terima di situ. Kalau yang nggak mau naik, ya mereka tolak. Jadi gitu. Nah kadang-kadang kita kan coba perhatikan kalau mungkin ya di sini ada yang pernah mungkin naik ketika masuk formal itu dapat undangan gitu. Nanti ada tuh host mengundang selama berapa menit atau berapa jam kemudian gitu kan ada tuh 1 jam apa gitu. Makanya begitu. Pasti teman-teman yang di bawah aku rasa juga pernah begitu. Nah jadi makanya aku mau melurusin bukan berarti aku membiarkan enggak. Dan aku pun enggak melakukan pembiaran selama di rumah selama aku biarkan aku penghujat apalagi saya sering musik aku enggak ini. Dia aku larang gitu. Makanya kan hari ini kan memang ibu kesalahpahaman di situ tuh, ibu kesalahpahaman itu. Ini host gak monitor tapi kok bisa naikin gitu. Ya karena jalur itu. Coba dah nanti mungkin teman-teman tuh yang mungkin yang pernah menjadi host pasti tahu apa yang saya bilang ini. Gitu. Ada 2 jalur, ada jalur permintaan, ada jalurnya auto yang langsung naik gitu. Iya. Diundang langsung naik gitu. Kalau dia dibiruin dia langsung naik. Di close saja bagian itu Bang Deddy. Ada ini nih pembaruan ada 10 kayak gini nih. Aku buka nih. Nah sekarang pembaruan. Jadi ini kalau 10. Nah Bang Ewin siapa? Moderator ya? Udah nambah sekarang. Iya 10. Jadi kalau modelnya begini, kalau aku pasang 10 begini, otomatis orang di samping aku, orang terdekat aku di Komal ini, itu yang besar tuh host sama kayak gini Bang Charles. Nah moderator itu tidak bisa memperbesar atau memperkecil narasumber yang coba cek makanya itu. Kalau aku pasang 10 begini 10. Oh pantas, ya. Okay. Nah makanya kalau ini aku agak riuh kalau 10 ini karena kadang-kadang narasumber itu keduanya saling tampil data. Otomatis harus satu-satu. Misal bisa. Gitu. Tanpa ini. Kalau orang multi kan host atau moderator kan harus klik terima. Nah sekarang aku punya alternatif itu. Bang Deddy suaranya katanya kecil tuh. Ada typingan. Suaranya tenggelam ya? Enggak juga sih. Cuman mungkin di bawah kecil. Agak jauh. Iya jadi gitu. Apa? Sekarang gimana? Jelas ya? Saya sih jelas. Di atas kayaknya lebih jelas. Ya kedengaran kecil. Di bawah kedengaran kecil ya. Sekarang gimana teman-teman? Kecil. Kok masih kecil? Masih sih kecil? Kalau dikit aku di Komal sih oke lah. Udah nyaman kok, telinga bagus. Oke. Di bawah kecil. Kok masih sih? Iya di bawah kecil. Oh agak jauh memang ini agak jauh speakerku. Jauh jelas itu ada yang bilang jelas. Nah jadi gitu. Ini yang di bawah coba cek volume handphone. Kalau volume handphonenya oke, tolong periksa telinga Anda masing-masing. Nah, sekian dan terima jadi. Kalau tuh ada keterangan temukan tamu mampir. Nah kalau otomatis tamu tuh naik langsung tiba-tiba tuh. Nah coba begini ya, temukan tamu mampirnya. Oh iya sudah mulai jelas tuh. Aku 9 aja dah. 9 aja riuh apalagi 10. Yang paling jelas suara Candy. Oh gitu. Bener lah kalau ngomong. Kadang-kadang suka dibilang terlalu keras. Mungkin headsetnya kali Bang. Coba. Headset ya. Pakai headset.
Oh, ya pantas. Kalau kita pakai speaker itu dia kan ruang terbuka, jadi nyebar suara kita. Logikanya begitu. Emang suara Candy bagus. udah gitu. Aku Terima kasih Bang Kota. ya. Suara Bang Api kayak menggumam kumur-kumur. Wah, lagi di akuarium sih Bang Dedi. Ya, yang buat yang di bawah, saya jelasin ya, buat yang di bawah. Bang Dedi itu kalau untuk bicara memang suaranya kecil, tapi kalau untuk ngorok gede suaranya itu. Wah, Onan jangan buka kartu bisa nggak? Idi. Astaga, wah. Ya gini ya, buat teman-teman ini, host juga minta maaf nih buat teman-teman ketika saya nih di rumah Apical Team, teman-teman tuh belum ada kesempatan untuk bergabung atau join di live Apical Team. Kenapa? Sesuai dengan ini ya, karena kan hanya 9, sekarang udah 10 nih bos. Jadi dia belum berkesempatan untuk bergabung dengan fansnya di sini, fansnya Bang Zuma, Darama dan lain-lain. Maaf, dengan sangat ya kawan. Pemahamannya nih, karena koma kita terbatas, beda dengan kita bisa ratusan bahkan ribuan di Zoom. Karena kan gini, apalagi kalau ada Bang Zuma ya, ada Bang Zuma atau siapa gitu, otomatis kan fokusnya debat. Nah kalau muslim semua yang di atas itu namanya nanti nggak ada debat, nggak ada arisan nanti. Kayak ini konflik lagi arisan, tahu sendiri kan? Ibu konflik lagi arisan atau ibu yang pagi-pagi lagi nunggu pakai sayur ikan. Astaga. Setelah aku buatin jadwal ketika Bang Zuma kesini, ya isiin waktu. Nanti aku bikinin nomor antrian deh, siapa yang dapat nomor antrian naik gitu. Iya, aku pengen gini lah. Aku bikin Bukan begitu, Wak. Satu jam itu untuk Wah, Onan diem-diem aja. apa ya? Dengan Bang Zuma mungkin bisa jadi seperti itu nanti. Seperti itulah buat teman-teman yang mungkin selama ini belum berkesempatan untuk bicara langsung dengan Bang Zuma dengan fans-fansnya gitu kan. Kalau di Zoom dulu saya seperti itu tuh di Zoom. Ada Zoom apa ya? Itu Zoom memang muslim semua, tapi Zoom itu bukan Zoom debat. Zoom muslim juga itu tuh kayak Zoom apa dulu dia? Aku lupa. Ya anak-anak inilah pokoknya itu yang biasa di kan buat Zoom. Nah mereka kumpul situ, muslim semua situ. Jadi nanti Bang Zuma, Bang Kores itu pernah berkumpul. Gitu. Itu bang suara kaki itu bukan suara Kak Candy. Kak Candy itu nafasnya keluar dari mulut ya, soalnya hidungnya agak mampet ya. Iya minta maaf ya, sudah tidur. bikin gak nyaman. Enggak apa-apa, aman. Dia kalau miring ke kanan mampetnya sebelah kiri, kalau dia miring ke kiri mampetnya sebelah kanan. Begitu nafasnya kan gitu. Permampetan kayaknya Wak Onan paham bener ya. Enggak, kalau iya. So, makanya kalau keluar nafasnya dari mulut dia ya kan. Karena hidungnya ini nggak lega. Serba mampet itu Kak sekarang. Kemarin ininya mampet ya kan. Sekarang larinya ke badan. Asal nggak otak. Lo bayangkan siapa yang lari ke badan. Nggak gitu juga. Ya, coba harus ribom. Iya loh. Kan 2 hari 2 malam efeknya nggak tidur ya kan. Gara-gara Iya itu doang. sih, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
entah apa yang ngomongin Bang Api nggak jelas, maksudnya nggak jelas itu arah bicaranya, suaranya terus rebound, arah bicaranya atau suaranya yang nggak jelas. Ya itu, aku cuma bilang itu aja sih. Jadi buat suaranya. Nah ini lebih bagus sih, kayak mic itu bener di depan gitu. Oh iya memang agak ke belakang gitu. Ada Kayaknya Wak Konan tuh Pak Konan merhatiin bet maka kayak cie. Kena lo bang, kasus. Bukan gue ya. mana Oten? Itu ada tuh dia Otennya. Bukan dia Otennya Bali. Apa nih? Kayaknya Wawanan ini terus merhatiin maka Candy C. Nggak apa-apa. Iya, Apa karena namanya? kemarin ngobrol-ngobrol kakak. Sayang kamu. Gini Kak Candy. Sayang kamu juga mau diperhatiin nggak sama Kak Candy gitu. Biar kayak ini, biar Kak Candy merhatiin, saya perhatiin Kak Candy perhatiin kamu perhatiin saya, kayak ini kan, kayak Bapak bukan Yesus bukan Bapak kan? Masuk saudara-saudara. Tritunggal lagi. Boleh. Kan logiknya gini Kak ya. Dia bilang saya perhatiin Kak Candy, udah tapi dia belum Wak? Idis. Udah. Oh udah. Kan di Jakarta. Iya. Ini kan. Ini abang apa kakak ini, Mbak ini, sayang kamu ini kan. Dia bilang dia bilang saya perhatiin Kak Candy. Dia malah perhatiin saya gitu kan. Mau diskusi apa caperan sih? Ya kan Anda mau naik, ayo sini ikutan. Kalau caperan juga boleh kan Anda. Entahlah, bingung kita ini. Yang ringan-ringan aja kan Anda, ngobrol dulu. Mana Oten? Ini Kak Candy nih. Kak Candy Oten apa Kristen Kak? Kristen. Nah Kristen. Jangan galak-galak ya, Wak. Aku orangnya nangisan. Suka jantungan deg-degan gitu. Enggak, yang mau diskusi siapa? Kananda. Beda 1 jam dari penting itu saya ini dengan kata betul bagus. Jadi 10 aja, jadi 10 lah buat cari inilah tahun 1 lah. Itu bener lah. Beda 1 jam ya. Bang semua jadi kecil. Kaltim kan itu Indonesia Tengah, jadi beda 1 jam aja. Nah iya harus. Nah jadi 10 terus lah. Tapi kayaknya kalau Kak Candy nangis tambah imut deh. Kalau bisa nangis yang pengen nangis sih, kirain mau diskusi. Enggak saya bukan apologet Kakak. Saya menyimak, dengerin, mikirin, ntar dikaji sendiri. Nanti kalau ada yang nggak tahu, kurangnya. Tidur malam. Ini ya teman-teman yang di bawah. Astaga, saya kasih tahu dulu ya, saya jelasin. Kak Candy ini dia lagi berlayar di antara 2 pulau. Nggak tahu deh kemana, pulau mana yang akan dia labuh nanti. Wah, agak lain kau itu. Ntar sayapnya kata orang cowok lagi nih Kak. Tapi aku dibilang gatelan gitu, Wak. Coba, aduh. Makanya aku turun ya Bang Ded. Tidur gitu. Bukannya tidur mau gatelan tuh. Enggak, Kak Candy kan berlayar pakai perahu apa nih? Ini berlayar pakai perahu apa? Perahu Tritunggal kah? Apa perahu karismatik gitu?
Tritunggal dan karismatik gimana tuh? Wah, berarti ikut Luga dong. Luga kan bikin deno baru dia. Enggak harus ikut juga. Ya udah, kita tunggu aja kemana berlabuhnya Kak Candy nanti. Ke Pulau Madura aja Kak Candy, ntar ke Tangerang. Madura kejauhan bang, saya takut sendirian jauh-jauh, takut nggak balik. Gimana cuaca di sana? Di sini hujan tadi tuh, menjelang subuh sih jam berapa hujan? Jam sampak kali. Nah ini suaranya balik lagi jauh. Jauh ya, karena ini ya. Nah, oke, sekarang gimana sekarang? Masih belum beda. Sekarang? Yakin? Udah. Ini udah. Karena speakernya tadi ke belakangnya. Jelas ya? Jelas. Kalau pergi ya. Gimana tuh ini? Gimana ini? Apa? Jadi gimana? Apanya? Suaranya mendem nih. Jadi gimana aku bilang? Iya, apanya? Apanya yang gimana? Aman kan? Aman. Benar ya? Benar. Tuh, kan benar. Kang Api suaranya di balik selimut. Tidak lah, aku lah berada selimut panas, gerah. Lagi di bawah kasur dia, Kak. Enggak di bawah, di atas lah, di atas kasur. Suaranya berarti pakai headset kali. Lagi di udah nyaman sudah. Ini udah jelas kok. Biar ngomongnya enggak kesusahan. Terus kitanya dengernya jadi jelas gitu. Udah, ini udah jelas kan? Iya, udah. Oke, jadi gimana? Ini apa yang mau dengan saya? Silakan. Di bawah kasur mah kecoa kayak gini. Iya kakak sayang. Sekarang sih apa ya? Sekarang gimana? Apa yang bertanya nih? Tanya lah. Kak Kindi kayaknya orang cerdas, bagus belajar dan mudah itulah pikiran. Insya Allah, ya amin. Aku masih heran ya. Tapi ya udah. Apa? Ujinya itu Kak Kendi. Tapi ujung-ujungnya tuh loh. Kak Kendi kayaknya orang kayaknya masih. Kayaknya, iya kan masih kayaknya. Bagusnya pelajari dan bedah Bible dengan pikiran yang tenang. Iya. Mengalah, Iya, canda-canda. Ya, udah. Sampai ada embel-embelnya itu. Embel-embelnya ada itu. Apa itu embel-embel? Dengan kepingan itu. Ya direspon baik aja kalau memang doa kata-kata yang positif ya. Bagus sih memang itu, bagus sih. Disambut baik aja. Kak saya naik kalau memang mau diskusi. Silakan. Nih hostnya ready. Seperti itu, teman-teman Kristen termasuk Kak ini juga sadar.
Itu kak sayangnya dinaikin Bang Didi. Dia pengen diskusi tuh. Ya, pendapat apa nih? Yuk, stop canda-canda, kita lanjut diskusi. Tuh, katanya dia pengen diskusi. Siapa yang mau diskusi? Pakai ini kan bukan diskusi. Ya kak sayang aja, kak sayang sama Bang Didi. Terus saya nyimak, dengerin gitu. Oh yang turun Wak Onan. Ya ngapain itu? Oh ini Bang Akal nih, naik Bang Akal, Nah kan, udah aku bilang pasti sibuk singgah tadi. Bilang sama siapa? Naik Bang Akal. Mungkin kasih edukasi aja kan. Naik Bang Akal. Islam itu indah loh Candy, penuh cinta dan kasih sayang. Betul, Islam itu indah. Kayak ke Karus. Ada 2 surat kan aku undang si Akal sama Brand. Mana bro Akal itu? Gitu-gitu dia sukanya tuh. Wah bilang di atas sudah ada Charlie, ada Bang Zuma, ada Kores semua. Dia mengatakan apa dia? Masih aku turun. Selamat pagi, Selamat pagi, Singa Debateng. Singa tuh. Ya, Singa Desa, tadi multi. Oh, Singa Desa. Kirain Singa Debater. Singa Desa, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung aja ini bisa bertanya. Abang silakan. Islam atau Muslim Bang? Islam Bang. Oh, iya mau bertanya apa Bang? Silakan. Ya pengen mengetahui aja, ndak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bang. Apa? Pengen tahu apa? Itu Yesus, apakah Tuhannya Bapa ya? Tanggung jawab Bang Ded. Agak maksudnya kalimatnya gimana? Itu Yesus apa Tuhannya Bapa ya? Iya. Pertanyaannya apakah Tuhan Yesus itu punya Tuhan si Allah Bapa gitu. Ya, kalau kalimatnya begitu tuh agak gimana? Itu Yesus apa Tuhannya Bapa ya gitu. Seakan-akan Bapak ini bertuhan ke Yesus gitu. Coba pahamin kalimat itu. Bertanya. Maksudnya kayak maksudnya apakah Yesus itu Tuhannya Ante? Tuhannya Ante apa sih Bang? Tuhannya kamu maksudnya. Bukan Ante, ente. Yo, Abang ente. kalau nggak terbiasa bahasanya pakai biasa aja yang umum. Jadi kita bingung ante apaan. Ya Bang pun bertanya aku bingung. Ya intinya bagi Muslim ya Yesus bukan Tuhan lah. Yesus itu Tuhan bagi yang mengimani Bang. Contoh seperti Kristen, seperti Kak Candy, Bang Framing ini kan mengimani bahwasanya Yesus itu Tuhan, tapi tidak dengan Muslim. Oh gitu ya. Iya. Jadi yang melepaskan itu di salib Yesus itu siapa Bang? Yang melepaskan gimana? Coba.
Yang melepaskan dari salib itu Bang siapa? Oh, tentunya Allah lah Bang. Kalau bagi Muslim itu Allah. Maksudnya yang melepaskan gimana sih? Melepaskan yang menurunkan. Ya, yang menurunkan di kayu salib. Ya tentara Romawi lah Bang. Bang Framing, selamat pagi. Bang Framing, selamat pagi. Ya gitu Bang. Iya Bang Singa. Terjawab tidak Bang Singa? Atau mau nanya lagi? Bertanya pun bingung abang ini Bang. Bertanya pun susah. Yesus itu Tuhannya orang Islam. Enggak ada. Islam tidak bertuhan kepada Yesus. Kan kalian percaya Isa itu kan Yesus. Isa dan Yesus itu tokoh yang sama dengan kisah yang berbeda. Enggak, Bang Framing kalau sama aku enggak ini kok dia. Paham. Bagaimana tokoh yang sama tapi orang yang berbeda itu gimana itu loh masuk logikanya? Bukan tokoh yang sama orang yang berbeda gimana sih? Tokoh yang sama tuh maksudnya orang yang sama dengan kisah yang berbeda, dengan cerita yang berbeda. Nah, kalau bagaimana itu? Bagaimana orang yang sama tapi kisah yang berbeda? Berarti ada dua orang yang mengkisahkan Bang Framing. Ada versi Kristen, ada versi Islam, gitu aja logikanya. Oh, 3 tuh. Gitu Bang Framing. Hujan lagi di sini ya. Iya Bang Singa Desa, udahlah aku izin turunkan dulu ya Bang ya. Maaf Bang ya, izin Bang. Terima kasih Bang. Bertanya pun sulit Bang ini. Nah, kalau begitu berarti kita harus kaji yang mengkisahkan ini. Betul nggak? Berarti kita harus melihat kisahnya dia. Nah, dan kisahnya yang mengkisahkan ini kita harus ambil sebagai dasar untuk hal-hal apa yang dikisahkan tentang kisahnya dia jadi sesuatu yang dituhankan. Sebentar, Master Kalam ini mulai gitu jaringannya dia itu. Pak Lamsen juga ada standby di bawah. Selamat pagi Pak Lamsen, next ini Pak Lamsen. Kenapa? Selamat pagi. Saya menyimak saja. Siap Opung. Selamat pagi ya Opung. Selamat bergabung. Selamat pagi Amang Naik Bakho. Saya selalu Opung. Selamat pagi. Saya nyimak dulu. Siap, Iya, nggak ada yang ngajak debat juga. Tenang. Ya tenang Opung, tenang Opung ya. Duduk aja di pojokan Opung. Kan begitu kan? Jadi kalau kalian mengakui tokoh yang sama, orang yang sama, berarti kesamaan ini dulu kita bangun. Dan kalau kita sudah bangun kekuatannya, fondasinya sebagai kesamaan dia tokoh yang sama, baik di dalam Kristen maupun di Islam, baik dari pernyataan Alkitab maupun pernyataan Al-Quran, maka baru kita kaji langkah-langkah kedua, yaitu hal-hal apa yang dikisahkan tentang Yesus yang adalah Tuhan ini. Itu yang perlu kita
cerdaskan, baik mindset kita, pikiran kita, hati nurani kita, dan juga orang-orang lain termasuk yang ada di sebagai netizen. Itu yang harus kita coba langkah kedua. Kalau kita udah sepakati ini tokoh yang sama gitu. Ya, karena kan memang kalau di dalam Islam itu Nabi Isa itu kan disebut Nabi ya kan. Isa itu kan Nabi. Kalau di dalam Kristen Yesus itu kan Tuhan seperti itu. Yesus Kristus. Dan dipercayai sebagai anak Allah dan apa ya, itulah. Hanya kisah yang berbeda itu. Ya nggak? Sepakat nggak? Gimana Opung Lamsen? Kalau bagi saya, kalau kisahnya beda dan ajarannya bertolak belakang, berarti itu bukan tokoh yang sama. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan dulu. Jangan dulu ke situ, Pak Opung Lamsen. Jangan, itu senior loh, Bang Framing senior loh, Pak Opung. Gak usah diterusin. Tenang aja, gak usah diterusin. Nggak boleh gitu lah sama sepuh sama senior, jangan begitu. Iya, nggak boleh dalam arti kan saya sedang lagi membangun sebuah mindset, narasi yang supaya kita step by step memahami dulu pelan-pelan. Jangan dulu, kalaupun kita sudah punya doktrin masing-masing, bahkan boleh katakan kalau dipertajam ya, kalau ibaratnya saya ikuti sayap kanannya Kristen ya pastilah saya nggak terima Isa ini kalau saya ikuti sayapnya Kristen, kan begitu. Dan kalau saya ikuti juga sayap kanannya Islam, ya pasti saya juga nggak bisa terima, kan begitu. Tetapi kita sedang masuk ke sayap-sayap yang lain, sehingga pelan-pelan sebelum sayap itu ada, kita pelan-pelan dulu pikirkan gitu, renungkan, pahami. Nah begini, tadi kan permasalahannya ada yang memang ini sudah umum di kalangan apologet dan juga netizen tentang hal bagaimana yang disebut dengan orang yang sama, tokoh yang sama, ya, tetapi di dalam kisah yang berbeda. Yang saya mau coba kembangkan begini, kalau berbicara tentang kisah dari pernyataan Dedi bahwa Isa atau Yesus yang ada dalam Alkitab kami mengenai kisah, berbagai catatan-catatan tentang kisah Yesus itu dikategorikan juga kisahnya dalam arti ya, kalau kamu hanya ukur dari sudut sebagai ukuran nabi, kisah-kisah yang dinyatakan dia sebagai nabi juga ada. Yang dicatatkan dia sebagai guru juga ada. Yang dicatatkan sebagai raja juga ada. Yang dicatatkan sebagai Tuhan apalagi ada. Yang dicatatkan sebagai penguasa juga ada. Yang dicatatkan satu hakikat dengan sang pencipta juga ada. Nah, itu makanya saya coba ingin mengajak mindsetnya Dedi dan yang di Komar ini dan juga para netizen agar paham. Kalau kita hanya standarkan dari sudut perkara pemisahan itu tentang Yesus adalah dari kisah, jauh sebelum Islam berkata begitu, kisah itu dalam warna-warna yang berbeda juga sudah dicatatkan di dalam Alkitab kami. Dan saya pun juga, ya kalau seumpamanya diperkenankan. Kalau seumpamanya diperkenankan, saya mencoba mengutip dari Al-Quran. Yesus ini dikisahkan juga dengan kisah-kisah yang sama seperti di dalam Alkitab. Di mana pada satu sisi, di kisah Al-Quran itu Yesus kalian sebut Nabi. Tetapi di ayat ini terakhir.
Di ayat yang lain, sedikit lagi. Di ayat yang lain, salah satu yang sangat terkenal dalam Al-Quran adalah bahwa dikisahkan bahwa Isa bin Maryam itu adalah yang terkemuka di bumi, baik di akhirat. Kalau sudah seperti ini kisahnya, mari kita coba analisa kisah kata terkemuka di bumi dan di akhirat. Silakan kalau mau kamu kaji itu dalam perspektif Al-Quran supaya kita kaji apa makna kisah ini dalam ayat itu. Silakan. Oke, bisa disebutkan di Quran surah berapa? Waalaikumsalam. Sebutkan Bang Framing. Bang Framing. Rasa saya satu device, jadi saya nggak bisa buka. Kocak nih. Makanya saya tuh minta bukti bahwasannya di Quran surah berapa, ayat berapa gitu. Gini loh, Dik. Saya ngebantahnya. Gini loh, Dek. Apakah kamu tidak pernah mendengar kata-kata ayat itu? Iya, di Quran surah berapa, Bang Framing? Ya, berarti kalau ada kamu pernah dengar, kita nggak usah perdebatkan di Quran surat berapa. Tinggal kamu kaji dengan analogi kamu, dengan kecerdasan kemampuan kamu, apa yang kamu pahami dari yang dikisahkan itu tentang kata-kata itu. Itu loh, Dek. Oke, kata kuncinya gimana coba? Kata kuncinya gimana biar saya ini? Loh, kata kuncinya tadi kan saya sudah kalimatkan bahwa Isa bin Maryam itu adalah yang terkemuka. Ada kata kunci terkemuka, anak Maryam di dunia dan di akhirat. Ada 4 di situ kata kunci kalau kamu mau kaji secara hermeneutik di dalam etimologi kata untuk menemukan penggunaan parsing. Penggunaan parsing atau bentuk kalimat lebih definitif sehingga ketemu terminologi dari kata. Pertama anak Maryam, kedua terkemuka, ketiga di dunia, keempat di akhirat. Itu di Ali Imran surat ayat 45. Nah, jadi ya, bacakan. Oke, jadi kenapa? Bacakan. Tolong bacakan Bang Det. Bentar. Nah itu kan jadi Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat itu bahwasanya itu kabar gembira kepada Maryam, dan ayat itu menceritakan saat para malaikat itu menyampaikan kabar gembira kepada Maryam bahwa Maryam itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak meskipun itu belum pernah disuntik oleh laki-laki lah seperti itu. Nah itu kan ada kalimat darinya, maksudnya itu kan Nabi Isa itu diciptakan dengan perintah Allah, kun itu apa, jadilah, maka jadilah. Jadi Nabi Isa itu terlahir tanpa ayah, sebagaimana Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dan ibu. Nah, bukan berarti Isa adalah Tuhan, tapi makhluk ciptaan Allah dengan cara yang istimewa. Inilah yang saya kadang-kadang jujur ya, Det, kamu kenal saya kan? Kalau orang di dalam berdialog aja nggak mampu daya berpikirnya berdialog dengan saya paling kesal. Mohon maaf kalau saya terbuka karena ente tahu kan karakter saya begini. Saya sudah fokus deh, tapi nggak apa-apa. Kiranya diberikan oleh Tuhan Yesusku Raja yang mulia yang penuh hikmat dan memberikan roh dan kesabaran kepada saya untuk pelan-pelan untuk mengajarinya.
Saya kan dari tadi sudah mengikuti alur dan narasi pembicaraan kita tentang Bang framing. kisah-kisah. Sebentar dulu, kasihlah dulu saya, biar kamu nanti paham. Narasi tentang kisah tokoh yang sama. Jadi deadline-nya itu tokoh yang sama, tetapi narasinya yang berbeda, atau ceritanya yang berbeda, atau kisahnya yang berbeda. Nah, tadi kan saya sudah jawab mengenai hal kisah dalam konteks perspektif teologi Kristen atau Alkitab. Dan saya sudah masuk mengarah ranah di mana kisah yang dicatatkan oleh Al-Quran. Untuk saya mengkonfirmasi sehingga apabila di Alkitab ada narasi atau kisah-kisah yang berbeda dalam memandang Yesus, ini yang saya coba lemparkan kepada Islam bahwa di Al-Quran juga ada, di Al-Quran juga ada narasi itu yang berbeda-beda dan perlu kita tanggapi. Yang berbeda itu makna dan tujuannya apa? Salah satunya, dengar sekali lagi ya, salah satunya ayat yang tadi kamu sudah bacakan, bahwa dia case-nya, kata kuncinya pertama, anak Maryam. Yang kedua, terkemuka. Yang ketiga, di dunia. Yang keempat, di akhirat. Kamu fokus di sini saja, jangan kemana-mana. Kamu bawa kabar gembira lah. Kamu bawa bahwa itu anak yang dilahirkan. Aku tidak ke situ. Oke. Fokus yang empat ini aja. Empat ini apa yang dimaksud dengan ketika dikisahkan di Al-Quran bahwa Isa bin Maryam pertama, yang kedua terkemuka, yang ketiga di dunia, yang keempat di akhirat. Itu loh, Det. Oke, saya jawab. Oke. Ya gini lah. Oke. Jadi di Quran surah Ali Imran ayat 45 itu kan Nabi Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Yang dimaksud terkemuka di dunia itu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa di dunia ini. Karena apa? Nabi Isa itu dilahirkan secara mukjizat tanpa ayah sebagai tanda itu kekuasaan Allah itu. Nah, Nabi Isa ini seorang nabi dan rasul yang disebut ulul azmi. Nah, dan Nabi Isa pun diberikan mukjizat dan diberikan kitab Injil dan dihormatin oleh pengikutnya. Lalu disucikan dari tuduhan keji terhadap Maryam. Nah, jadi semua itu menjadikan Nabi Isa alaihissalam itu tokoh yang terkenal, berpengaruh dan mulia lah pada masa itu. Nah, kedua yang terkemuka di akhirat ya. Nah, kemuliaan Nabi Isa alaihissalam itu di akhirat itu lebih agung lah, lebih mulia lah, termasuk orang-orang yang di dekatnya kepada Allah. Nah, itu. Nah, lalu Nabi Isa ini menjadi saksi atas umatnya di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti. Gitu loh. Nah, dan Nabi Isa ini memiliki kedudukan lah di sisi Allah karena ketaatan dan kesuciannya. Gitu loh. Nah, kurang lebih seperti itu Bang Framing. Hello. Malam Sen, Opung. Yap. Ya, gimana Opung? Kami juga menerima itu. Tidak menolak bahwa Yesus itu adalah Oke. Sebentar Bang Framing, izinkan Pak Opung dulu, Opung kita ini, Opung Lamsen. Aku dulu opungnya. Silakan. Ya. Opung ini pasti tahu lah. Karena karakter Opung ini saya udah kenal kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Begini. Jadi kalau kamu fokus kepada prinsip-prinsip kajian secara ilmiah dalam konteks bahasa dan Indonesia yang disebut secara etimologi, maka kita masuk kepada silogisme tentang kata terkemuka. Itu dulu yang pertama. Kalau anak Maryam ini kan kita sudah sepakat tadi bahwa mereka adalah tokoh yang sama. Isa bin Maryam
Yesus anak Maria. Kan ini nggak perlu kita bahas lagi. Kita nggak perlu munculkan lagi dalil-dalilnya, silogismenya, tetapi kita fokus kepada bagaimana disebut bahwa Isa bin Maryam atau Yesus ini, ya saya sebut Yesus lah ya. Yang pertama, yang terkemuka. Kalau di dalam kamus, kata yang terkemuka ya, itu terdiri dari kata dasar muka. Ya. Kok ya? Gini kok kata Tunggu dulu, Det. Biar sedikit ada warna yang baru dari dosenmu ini tentang kajian-kajian, pengajian yang baik gitu. Tunggu dulu, sabar. Kata muka di dalam kamus KBBI adalah bagian kepala yang di depan, ya. Dari dahi atas sampai ke dagu, antara telinga yang satu dengan telinga yang lain. Secara etimologi inilah disebut muka. Ya. Kalau kita masuk lagi ke analogi yang lain disebut wajah. Kalau kita masuk kepada pengertian etimologi lain adalah orang pada bagian yang dikenal sebagai sejatinya orang itu. Orang yang dikenal bagian yang sejatinya daripada orang itu. Nah, lalu masuklah kita kata yang terkemuka. Ketika kita kaji kata yang terkemuka ini, maka dikatakan di sana orang yang terpandang. Kedudukannya tinggi, kepandaiannya terkenal, baik, dan berbagai-bagai keunggulan dan paling unggul sepanjang adanya manusia, wujud manusia di dunia ini. Itu terkemuka. Nah, sekarang kita masuk kepada di dunia. Kalau Yesus adalah terunggul, terutama, pribadi yang terpandang, kedudukannya, kelayakannya, kepandaiannya, dia adalah terkemuka di dunia, maka kita masuk kepada kata dunia. Kalau dunia ini nggak perlu lagi saya uraikan etimologinya, karena kata dunia adalah berarti kita tahu lingkaran bumi ini. Bumi ini yang terdiri dari 5 benua, yang di dalamnya kita kenal Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan Rusia. Itu bumi. Tetapi sekaligus pengertian kata bumi ini, dimanapun lembah dan tanah ada manusia, berarti Yesuslah yang terkemuka, termasuk di Arab. Yesuslah yang terkemuka termasuk di Indonesia. Yesuslah terkemuka termasuk dimanapun, di masjid-masjid, di gereja-gereja, karena terkemuka di bumi. Sampai di sini paham? Nah, kalau dia yang terpandang, tertinggi, termulia, yang unggul di bumi ini dimanapun, harusnya bumi menerima dia, menghormati dia. Apakah kamu menerimanya dengan cara seperti apa? Sederhananya dalam konteks iman, itu kamu mengakui Yesus yang terunggul, lalu kamu buat barangkali kata syahadatmu, ya Yesus yang terunggul di bumi dan di akhirat. Ya terserah, tetapi kamu terima dia. Dia yang terunggul, dia yang terkemuka, dia yang terpandai, dia yang kedudukannya tertinggi. Itu di dunia. Berarti orang dunia, manusia siapapun harus menerima dia. Dia terpandang di kuil, dia terpandang di masjid, dia terpandang di gereja, karena dunia. Itu kata Al-Quran, bukan kata saya. Yang keempat ini, itulah dikatakan di akhirat. Nah, kalau ini saya harus coba lebih perdalam lagi. Kata akhirat, apa itu kata akhirat? Ketika kita coba belajar, akhirat artinya adalah bentuk tidak baku dari akhirat, alam setelah kehidupan di dunia. Perhatikan,
Akhirat adalah bentuk tidak baku dari kata akhirat, yaitu alam. Berarti dia bukan bumi lagi. Alam setelah kehidupan di bumi. Kalau saya mencoba mengertikan bahasa sederhana, menjelaskan berarti suatu kelak siapapun yang mati setelah dia meninggalkan alam bumi ini, dunia ini, Yesuslah nanti yang terkemuka juga di sana. Dia harus ketemu dengan Yesus. Dalam konteks-konteks ayat dukungan yang lain, dialah nanti yang akan hakim mengadili, dan dialah nanti menentukan Dedi ini masuk neraka atau masuk surga. Kalau saya lebih dalam menerjemahkan seperti itu. Nah, kalau sudah ada pernyataan Al-Quran seperti ini, masihkah kalian bingung terhadap Yesus yang tokoh yang sama dengan Isa, dan yang dikisahkan itu berbeda, lalu kita kaji saat ini perbedaannya di Al-Quran? Mana posisi kalian? Silahkan tanggapi. Bang Framing, tadi kan ini kepanjangan, entah mana yang harus saya tanggapin. Tadi yang lebih saya catat, saya dosen, jadi kalau kamu mau belajar catat. Akhirnya bangun Bang Zuma. Oke. Jadi dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Iskalatil malaikati ya Maryam, innallaha yubashshiruki. Jadi bikalimatim minhu, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang dicipta dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapa Nabi Isa terkemuka di dunia? Karena Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam menjadi tokoh yang kemudian difitnah sebagai orang yang lahir dalam keadaan jahat, buruk. Dia adalah anak zina. Maka tuduhan itu dibantah oleh Al-Quran. Tuduhan kalau orang-orang Yahudi mengatakan dia adalah anak haram, anak zina. Lalu tuduhan orang-orang Bani Israel kalau dia adalah makhluk yang dikutuk. Dan tuduhan orang-orang kafir kalau Nabi Isa alaihissalam segala dosa manusia ditanggung oleh pundaknya. Maka segala sesuatu yang padanya segala dosa ada, maka tempatnya neraka. Itu dibantah kemudian oleh Al-Quranul Karim. Tidak. Dia Nabi Isa alaihissalam adalah manusia terkemuka di dunia. Kenapa terkemuka di akhirat? Karena nanti di hadapan seluruh manusia, Nabi Isa alaihissalam. Jangan berhenti sampai situ. Dan Isa alaihissalam termasuk orang-orang hamba Allah yang didekatkan kepada Allah. Jadi tak ada alasan bagi orang waras untuk menuhankan Nabi Isa alaihissalam hanya oleh karena dikatakan bahwa wajihan fid dunya wal akhirah, karena justru karena adanya tuduhan dari barat terhadap dirinya sebagai manusia yang dikutuk untuk dosa-dosa manusia, maka Al-Quran mengangkat derajatnya. Tidak, kalian menuduhnya dengan tuduhan yang tidak seharusnya. Beliau adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi iblis lagi-lagi ingin melantik Nabi Isa menjadi Tuhan lagi. Iblis tidak puas hanya dengan memfitnah Yesus, sekarang ingin memfitnah Isa alaihissalam. Bahwa dengan adanya ketawajihan, maka Nabi Isa adalah Tuhan. Itu penyesat. Setelah puas memakai nama Yesus Kristus, sekarang ingin memakai nama Isa Al-Masih.
Kata Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang tidak puas mereka menyesatkan dengan nama Yesus, sekarang ingin menyesatkan dengan Nabi Isa alaihissalam punya nama. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kafaral ladzina qalu tsalitsu tsalatsa. Terkutuklah orang yang berkata Isa itu adalah salah satu dari Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang kerjaan mereka ini pekerjaan iblis, yaitu pekerjaan terkutuk. Sudahlah menggunakan nama Yesus, sekarang menggunakan nama Isa untuk menyesatkan manusia. Tapi orang yang berakal sehat tidak akan mau menuhankan manusia meskipun dia terkemuka baik di dunia maupun di akhirat. Itu hanya pekerjaan setan itu. Karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Selesai. Oke. Terlalu banyak sebenarnya narasi atau case atau kata kunci yang kita mau bahas atau tematik dari pernyataan Zuma ini. Tapi saya paham memang karakter dia begitu. Saya sebagai seorang dosen yang kritis dan sangat jeli dalam kata-kata, dengan kata-kata, maka saya harus coba rangkum semua ini dengan kecerdasan saya dalam satu tema besarnya begini. Dari pernyataan Anda, jika disebutkan ada sebuah pernyataan bahwa kami Kristen merendahkan Isa atau Yesus itu, di mana dikatakan kami mengatakan dia anak haram. Kalau kamu baca Alkitab Zuma, baca dari Matius sampai Wahyu, tidak ada satupun kata tulisan di Alkitab kami Yesus disebut anak haram. Tapi kata-kata kamu itu, kamu kutip memang benar itu dari Al-Quran kamu, lalu kamu tembak, kamu salahkan ke kami. Sekarang pertanyaannya, Allahmu yang mewahyukan, dia yang mengklaim, dia yang menjustifikasi, lalu kamu lempar ke kami. Ini sebuah kebodohan analogi yang tidak ilmiah. Kalau kamu hendak mau menjawab, jawab dari konteks Al-Quranmu. Apa maksud dari kata Al-Quranmu ketika dia disebut sebagai anak haram? Kami tidak punya kapasitas di situ. Karena Alkitab kami tidak ada satu kata pun berkata Yesus itu anak haram. Itu yang pertama. Yang kedua, beginilah kalau orang yang berpendidikan ngomong cuma. Jangan pelintat, peluntut, peluntat, pelantet begitu, jangan. Harus terstruktur dan sistematis. Dan tetap dalam konteks tematik yang harus dikaji. Yang kedua, mari kita kalau kita mau mengangkat kata, topik yang lebih spesifik, siapakah yang memuliakan Yesus? Islamkah atau Kristen? Begini cuma kalau orang yang berpendidikan. Jadi tahu tema-tema yang harus diangkat. Nah oleh karena itu, saya mau katakan kepada kamu, kalau kita mau komparasi, Islamkah dalam konteks Al-Quran atau Kristenkah dalam konteks Alkitab yang paling memuliakan Yesus? Tentu Kristenlah yang memuliakan Yesus. Kenapa? Karena kami percaya dia ada di tata di sebelah kanan Allah Bapa, termulia dan terkemuka. Yang saya kutip tadi penjelasan saya dari Al-Quran, itu dikatakan Al-Quran. Nah kalau dia mati dan bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sama levelnya dengan Allah itu sendiri, bukankah kami sudah memuliakan dia lebih tinggi dari apa yang menjadi dasar Alkitab? Nah kalian tidak memuliakan dia, malah dikatakan tidak bangkit, langsung diangkat. Kemuliaan apa yang diangkat tanpa mengalami kematian? Karena Elia juga mati. Elia juga diangkat, tapi tidak mati. Henok sama. Lalu nilai apa kemuliaan dari situ? Henok tidak mampu membawa kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Karena dia tidak pernah mengalami sebuah kematian. Elia yang sama.
Tetapi Yesus inilah kemuliaan kami. Artinya kami posisikan Yesus kemampuannya untuk mulia paling tinggi, dan sekarang dia ada di surga. Nah sekarang Isamu yang kamu sebut itu di mana? Secara fisik tubuh manusia. Karena kata kamu kan dia diangkat dengan tidak mati, tetapi fisik tubuh manusia. Karena seperti apa yang waktu dia ada, Isa yang kalian kisahkan di Al-Quran itu, seperti itulah dia di surga. Kalau dulu di bumi dia adalah berak, ya berarti di tempat yang kamu sebut di dalam Al-Quran itu ya berak. Di mana dia beraknya dia? Kalau begitu, udah hampir ribuan tahun. Tinjanya itu sampai kemana itu? Nah artinya, begitu hinanya kalian buat dia. Dan begitu tingginya kami buat dia. Bahkan kami tempatkan dia Tuhan. Itulah keimanan kami. Lalu kamu tempatkan dia Nabi. Sekarang pertanyaannya, level mana tertinggi antara Nabi dengan Tuhan? Kami posisikan dia sebagai Tuhan, artinya yang termulia. Kamu posisikan dia Nabi, berarti yang lebih terendah. Kamu pilih mana? Tertinggi Tuhan atau tertinggi Nabi? Pikir, cuma pikir. Silakan. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Roma ya, yang kemudian dipakai oleh Belanda, kemudian digunakan oleh orang Indonesia, dikatakan begini. Hemeis poite ta erga to protos himon, aipon auto hemes, ek forneas, ek algenetsemen, hena patera ekomenton teon. Apakah Anda ngerti dalilnya ini? Biar saya bahas, kalau Anda ngerti, kalau tidak nggak usah, karena ilmunya mungkin tidak sampai. Kutanya dulu, apakah Anda mengerti dalil yang saya bacakan tadi? Kalau ngerti, saya kupas untuk menyetarakan atau menyelaraskan dengan ilmu Anda itu, yang cuman setai gigi. Buka mic-nya, saya tanya dulu. Apakah Anda mengerti dalil yang saya baca barusan? Penyembah makhluk kuburan yang disangka Yesus. Dosen kambing, dosen kera. Ayolah cuma presentasikan saya ulang lagi. Ngerti. Apa tapi maksud dari dalil tadi? Apa maksud dalil? Pengertianmu. Apa bahwa maksud Bapa dalil di surga tadi? terbesar. Apa maksud dalil tadi? Bapak. Apa? Bapak? Coba jelaskan apa yang kamu maksud, karena kamu juga salah. Makanya selama ini kau hanya mengajarkan kera. Kau mengaku dosen, jemaatmu itu kumpulan kera. Kau bilang kau dosen. Begini nih logika kau kambing. harus dengar, diam dulu. Kau nggak bisa, nggak paham kan? Dia mau membuat pernyataan, tapi bahasanya embek-embek. Ini logika kambing. Bahasa kita lu, kau katakan bahasa embek-embek. Patera aja dia. Bahasa kitabmu kau katakan kemudian bahasa embek-embek. Dia yang mengawali saya dosen kera. Dia yang pertama katanya mengatakan begini Suma, cara orang pintar begini Suma. Jelaskanlah, silakan saya kasih waktu jelaskan. Kau diam ya. Dosen monyet, kau diam. Kau itu memang cuma pantas mengajar monyet, tidak pantas mengajar kami umat Islam. Di tempat monyet kau boleh gagah-gagahan, di depan manusia nggak bisa. Yesus itu kau tahu, Yesus itu dia difitnah sebagai anak hasil zina itu justru di kitabmu, tapi kamu ndak ngerti original teks. Karena kamu punya jemaat itu hanya monyet, kera, orang tak kemudian berilmu. Karena Yesus melarang memberikan mutiara kepada babi. Masih bagus saya bilang jemaat kera, padahal babi. Jadi Yesus itu di tengah-tengah kaumnya dituduh sebagai anak zina. Ada nggak pembelaan dari Kristen? Ada nggak pembelaan Kristen? Orang-orang Athena, orang-orang Roma pertama kali yang menjadi Kristen, ada nggak pembelaan itu? Ketika orang-orang Yahudi di dalam kitabnya mereka, dalam Sanhedrin dijelaskan bagaimana Yesus disebut sebagai anak zina, bahkan dia disebut sebagai anak binatang. Apa pembelaan Bible? Apa pembelaan orang Athena? Apa pembelaan orang Roma? Apa pembelaan gereja Katolik? Ada. Tai kucing. Sopaten, memuliakan, gigimu mancung.
memuliakan nenekmu kiper. Justru kau membaca Al-Quran wajihan fid dunya wal akhirah, itu kemudian menendang bokongnya Kristen karena telah menghina Yesus, menghina Nabi Isa, selepel dengan binatang. Orang-orang Yahudi disuruh kemudian menyelaraskan diri mereka untuk suci dengan cara mengorbankan binatang. Kristen laknatullah mendudukkan Yesus selepel binatang. Orang-orang Yahudi mempersembahkan kepada Tuhan hewan, kurban, domba, kambing, sapi, lembu. Datang agamamu menyelaraskan Yesus ini dengan binatang. Nah, itulah babi, itulah anjing. Karena tidak mendapatkan mutiara, tidak mendapatkan ilmu. Sekarang kau gagah-gagahan, wajihan gitu. Padahal ayat itu untuk menampar mukamu bahwa Yesus itu tidak dikutuk. Kau mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Sedangkan Islam datang membersihkan beliau. Jangankan tuduhan orang-orang kafir, tuduhan orang-orang Yahudi lebih dulu bahwa dia ada anak zina, itu dibantah oleh Al-Quran. Paham kau? Inilah kalau dosen terhadap jemaat-jemaat yang hanya jemaat Yesus katakan babi, ya boleh dikasih mutiara. Begini, gaya lu, gege lu, sok pintar. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Talmud, diceritakan Yesus itu anak zina. Anak zina. Dia anak dari seorang prajurit Yahudi, Romawi bernama Pantera. Datang kau, apa pembelaanmu kemudian? Sedangkan Al-Quran begitu datang menjelaskan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap dirinya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada umatnya Bani Israel yang telah menuduhnya sebagai pesina, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini bukan anak zina. Hei, aku ini adalah utusan Allah. Allah memberiku ketetapan berupa Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi untuk kalian. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah Tuhanku menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Diberkahi dimanapun aku berada. Di agamamu, Yesus dikutuk di atas pohon, kucluk. Kau sudah pagi-pagi sudah nipu orang kau. Lalu dikatakan, wabarran biwalidati. Aku memberkati, aku berbakti. Aku mengasihi, aku menyayangi ibuku. Di mana Yesus di kitabmu menyayangi ibunya? Kau tunjukkan satu ayat, satu dalih, satu kebohongan di dalam Bibelmu. Ada enggak? Satu aja, satu dalil. Di mana Yesus menghormati ibunya. Tunjukkan kepada saya. Ada enggak? Tidak ada. Selamanya Yesus begitu memanggil ibunya selalu dipanggilnya dengan panggilan apa? Gune, gune. Hei perempuan, hei perempuan, hei perempuan, hei perempuan. Kalau dalam Al-Quran, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ayat suci Quran itu turun untuk menampar mukamu yang selalu menghina Yesus. Yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus. Yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang dibunuh Yesus, yang dikutuk Yesus. Itu kau bilang memuliakan. Memuliakan itu namanya. Dasar kau orang-orang yang tidak dikasih mutiara ini oleh Yesus asal-asal ngomong. Nah, sekarang kau jawab sama saya, ketika Al-Quran membela Yesus yang dituduh sebagai anak zina, sebagaimana yang ada dalam Talmud, tolong kau jelaskan kepada saya, apakah Biblemu membela tuduhan tersebut? Ketika dalam Yohanes 8, orang-orang Yahudi menyindir Yesus dengan sebutan anak zina. Kami bukan anak zina, kami adalah anak Abraham. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya, di mana Kristen membela Yesus atas tuduhan orang-orang kafir kalau dia itu adalah anak zina. Saya ingin mendengarkan kemudian jawaban bagaimana Anda mempertanggungjawabkan bahwa Kristen itu memuliakan. Padahal terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosanya. Dosa-dosanya makhluk yang disebut Yesus. Jangan kau berikan barang kudus kepada anjing dan jangan kau berikan mutiara kepada babi. Tunjukkan di mana orang-orang Kristen, orang Athena, orang Romawi membela Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina. Saya tunggu.
Gimana Bang Framing? Lah? Oke, ya. Nah, dia kan nggak jawab pertanyaan saya tadi. Karena dia hanya menghindar. Baru menjelekkan kitab kami. Al-Qurannya saja dia nggak pelajari. Al-Quranmu yang menghinakan Isa Yesus bahwa dia anak zina. Hah? Kamu baca dulu itu. Nggak ada di Alkitab kami Yesus disebut anak zina. Nggak ada. Tunjukkan ayatnya. Biar Tadi saya mengatakan sama diam dulu. Ini waktu tuyul. saya. Ini waktu saya. Kambing. Enggak diam usah dulu. dilemparkan aja Kambing ke dongok, kloset diam orang dulu, ini. kambing dongok. Lemparkan ke Kambing kloset. dongok, diam dulu. Jangan cuma congor doang kamu. Diam dulu. Diam dulu. Keturunan babi, kau turun di bawah kalau kau tidak bisa jawab. Yesus itu di dalam Yohanes 8 dituduh sebagai anak zina. Makanya kau belajar original teks. Kemudian di dalam Talmud, kitabnya Yahudi, dituduh sebagai anak kamu zina. mute saya, Det, ya. Kalau Dedi anak mute babi, saya kau lagi, turun, kau saya turun. Anak babi kau turun di bawah. Anak babi di bawah aja. Gak layak kau diskusi dengan saya. Ku ajari kau ya, anak babi, kau dengarkan. Di dalam Yohanes 8, Yesus disindir sebagai anak zina. Oke? Talmud, jangan kau pura-pura. Kau kan suka menyesatkan orang tuh. Jangan kau pura-pura bahwa Talmud itu tidak bercerita kalau Yesus itu anak haram. Duluan mana Talmud dari Quran? Duluan Talmud. Oke? Talmud memfitnah kemudian Nabi Isa alaihissalam sebagai anak haram. Al-Quran datang mensucikan beliau. Nah sekarang pertanyaan saya, apa pembelaan Kristen terhadap tuduhan orang Yahudi kalau Yesus anak zina? Ada enggak? Kau malah perlihatkan watak babimu di sini. Dari dulu kau begitu. Mentang-mentang kau pemakan babi, watakmu juga seperti babi. Mentang-mentang Yesus tidak memberikan kemudian mutiara kepada babi, kamu dongok. Al-Quran itu datang untuk menepis tuduhan orang-orang terdahulu termasuk kalian. Yang menuduh Yesus itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok. Apalagi ditombak, digantung, dikutuk, dibunuh, dan seterusnya. Al-Quran datang meluruskan fitnahan-fitnahan kalian itu. Jangan pula Al-Quran kau jadikan sebagai alat untuk mengkristenkan orang, tuyul. Nah inilah kalau manusia berasal dari sperma babi ya gini. Coba-coba saya pingin yang masih tersisa di sini, Oten, kau tunjukkan pembelaanmu sebagai seorang Kristen yang katanya memuliakan Yesus. Di mana saya bisa baca pembelaan Kristen di mana Yahudi menuduh Tuhan kalian sebagai anak zina? Silakan. Yang tersisa Pak Lamsen ini, opung-opung ini. Apalah ini, ampas. Ini cuman dedak campur batu tawasnya orang ini. Sedikit lagi dia masuk neraka. Dan tak ada otak, tua, hidup lagi. Lamsen. Kau masih bernapas, Lamsen? Ular tua. Ular tua. Ini adalah ular tua penjaga pohon cempedak di pinggir sungai Nil. Jadi di sungai Nil itu sebelah utaranya di situ ada pohon cempedak, ular tua ada di situ satu ekor. Inilah dia orangnya. Menjelma jadi orang, datang ke Indonesia. Hah? Apa? Menangis? Kau sudah tua masih begitu aja, Lamsen. Iya betul, dia ini termasuk ular purba. Inkarnasi menjadi manusia, jadilah Lamsen. Tak ada ilmu, tak ada otak, modal gigi tinggal satu. Diajak diskusi cuman curhat, ngeluh. Kerjaan cuma menyesatkan. Aku tidak minum kopi, aku tidak minum teh. Tapi kalau tidak ada orang, bensin pun diminumnya. Aku tidak makan udang, aku tidak makan cubi, aku tidak makan babi. Pas kita pertemuan, semuanya diembat. Bahkan kobokan pun diminum. Lamsen. Orang tua tak berotak. Masih ada lagi?
Kita minta mereka kemudian untuk menjelaskan apa pembelaan Kristen terhadap tuduhan orang-orang Yahudi kalau Yesus itu anak zina. Masih ada satu Candy, silakan. Hancur. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana daif. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir laknat berperang di jalan setan. Perangilah mereka saudara-saudaranya setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Yang membuatnya kuat saudara-saudaranya kayak Lamsen. Siapa lagi yang tadi? Si framing itu. Nah itu saudara-saudaranya setan itu. Itu yang membuat setan kuat. Kalau setan sendiri hanya membisikkan, jangan makan itu, gak usah sembah Allah, gak usah sholat. Cuman begitu doang. Tapi kalau saudara-saudaranya betul-betul diajaknya kita kemudian untuk ingkar terhadap Allah, makan semua yang diharamkan oleh Allah. Nah, itulah dia. Maka kalau ada datang di sini di komal-komal Islam kemudian membawa ayat suci Al-Quran, di framingnya ayat suci Al-Quran itu terjemahannya, langsung perangi ginjalnya, kunyah, jantungnya. Jangan biarkan dia bernapas. Kecuali pendatang baru. Kalau pendatang baru mungkin oten yang baru mau belajar. Tapi kalau sudah dikenal bangkokan, ular tua yang berasal dari neraka turun ke bumi menjelma, udah lama dia dinasihati, diingatkan, malah jadi penghujat. Maka kata Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangi dia, hancurkan otaknya. Jangan kau biarkan dia bernapas. Kalau perlu masukkan ke dalam sapi tank, habis itu kau cor dari atas. Biar hidup di sapi tank saja, biar nggak menyesatkan orang lain. Iya betul, kita nggak boleh menyek-menyek kalau oten tua. Kecuali kalau oten masih muda, yang baru kita kenal, yang mau berdiskusi, silakan mereka puas bertanya tentang Islam. Tapi kalau kayak Lamsen, mulutnya, mukanya sudah muka penghuni neraka, framing, muka sudah muka ular tua, nggak usah lagi dikasih santun, langsung aja diperangi. Logikanya hantam pakai dalil-dalil. Begitu Dinda, ini sudah tidak ada tidur kalian ya? Tidur saya semalam, Bang. Oh. Jam 2 kebangun semalam itu. Alhamdulillah, Masya Allah. pada lari nih. Apalagi yang mau naik ini. Lari takut disunat mulutnya. Ida, satu Ida. Ya. Terlalu banyak bohongnya itu mereka. Abdul Siregar. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Siregar. Oh, Abdul ya, Abdul Muslim lah. Mungkin mau tutup dulu deh, mau istirahat? Iya Bang, saya mau juga ada kerja ini. Ayo istirahat dulu. Saya juga masih di gunung ini. Oh iya, siap Bang Zuma. Oke, Bang Zuma. Siap, makasih ya Dinda. Semuanya sahabat-sahabat sekalian yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang telah menemani kami semalaman suntuk, makasih banyak. Insya Allah pengorbanan kalian, waktu kalian, materi yang kalian sajikan, meskipun nilainya tak berapa, tapi itu adalah merupakan amal jariah, insya Allah. Setiap manusia yang mendengarkan edukasi dari kita, kemudian dia sadar, lalu mengambil air wudhu, lalu kemudian sholat, lalu dia nasihati anak-anaknya, kemudian mereka punya keturunan juga melakukan hal yang sama, amalan-amalan yang mereka lakukan itu juga akan mengalir kepada antum semua. Amin. Apalagi yang ada di TikTok ini, yang ada di YouTube, Masya Allah, kalian yang sudah men-subscribe channel-channel kita, satu orang yang menonton kemudian, dan ajaran yang ditontonnya itu diaplikasikan dalam hidup mereka, keturunannya sampai hari kiamat, itu amalannya mengalir kepada antum semua. Jadi jangan ragu teman-teman sekalian.
Ini bukan kesia-siaan, ini adalah ilmu. Adalah lebih baik kita duduk di majelis-majelis seperti ini, meskipun ada gokilnya, ada lucunya, ada tegangnya, ada yang bikin kesal, ada yang bikin muak, tapi paling tidak detik yang kita buang, yang kita lewati dalam hidup itu bermanfaat. Jadi jangan takut, jangan khawatir, silakan ajak yang lain untuk menyimak di YouTube, di TikTok, di mana kita diskusi, hadirlah di sana untuk meramaikan. Dan jangan masuk ke komal-komal penyembah berhala, biarkan mereka menari-nari di sana. Izinkan kami yang akan menjamu mereka ketika ada masa di mana mereka datang di komal kita atau kita yang ke komal mereka. Demikian sekali lagi saya mewakili semua tim Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih yang sungguh-sungguh kepada antum semua yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok hari ini dan yang seterusnya. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, hidayah, berkat kesehatan, rezeki yang berkecukupan, serta dimudahkan seluruh urusan kita yang baik-baik. Amin. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili teman-teman jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya pribadi dan semua tim yang ada di Apologet Islam Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Dinda. Silakan.